ini diberi kesempatan untuk menjadi adik-adik yang menjadi anak-anak Allah juga. Nah, Bapa atau Allah mendidik kita, ya kan, dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yang sesuai dengan rencana Tuhan, kan gitu. Nah, semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus, supaya anaknya ini menjadi yang sulung. Nah, jadi verifikasi daripada Henokh dan Elia itu di dalam Roma 2 ayat 12, 13 dan 14. Nah, begitu, Bang Host. Nah, lanjut Bang Tata. Iya, jadi saya nanggapin Bu Darni, katanya kenapa dalam Al-Quran ada tangan, ya. Jadi di dalam Islam itu ada takwil, ya. Tidak boleh kita mengartikan Tuhan itu sembarangan. Karena di dalam Al-Quran, Asy-Syura ayat 11, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dalam perjanjian lama, Tuhan juga tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Lalu bagaimana? Di sisi lain tidak serupa dengan apapun. Tapi di sisi lain ada tangan misalnya. Itu sebenarnya penakwilan. Saya sudah baca Al-Quran itu dengan penjelasannya. Tangan itu bermakna kekuasaan. Kalau tidak ada takwil Bu Darni, bahaya. Ya, misalnya Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan adalah gunung batu. Lalu, kalau saya tidak pakai takwil, boleh nggak saya mengatakan Tuhannya Bu Darni itu batu? Atau Mazmur 42 ya, ayat 9. Aku berkata kepada Allah gunung batuku. Coba sekarang, apakah Allah itu gunung batu? Tidak. Ya. Tapi ayatnya gunung batu. Sama dengan Allah punya tangan, tangannya Allah. Bukan berarti Allah punya tangan. Ya untuk apa dia bukan makhluk kok? Sama dengan Yesaya 9. Ya. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jadi kayak gitu Bu Dani. Kitab suci itu ada namanya bukan dimaknai harfiahnya. Yang kedua, apakah Tuhan bisa dilihat? Bisa. Cuma bukan di dunia. Kalau di dunia, apa kata Yesus? Kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Apa kata Musa? Mati manusia kalau melihat Tuhan. Ya, Keluaran 33:20. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Lalu kapan kita bisa melihat? Nanti di surga. Karena di surga tubuh kita ini bukan tubuh sekarang, tubuh kekekalan sudah mampu melihat Tuhan. Makanya dalam Al-Quran nanti wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadhira. Gitu. Sekarang sabar dulu kata Yesus. Sabar, sabar Pak sopir. Nanti kalau ingin melihat Tuhan jangan sekarang. Kata Musa juga gitu. Ya, sama. Oke, silakan. Ya, saya tanggapin sedikit Bu Darni ini. Kalau memang di dalam Al-Quran berkata Allah itu punya tangan, ya berarti kamu masih kurang untuk memahami apa maksud tujuannya itu. Tapi kalau di dalam Alkitab mengatakan Tuhanku gunung batuku, dia tidak ada lagi yang di atas batu lagi. Ialah Tuhan satu-satunya. Ya, itu artinya untuk memahaminya bahwasanya tidak ada lagi batu yang lebih keras lagi daripada batu itu. Jadi kalau Anda di dalam Al-Quran Anda, di kitab Anda sendiri mengatakan Tuhan punya tangan, berarti Anda harus bisa kau pahami dong. Tentu ada yang diutusnya yang benar-benar otoritas dari dia. Ya, saya jelaskan, saya ajarkan Bung Tata untuk menjelaskan kepada umat. Ada tangannya yang benar-benar diutusnya dari dia. Kalau Allahnya memang dia nggak pernah terlihat, tapi ada yang benar-benar diutusnya supaya bisa manusia itu dilihat manusia. Cuman aja kalian kurang pemahaman bagaimana cara untuk menjabarkan kepada umat kalian. Yesus berkata, jikalau engkau percaya kepada Allah, tentu engkau percaya dengan perkataannya. Siapa perkataannya sekarang? Menurut Yesus menurut adalah Yesus. Itu perkataan Allah sang sumber sendiri. Kenapa nggak percaya kau kepada Yesus orang Kristen? Ya, kalau nggak ada orang Kristen yang nggak percaya kepada Yesus, berarti sama aja nggak percaya kepada Allah yang sang sumber itu. Jadi
Ketika dia percaya kepada Yesus, ketika dia percaya kepada perkataan, pasti dia sang sumber itu ada. Sang sumber itu pasti ada. Itulah makna dari perkataan itu semuanya. Kalau bisa kita memahami, kalau Tuhan punya tangan berarti ada otoritas yang diutusnya melalui tangannya. Ya, begitu juga di dalam firman Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 42 ayat 6, Yesus itulah yang paling dijanjikan di dalam dunia ini. Dialah yang paling pertama diciptakan dalam dunia sebelum ada dunia ini. Kenapa? Keluar kata-kata firman Allah ini, keluar kata-kata hikmat Allah ini dari mulutnya menjadi firman. Firman inilah yang menjadikan segala sesuatu yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Sesuai juga yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Bukan sang sumber itu yang merakit semua dunia ini, bukan. Tapi perkataan inilah yang mengerjakan. Ketika orang tua menyediakan semua alat-alatnya dan disuruhnya anaknya untuk menjadikan sebuah mobil atau menjadikan sebuah benda yang hidup atau berjalan, itu baru Bapak yang benar. Nah, begitu juga pemahaman kami orang Kristen ini. Ketika Bapak sang sumber itu menyediakan dan berencana dan disuruhnya perkataannya, bukan dia melalui tangannya sendiri membentuk dunia ini, bukan. Makanya Yesus berkata kepada malaikat, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Malaikat menciptakan manusia tapi tidak hidup, tapi Yesus menciptakan, firman itu menciptakan manusia dan hidup, sehingga malaikat ini mempengaruhi manusia yang diciptakan Yesus ini. Sehingga makanya iblis ini yang dikutuk menjadi iblis, raja neraka di sana. Yesus itu raja dalam dunia ini dan di surga nanti di akhir zaman. Begitu cara pemahaman kami. Silakan. Oke, cukup. Lanjut, Ustaz. Shalom saudara, selamat siang. Tapi sedikit Ustadz dan Greg belum kalian jawab. Siapa yang sudah masuk surga di iman Anda? Oke. Lama lo pertanyaan itu, monggo. Siapa? Oke, saya jawab dulu biar siapa yang masuk surga di dalam Islam? Ribuan. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang mati fi sabilillah itu mati. Mereka ini hidup di surga. Kenapa kau masuk surga? Karena mereka melakukan perintah Allah. Mereka mentuhankan Allah. Sama seperti Yesus, Yesus di surga. Iya, kan Yesus melakukan perintah Tuhan. Dia mentuhankan Allah. Aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 4:22. Yesus Tuhan, siapa yang kamu sembah? Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa. Matius 11:25. Jadi kalau saya masuk surga, kalau Yesus masuk surga, karena kami mentuhankan Allah. Pertanyaan saya, maaf terlalu panjang. Pertanyaan saya, siapa yang sudah masuk surga? Oke, tadi kan sudah ku jawab ribuan. Kalau langsung nama, ada dalam hadis asratun fil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Umar fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Datanya Waqqas fil Pak, jannah. datanya tolong Pak. Itu dijamin loh. Itu dijamin, Mahmud Darmi. Itu dijamin. Yang saya katakan yang sudah masuk surga. Iya, masuk surga gini. Karena ada saudaramu banyak mengatakan belum ada yang masuk surga. Yang udah sekarang di Ngaco, surga. jangan ngaco kamu. Tenang gini. Kamu bawa ayat-ayat iman orang. Sabar. Santai aja, kita santai kok, santai. Santai. Lanjut, Ya. lanjut. Kita ini pakai data. Kita gini loh kawan, kita harus tahu dalam Islam dan ajaran Yesus masuk surga itu kan mentuhankan Allah. Al-Quran Kemana-mana, ini tabiatmu tahta. Pertanyaan saya, datanya siapa yang sudah masuk surga? Nah, kita Sudah gantian. selesai. Kita gantian ya. Udah saya udah mau. Lanjut, Ustaz. Oke, saya mau nanggapin Bang Elman aja dulu. Nah, kalian ngomong apa saja silakan, akan saya tulis. Nanti akan saya bantah pakai Bible ya. Pakai kitab yang Anda imani. Pertama, kata Bang Elman, percayalah kepada Allah berarti percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Iya benar itu. Karena Yesus diutus ini supaya diikutin. Ya. Makanya kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah yang mengutus. Misalnya, Yesus, kamu saya utus. Kepada siapa Tuhan? Kepada Seriwil, Matius 15:24.
Apa tugas saya Tuhan? Kenalkan bahwa Tuhan itu aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Oke Tuhan, akan saya sampaikan. Disampaikan bahwa Tuhan itu Allah, dirinya utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3 Yohanes 17 ayat 3. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Allah, percayalah kepada ucapan Yesus itu. Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Apa yang dia sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada Yesus. Yohanes 12:50. Jadi percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Karena dia penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Gitu. Jadi kalau saya percaya ke Yesus sebagai Tuhan, berarti tidak percaya kepada Yesus. Gitu ya. Yang kedua, sang sumber itu ada. Iya ada. Siapa sang sumber itu? Allah itu. Allah menunjukkan dirinya ada melalui utusannya. Makanya Musa memperkenalkan Tuhan itu Elohim, Yesus juga sama Elohim. Jadi ada yang perkenalkan Yesus dan Musa Nabi Muhammad. Ya, dari utusan itulah kita tahu Tuhan itu ada. Gitu. Nah, terus Yesus ini adalah firman. Yang benar itu Yesus ini diciptakan dengan firman. Seperti gini loh. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang jadi. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan. Waduh, kena. Mana sih Bapak? Kena. Setat kena. Tunggu di akun dulu. Oke. Itulah ya. Silakan. Ini di Alkitab ini bisa menyesatkan kalau membelok cara pemahamannya. Ya. Bisa menyesatkan. Karena tertulis Gimana Bang menyesatkan di mana? Ya. Menyesatkannya Cara-cara di mana? ini kata ini tadi. Ya tunjukkan aja di mana. Kita menjelaskan, kita percaya bahwasanya ada Allah, tapi enggak kita percaya dengan perkataannya, firmannya. Nah ini membelokkan seakan-akan yang menjelaskan lebih dia menjelaskan daripada Yesus. Apa kata Yesus? Siapa yang lebih cinta kepada nabinya, dia hanya mendapat upah dari nabinya. Ingat itu. Tapi siapa yang lebih cinta kepada Tuhannya, dia benar-benar mendapat upah yang kekal dari Tuhannya. Beda kita mengatakan itu kepada nabi. Karena cinta kita kepada nabi, kita menyebut nabi, ya. Seperti Yesus Ini Bang berkata Elman. dalam- Bang Elman tadi paham nggak kata-kata Ustaz Tahta? Iya, dia itu membelokkan saudaraku. Ini Yesus Gini, berkata. Poinnya Dengar gini, dulu, ini Bang Elman. Ya, dengar ya. Biar Bang Elman paham. Berkata Sebentar. dalam Yohanes pasal 28 dan 18. Siapakah manusia yang engkau tinggikan di dalam dunia ini? Barulah engkau tahu akulah dia. Tidak termasuk nabi-nabi yang pertama. Apalagi maaf saudaraku selebihnya. Tidak termasuk tuh nabi Anda itu. Sekalipun dia manusia, tapi kalau mengangkat itu manusia yang paling tertinggi dalam hidupmu, hanya cinta kepada nabi, hanya mendapat upah dari nabimu itu. Itu maksudnya perkataan. Makanya itu ini bisa menyesatkan ini Alkitab ini kalau salah-salah pemahaman kita. Sementara Makanya gini Bang Elman. di situ Bang Elman ditunjukkan pahami dulu. manusia yang engkau tinggikan di dalam dunia ini, barulah engkau tahu akulah dia. Sementara kita mencari manusia yang lebih mulia daripada daripada Yesus itu. Banyak sebetulnya Bang Elman. bisa Yang kepada disampaikan Yesus. nih Bang Elman, yang disampaikan Ustaz Tahta itu adalah iya, Yesus ini datang sebagai orang harus percaya Yesus. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kalau mereka tidak percaya Yesus, maka mereka tidak akan kenal Tuhan. Itu yang disampaikan Ustaz Tahta tadi. Poinnya itu yang harus Abang paham. Ya, Bang Elman, bisa. Bang Elman, ini dengar ya teman-teman semuanya, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bisa Bapa. kenal Ustaz ya? Hanya dia yang datang dari Elohim. Dialah yang telah melihat Bapa. Hanya Begini, Yesus yang melihat Bapa. Orang dia Bapa itu.
Nah, gini Bunda nih. Tunggu dulu. Bang Elman itu Yohanes dan Yesus 14 Tuhan. ayat 8 sampai 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat 14. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ada berani para nabi ngomong kayak gitu. Bandingkan dengan perkataan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Waduh, lah beda kali. Jauh bedanya antara langit dan bumi. Maksudnya begini Bu Darni. Ibu Darni tahu apa perkataan Yesus dalam Yohanes itu? Permuliakan. Nah, ini kadang-kadang kita ini orang Kristen nggak bisa memahami. Kita anggap Yesus itu adalah Bapa Sang Sumber. Ya, permuliakan aku Bapa, namamu yang engkau berikan kepada saya. Artinya Bu Darni, permuliakan aku Bapa, kekuasaanmu. Nah, kekuasaan Bapa itu bukan nama di situ. Makanya Yesus berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa. Jadi nggak ada dalam dunia ini satu orang pun yang nggak ada benar-benar diberi kuasa, hanya selain Yesus. Makanya makanya itu Tuhan. Tuhan itu adalah penguasa. Kuasa itu adalah yang diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus itu kita tuhankan. Kuasa Yesus itu karena dia sudah bukan Bapa Sang Sumber. Itu kata-kata Bapa Sang Sumber kita asingkan dulu itu. Nah, kita cari dari mana asal usul Yesus. Itu kalau memang ada orang yang mau bertanya dari mana asal usul Yesus, sesuai yang ada di dalam Yohanes, aku datang dari Bapa. Itu lebih jelas lagi, bukan hanya lagi dia berkata, siapa manusia yang engkau tinggikan dalam dunia ini, barulah engkau tahu akulah dia. Sementara Yesus langsung mengatakan, aku datang dari Bapa sekalipun saya manusia, percayalah sama saya. Satu orang pun nggak ada sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui saya. Oke lah, sekarang manusia udah bisa memahami yang lebih dengan pribadinya sendiri. Boleh kamu melakukan seperti Yesus, tapi tanpa melalui Yesus bisa sampai kamu kepada Bapa itu. Tapi nggak ada yang sanggup. Makanya Yesus diklaim satu orang pun sudah tahu dia. Itu maksudnya Bu Darni, bukan Sang Sumber itu. Jangan-jangan kita salah memahami. Ya, Dialah yang pertama yang di bumi bukan diciptakan Sang sebelum Sumber. Iya. Dia firman Bapa, firman Sang Sumbernya Yesus di bumi. Gitu. Nah, untuk menjelaskan pendekatan dan nantinya kelak di surga, menjelaskan siapa yang kita lihat? Nanti setelah di surga, siapa yang kita lihat? Itulah wujudnya, itulah Yesus. Beda dengan teman-teman Muslim, nggak tahu deh siapa yang dia lihat, wujudnya bagaimana. Gitu dia. Oke lah, silakan. Ya, jadi memang benar ya kalau Bu Darni kan selalu berdakwah. Yesus itu yang Sang Sumber, ya Bapa itu sendiri. Itu kalau Bu Darni dikomal-komalkan kayak gitu. Sebenarnya bukan. Sang Sumber itu adalah turun ke bumi, firman Sang Sumber dia, firman Bapa Ya, di bumi Kita menjadi manusia. Ya, Oke, firman tenang. yang telah menjadi manusia, bukan Elohim itu yang di Ya, bumi yang kena gantian, tombak, gantian. bukan. Iya, gantian. Tapi yang kena tombak firman Bapa yang menjadi manusia. Oke, gantian. Lanjut. Jadi Sang Sumber itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus, itulah sumber. Karena Yesus dengan Musa akan sama-sama utusan. Sama-sama diutus untuk Sriwil. Ya, sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yesus Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika dia berbuat apa-apa, menghidupkan, menyembuhkan, itu mujizat pemberian dari Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Sama seperti dalam Al-Quran. Isa bisa berkuasa biizni, atas izin Allah. Al-Ma'idah 110. Jadi punya sumbernya para nabi itu siapa? Ya Tuhan yang mengutus dirinya. Karena Tuhan ini kan mengutus manusia. Kalau ajaran samawi, Tuhan ini selalu mengutus seorang, bukan Tuhan yang turun, bukan keilahian yang turun, tapi seorang yang diutus. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil dari penindasan, maka dia mengutus seorang. Tapi kalau ajaran dewa-dewa turun mengambil rupa manusia, itu ajaran pagan. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan tidak perlu turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Cukup dia mengutus manusia, Yesus, Musa. Maka apa tugas Musa dengan Yesus? Pertama, menyelamatkan Sriwil dari penindasan. Musa, kaumnya ditindas Fir'aun.
Maka Musa menyelamatkan umat Seriwil dari Fir'aun. Lalu di zamannya Yesus ditindas lagi Seriwil. Ya, ditindas oleh Romawi. Maka Tuhan mengutus manusia lagi, Yesus. Cuma Yesus tidak seberuntung Musa. Kalau Musa berhasil, Fir'aunnya yang mati. Tapi kalau Yesus, Yesusnya yang digantung. Nah, itu bedanya ya. Yesus gagal, tapi Musa berhasil. Tapi tetap sama-sama utusan Tuhan. Itu makanya kata Yesus, kalian suka membumbun para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Makanya di dalam Yohanes 8:37, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Kalau Musa diterima, padahal apa bedanya saya dengan Musa? Kalau Musa menerima firman, Keluaran 3 ayat 2, saya juga menerima firman. Yohanes 12:50. Kalau Musa menyampaikan firman, saya juga penyampai firman. Yohanes 17:8. Kalau Musa mendengar firman, saya juga mendengar. Yohanes 15:15. Jadi sama. Gitu. Makanya firman itu tidak pernah menjelma. Firman itu definisinya apa? Apa artinya firman? Perkataan. Mana dalilnya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Jadi firman itu diperdengarkan. Tidak ada Yesus mengatakan, Yesus, kamu itu firman ya? Bukan. Saya ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Jadi Yesus ini penyampai firman. Gitu, silakan. Aduh, udah saya bilang tadi, maaf Budar nih ya, saya potong dulu. Jadi ini Tata ini, udah dibilang di Alkitab itu, salah memahami itu menyesatkan. Kamu itu sesat, karena kamu membelokkan yang benar. Ya, kamu mengatakan tadi itu Musa itu sudah menang. Ya, siapa itu? Si Firaun itu udah meninggal. Tapi lebih unggul lagi Yesus menyelamatkan umat manusia dalam dunia. Bukan satu bangsa Firaun aja yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 7, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Itu kepada Elohim itu yang berbicara kepada Musa. Aku mengangkat engkau Musa menjadi Elohim. Tapi hanya satu bangsa. Apakah Musa sudah terjun? Sudah sampai dia di tanah Kanaan? Enggak, karena dia manusia yang tidak sempurna juga. Enggak diutus, dia untuk sampai ke tanah yang diberkati itu. Tapi Yesus membuktikan. Ya, kalau kita untuk membandingkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, Yesus sudah membuktikan, aku Alfa dan Omega, aku firman Allah yang hidup dan kekal. Dan dia sudah naik ke surga, sudah menunjukkan itu bahwasanya perjanjian itu udah ada. Musa mana ada? Tapi dicontohkan bahwasanya dia diutus untuk sebagai Elohim, sebagai penguasa pada masa-masa Firaun. Nah, Yesus ini seluruh bangsa dunia ini. Karena besar kasih Allah dalam dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggalnya. Nah, Yesus ini pun juga dia mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi nanti ya sudah diberikan kepada aku berkuasa. Oleh karena itu disitulah ada kata-kata perintahnya. Di situ ada perintahnya, kata-kata dia mulut sendiri. Makanya ini salah-salah memahami Alkitab, menyesatkan Anda sendiri, bukan orang lain yang menyesatkan karena kau membelokkan yang benar. Berarti sama aja nggak percaya kau kepada Allah sang sumber itu. Hanya kau berbicara melalui bibirmu aja, tapi hatimu sudah jauh. Malah engkau memilih orang lain, mempersekutukan Tuhan lain, mempersekutukan mencari yang lain. Itu masalah bagi Tuhan Yesus. Sudah dikatakan dalam Yohanes itu, siapa manusia? Aku, barulah engkau tahu akulah dia. Nggak ada yang lain. Kalau kita mengatakan dia hanya sebagai utusan, kalau kita hanya sebagai nabi. Tapi kenapa kamu mencari nabi yang lain lagi? Yang bisa kau percaya kepada sang sumber itu. Sementara Yesus inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Dan mengenal Yesus yang telah diutus dalam dunia ini. Dia adalah satu-satunya yang diutus, Tata. Gak ada yang lain itu membelok semua itu yang lain itu. Kalau Yesus nggak mengerti, nggak tahu dah itu semua, dia nggak berkata demikian. Nggak mau dia mengajak semua manusia itu. Akulah jalan benar. Tidak ada seorang pun sampai di sana.
Tapi karena sudah tahu dia bahwasanya manusia tidak pernah luput dari kedosaan. Ya, ingat itu. Jangan kita bangga-banggakan nabi kita itu yang gak pernah diutusannya dalam dunia ini. Kita banggakanlah nabi yang dari dunia ini, yang dari atas itu. Sesuai yang ada tertulis Bapak yang berbicara di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10. Dia memang hamba Allah. Tidak ada hamba lain yang dibentuk seperti begitu. Dia benar-benar firman Oke. Allah itu dijadikan hambanya. Udah sendiri. lama ini. Gitu ya, Gantian. kata bisa menyesatkan hatimu nanti, bisa menyesatkan Anda karena kamu membelok-belok sendiri. Bagus aja jangan baca, tata itu aja. Jangan baca supaya jangan banyak dosamu. Oke. Oke, udah lanjut Ustaz. Jadi kita dengarkan aja. Yang penting saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus ya. Karena banyak orang Kristen ini tidak paham Bible. Sekarang Yesus ini untuk siapa? Nanya ke Yesus. Yesus, kamu diutus untuk siapa? Seriwil, Matius 15:24. Kamu pemimpin untuk siapa? Seriwil, Matius 2 ayat 6. Kamu juru selamat untuk siapa? Seriwil, KPR 13:23. Kamu menghakimi Yesus? Iya. Siapa yang kamu hakimi? Kedua belah suku Seriwil, Matius 19:28. Jadi saya hanya menyampaikan ajaran Yesus. Apakah kamu berhasil Yesus? Kalau Musa berhasil, tugasnya menyelamatkan Seriwil dari penindasan Fir'aun. Yang kedua, memperkenalkan Tuhan itu Esa. Kamu berhasil Yesus? Saya gagal dua-duanya tahta. Saya ingin menyelamatkan Seriwil dari penindasan, malah saya yang tertindas. Saya memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya, malah saya yang dituhankan. Jadi saya gagal dua-duanya. Ya. Yang kedua, ingin mengetahui Nabi itu gagal atau tidak, nanya. Misalnya Musa ini berhasil apa tidak? Nanya ke umatnya, Wil Seriwil, kenal Musa? Iya. Beliau luar biasa, Nabi yang kami hormati. Beliaulah yang menyelamatkan kami dari penindasan. Yesus kan ngaku untuk Seriwil. Wil Seriwil, kenal Yesus? Wih, tidak kenal. Orang terkutuk dia. Berarti gagal Yesus ini. Sama dengan presiden. Misalnya saya ini presiden. Ya. Di tahun 80-an. Lalu orang nanya, Bapak menututi tahta jadi presiden. Iya. Bagaimana beliau? Masya Allah luar biasa. Semuanya sejahtera. Orang tidak ada kesulitan, pekerjaan lancar. Berarti tahta ini berhasil. Kenal Bu Darni jadi presiden. Iya saya nututin. Bagaimana? Aduh, Darni jauh usah dibicarakan. Rusak Indonesia dipimpin dia dulu. Berarti gagal Bu Darni ini. Sama seperti Yesus. Yesus untuk Seriwil. Nanya ke Seriwil. Bagaimana sosok Yesus? Diludahin oleh mereka. Tidak mau tahu saya, tidak kenal dia itu. Rusak Seriwil dipimpin dia. Berarti gagal gitu ya. Oke. Yang ketiga. Oke, saya dengan Yesus ini sama. Tidak pernah menyekutukan Tuhan. Gak ada. Yang menyekutukan Tuhan ini kan Bu Darni. Udah tahu kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah. Yesus, apa hukum yang terutama? Dengar Seriwil, hukum yang terutama bahwa ya, dengarlah bahwa Tuhan itu Esa, tepat guru, tidak ada yang lain kecuali dia. Bu Darni malah mencari yang lain. Oh enggak, masih ada Yesus. Kamu juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Berarti Bu Darni tidak puas dengan Tuhannya Yesus yang satu. Dia pingin nambah Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan pagan rata-rata 3. Lata, Uzamana, Zeus, Jupiter. Jadi Bu Darni ini cemburu. Yesus, kamu memperkenalkan Tuhan satu. Kalah dong dengan pagan. Pagan Tuhannya 3. Kalau gitu kamu maunya berapa Darni? Saya pingin 3 juga. Akhirnya ditambah sendiri Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah kalau saya sama dengan Yesus satu-satunya Allah yang Esa. Nah untuk Bang Elman lagi, Yesus hanya bukan utusan. Bang Elman, Anda harus tahu utusan itu apa sih? Pertama, utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:3-4. Melakukan perintah Bapa yang mengutus. Yohanes 14 ayat 31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 16 ayat 38. Itulah utusan. Kalau Tuhan wujud tertinggi, berarti Bapa. Yohanes 13:16.
disembah berarti Allah Bapa. Yohanes 4:22. Yesus ini ya utusan, sama seperti nabi yang lain. Tidak ada sama kata siapa? Kalau Ulangan 18:18, akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Cuma gagal nabi ini karena tidak bisa memimpin seriwil, gagal, yaitu Yesus. Gitu ya. Nah. Oke, silakan. Silakan. Saya teruskan ya Bu Darni, maaf, atau Bu Darni. Oke. Boleh aku sedikit aja. Oke. Nah, Silakan. siapa Yesus ini bagi para nabi, ya? Ini dia ya, bergantung pada pemahaman tentang identitas Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Alkitab mencatat bahwa Yesus disembah oleh berbagai orang, termasuk para nabi perjanjian lama secara profetik dan para pengikutnya dalam perjanjian baru, ya, yaitu Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan Yahweh di bait suci. Yohanes 12 ayat 41 menegaskan bahwa Yesaya melihat kemuliaan Yesus dan berbicara tentangnya. Itu nubuatan, ya, nubuatan para nabi. Mazmur 110 ayat 1 dan Matius, pasangannya Matius 22 ayat 44. Daud menyebut Mesias sebagai Tuhanku, my Lord, yang menunjukkan posisi ilahi Yesus bahkan sebelum ia lahir secara manusia. Bayangkan Daud ya, sebelum Yesus ada, ya. Daniel 7, ini Daniel yang dimasukkan ke lubang singa, ya. Ini di perjanjian lama ini. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Daniel melihat seorang seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usianya dan kepadanya diberikan kekuasaan kekal yang ditafsirkan sebagai penyembahan, penghormatan kepada Kristus, kepada Yesus, ya. Daniel, ya, ini jauh sebelum ada perjanjian baru. Nah, Yesaya 9 ayat 5, Mesias disebut sebagai penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Elohim Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi para nabi itu sudah menyembah siapa? Menyembah Yesus di dalam ilahinya, yaitu siapa? Yahweh. Nah, kalian Islam kan nggak tahu, kalian aja nggak menyembah Yahweh. Kalian Allah, udah beda jauh. Sebenarnya kalau ditukar nama Allah itu menjadi Yahweh di Alkitab ini, sungguh jelaslah bedalah Tuhan pencipta alam semesta ini di Kristen dan di mana? Di teman-teman Muslim. Jelas dikatakan di situ, di luar daripada Elohimnya, Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah siapa? Setan. Kami itu menyembah Tuhan yang benar, menyembah Elohim, menyembah Yahweh. Wujudnya siapa? Yesus. Enggak ada beda. Jadi kalian yang harus di danda tanya begitu yo. Jadi jangan lagi kalian mencari-cari tahu data. Ini sudah jelas saya berikan tadi data para nabi menyembah Yesus di dalam keilahiannya. Silakan Elman kalau mau nambah. Iya, saya tambah sedikit. Ini tata ini, ya. Ketika Bapa Sang Sumber mengutus kepada manusia untuk membayar hutang-hutang manusia, datang orang lain yang tidak percaya bahwasanya siapa yang membayar utangnya itu. Ya, ini analoginya, ini metode yang saya bawa ya, ini supaya bisa itu pencerahan hati kita biar paham. Ada seseorang yang membayar utang kita. Jadi nggak percaya kita kepada orang yang membayar utang kita itu, malah kepada orang yang tidak pernah membayar utang kita. Ketika sampai nanti kepada raja di sana, kita bertanya, raja bertanya sama kita, kau udah membayar utangmu? Udah, kepada siapa kau bayar? Kepada si Anu. Loh, aku nggak kenal itu. Yang kuutus kepadamu itulah yang membayar utangmu. Ini salah profesi. Makanya itu di Alkitab ini membelokkan, itu bisa menyesatkan kita. Kuutus kepadamu sebagai untuk membayar utangmu, bahwasanya kamu itu nggak sanggup. Makanya dengarkanlah perkataan dia, kepada dialah kamu membayar utang-utangmu itu. Oke. Hanya dialah yang sanggup. Itu maksudnya. Jadi sementara manusia ini beralih semua membayar utangnya ke dalam dunia ini kepada yang lain, yang tidak pernah diutus kepada nabi-nabi terdahulu. Memang itu hanya ditujukan, tapi satu-satunya manusia yang dari Bapa itu sendiri yang menggantikan posisi manusia.
sekalipun dia dari perkataan, tapi sengaja dia diutus menjadi utusan yang seperti manusia, yang bisa sanggup membayar utang kita. Saya jelaskan tadi, Musa itu pernah diangkat menjadi rohim, tapi tidak semua membayar menanggung jawabin dengan dengan ketaatannya kepada Bapa Sang Sumber itu. Contoh satu, Bapa Sang Sumber menyuruh dia, hai Musa, berbicaralah kepada batu itu supaya keluar airnya. Karena kesal dia kepada orang Israel ini, bersungut-sungut terus, sehingga ia tanpa dia sadar kemarahannya, dia memukul batu itu, tapi lalu keluar airnya. Itu satu kesalahannya, tidak ketaatannya, tidak taat dia perintah Allah itu. Itu satu membuat dia dosa. Tapi Yesus semua digenapi di atas kayu salib. Makanya Yesus sudah selesai. Yang sempurna semua itu adalah hanya Yesus. Siapa yang bisa meneladani Yesus, boleh kau tanpa Yesus belum sampai kau kepada apa-apa. Tapi nggak ada sanggup, saya nggak sanggup seperti yang dilakukan Yesus. Makanya tunggu dulu sekali lagi. Sekali lagi. Makanya Bapa Sang Sumber menulis hukum Taurat itu di atas batu dengan jari-jari Bapak sendiri. Tapi Yesus menulis hukum Taurat ke-10 itu di dalam hati manusia. Aku berkata kepadamu. Itu kata Yesus. Beda dulu, aku berfirman kepadamu. Itu Bapa Sang Sumber itu berfirman, dia menyampaikan kepada manusia. Kalau Yesus, aku berkata kepadamu, jangan lakukan ini dan jangan ini. Dia berkata sendiri. Karena sudah diberikan 100% kekuasaan itu. Kalau Tuhan itu, makanya gue bilang, jangan kau katakan itu Tuhan itu adalah nama. Ya, itu makanya nggak ada yang mengerti. Tapi kekuasaan, kalau nama yang seperti dikatakan Ibu Darli tadi, ya Yahweh dong. Contoh, aku Presiden Indonesia, para Prabowo berkata, aku Presiden Indonesia. Itu belum merujuk kepada namanya, hanya presidennya saja. Udah Siapa namanya? Prabowo. Itu baru jelas siapa Presiden Indonesia. Prabowo, baru itu nama. Oke, silakan. Oke, lanjut Ustaz. Pertama Bu Darni ya. Jadi seakan-akan dia menyembah Yesus sudah benar menyembah Tuhan. Itu salah. Kalau Islam benar sama dengan Yesus. Karena Yesus kan selalu mengatakan bahwa dia menyembah Tuhan yang dia kenal. Yohanes 4:22. Lalu siapa Tuhan yang dia kenal itu? Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Jadi ketika Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Maka Tuhan yang Yesus kenal, Tuhan yang Yesus sembah, Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 25. Bu Darmi, Yesusnya yang disembah, dah nyambung. Ya, bahkan semua para nabi menyembah Allah, menyembah Allah Bapa itu. Wahyu 14 ayat 7. Bahkan para nabi juga diantaranya diperintah untuk menyembah Allah Bapa. Wahyu 19 ayat 10. Jadi Yesus, Musa, semuanya diperintah menyembah Allah. Nah, Ibu Darni, Yesusnya yang disembah, dah punya data itu. Ya, terus menyembah selain Allah, kata Bu Darni, sama dengan menyembah setan. Ya Bu Darni, kan Yesus, Musa, Nabi Muhammad menyembah Allah. Bu Darni menyembah selain Allah itu. Yesusnya berarti setan yang disembah oleh Bu Darni. Gitu ya. Karena kalau kami sama dengan Tuhannya Musa, Yesus, Abraham, Ishak, Yakub. Kalau dalam Al-Quran, Al-Baqarah 133. Kalau dalam Bible, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29. Ya sama, semua para nabi itu. Nah, untuk Bang Elman ini karena tak menyebut data-data ya. Cuma saya gini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Yesus yang berkata-kata. Kalau nabi, mereka menerima firman. Tapi tidak mengatakan, aku yang berkata. Sebenarnya sama, Bang Elman. Apa yang Yesus sampaikan ini bukan dari dirinya. Sekarang ketika Yesus mengaku utusan, berarti kan penyampai firman kan? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Apakah Yesus menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan,
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kalau nabi-nabi yang lain menerima firman mendengar, apakah Yesus mendengar? Iya. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Lalu firman itu disampaikan apa yang dia dengar. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang didengar. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Berarti sama seperti nabi-nabi yang lain. Kecuali Yesus bilang gini, ingat ya, saya ini Tuhan yang turun. Ya saya tidak menerima firman, uang Tuhan sendiri yang turun. Baru dia Tuhan. Nyatanya aku ini utusan, menerima firman. Bahkan ajaranku bukan dari diriku, sama seperti Musa, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Berarti kedudukan dia sama seperti nabi-nabi yang lain, cuma gagal. Kalau Musa berhasil, buktinya selamat Seriwil dari Fir'aun. Yang kedua, Musa berhasil, buktinya umatnya mentuhankan Elohim. Yesus gagal dua-duanya. Gagalnya di mana? Yesus yang tertindas menurut Kristen. Yang kedua, Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, malah Yesus yang dituhankan. Gagal dua-duanya visi misi Yesus ini. Ya gitu ya. Secara fakta itu. Oke, silakan. Jadi makanya aku bilang Bu Darni, bagaimanapun sebelum kita mati harus kita pertahankan bahwasanya Yesus itu Tuhan yang benar-benar satu-satunya yang diutus dalam dunia ini. Ya. Yes. Jangan kita mencari lagi orang lain yang bisa menjamin ini seluruh dunia ini. Harus kau dengarkan saya. Itu Musa itu hanya dikhususkan untuk bangsa Israel, satu bangsa aja. Tapi Yesus di seluruh dunia. Jangan kalau ada yang lain lagi nanti Bu Darni yang mengatakan itu semua itu sudah diutus kepada seluruh dunia ini, itu sesat Bu Darni. Sesat. Lah kenal lagi baik. Hanya nggak mungkin dua di dalam dunia ini yang diutus oleh Bapa itu. Yang mana kita dengar? Bu Darni ya kan? Yang mana kita dengar Bu Darni? Yesus atau orang lain? Yesus lah yang datang dari Yesus surga. berkata, akulah datang dari Bapa. Nah sementara yang lain, aku datang dari dunia ini. Yang lain datang dari persetubuhan Bapak Mamatnya. Perhatian dulu. Ya, makanya kami pertahankan itu. Yang benar-benar diutus Allah itu untuk menjelaskan kepada manusia. Ya, bahwasanya datang daripadanya. Itulah yang kami tahu. Kalau ada orang lain, kalau ada nabi yang lain, berarti itu udah jelas salah. Karena iblis juga pun Tuhan, penguasa, dan ingin dia menduduki kerajaannya melalui manusia di atas dunia ini. Tapi yang setahu kami dari surga, karena tertuju tangan Yesus itu di atas, bukan di bawah neraka. Kepada Bapakku di atas. Bukan nggak pernah dia berkata kepada Bapakku di bawah tanah, di bawah neraka sana, nggak pernah dia berkata gitu. Iblis memberikan kekuasaannya melalui manusia di atas dunia ini. Tapi Bapa Sang Sumber juga mendirikan kekuasaannya menjadikan raja di dalam dunia ini melalui dia. Itulah perbedaan cara pemahaman, bro. Nah, bagaimana kami cara ini supaya bisa benar-benar tidak beralih kepada yang lain? Harus kami menuankan, karena kekuasaan itu bukan kepada kami itu. Nama Tuhan itu bukan. Hanya sebagai gelar simbol kekuasaan. Ingat perkataan Yesus, permuliakan aku Bapa. Itu doanya kepada manusia. Ya, yang didengar manusia, permuliakan aku Bapa, namamu. Gantian. Jadi apa nama Bapa itu yang sering-sering kita jelas, oh nama itu, nama Tuhan itu adalah hanya dia sendiri. Sementara itu hanya gelar kekuasaan itu sebetulnya. Kalau kita tanya, apa arti Tuhan itu? Penguasa. Nah, kuasa Tuh, dengerin Mudarni. Yesus hanya penguasa Tuhan, bukan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengar Inilah Mudarni. makanya tertulis di dalam Alkitab. 1.1 iota pun jangan engkau berubah, dan jangan engkau tambahin, dan jangan engkau kurangi. Macam begini sudah mengerti, hampir-hampir mengerti, tapi mempertahankan keegoisan dalam hidupnya dalam dunia ini, dia membelokkan. Udah Jelas-jelas mengerti bahwasanya udah dibacanya sendiri, Yesus itu utusan karena Bapa Sang Sumber yang berbicara. Nah, kenapa kamu mencari yang lain lagi? Itu yang salahnya kamu memahaminya. Gini, karena salah Yesus, Bang Elman. Yesus yang salah. Gini, kok bisa Greg Yesus salah? Gini,
Bang Elman. Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu salahnya Yesus. Bukan salah kita, salahkan Yesus. Makanya Baik. kalau Bang Elman membawakan 14 Yohanes 14:6, salah. Bisa disebut Yesus ini menipu. Kalau dia mengatakan, Baik. Bang Elman mengatakan itu. Kecuali Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, maka benar. Itu yang harus Baik. Bang Elman pahami. Lanjut. Ada di dalam Mazmur 147 ayat 18 sampai 20. Itu Bapa berfirman di situ. Apa dikatakan di sana? Tidak akan kuberikan kepada ketetapan-ketetapanku kepada bangsa lain, melainkan dari bangsa Israel. Artinya, tidak akan kutitipkan tanggaku kepada bangsa lain, melainkan kepada bangsa Israel. Sesuai dengan perkataan Yesus, aku hanya diutus dari bangsa Israel. Tapi ada metode. Dalam satu keluarga punya orang tua adalah bapak. Dia memiliki anak 9. Bapak ini ingin meninggalkan semua anak-anaknya ini dan termasuk istrinya. Karena tidak tahan lagi dia kebenciannya untuk menengok anak-anaknya ini semua. Tapi di dalam 9 orang anaknya itu ada anak yang baik kepadanya. Yang paling disayanginya anak yang bungsu. Supaya dia beralih menyayangi anak-anak ini semua, dia menitipkan kepada anak ini, hai anakku, gara-gara dia, adik kalian ini, makanya saya sayangin kalian lagi, makanya saya betah di rumah ini. Tapi oleh karena itu, harus saya memberikan perintah kepada kalian, harus kalian dengarkan nasihat-nasihat adikmu ini, sekalipun dia adik kalian. Kalau tidak kalian mendengarkan perkataan adikmu ini, saya nggak juga mendengarkan perkataan kalian. Karena sudah kuutus, perkataan adikmu ini adalah perkataanku sendiri. Sudah kutitipkan pesan sama dia. Nah ini salahnya kita terjemahkan. Kamu mengatakan Enggak, tadi, Bang jangan Elman. Bang pengajaran Elman ini jawab apa ya? Saya jawab apa? Jawab apa? Sekali Bang lagi, Elman jawab apa? sekali lagi. Kamu Mana, mengatakan Bang tadi Elman? hanya diutus bangsa Israel. Saya mengatakan Nah. Bapa sang sumber karena ada manusia yang paling disayanginya sehingga ia tidak memusnahkan dunia ini. Ya, mulai dari Nuh, Abraham, Isa dan seterusnya. Dia berjanji dititipkannya lah tangganya di situ karena anak ini. Nah, di dalam ketetapannya itu, di dalam perintahnya itu, makanya kepada manusia harus kau dengarkan ini dari keturunan ini. Nah, apa kata-kata Yesus? Nah, ini nggak usah dulu sampai ke sana ke Yesus dulu. Bapak aja dulu. Berbicara Bapak di dalam Yesaya pasal 42 ayat 6. Aku ini Tuhan. Aku memanggil engkau dan memegang tanganmu dan membentuk engkau sebagai Bang Elman, kita nggak ke sana. Bang Elman jangan lari dulu. Kita bahas Yesus. Kamu mengatakan tadi hanya untuk bangsa Israel, tapi kenapa Bapak Iya, berbicara itu dulu yang harus dibahas. Kenapa Jangan lari berbicara ke bahasa sana dulu. suku bilang Oh. dulu? Bang Elman Kamu bisa mengatakan kutambahi, tadi hanya Bang bangsa Elman. Israel. Bang Elman bisa kutambahi sikit aja ya. Enggak ngerti. Nah. Tunggu dulu Bu Darni, tunggu dulu. Iya, Kenapa tunggu, kamu tunggu. mengatakan hanya Nanti untuk lupa bangsa aku. Israel? Sementara Waalaikumsalam. Menguatkan Bang Nih Elman. ya, aku. Budar nih. Oke. Kata Iya. Bang Elman, Tadi kan- Yesus hanya tadi Tuhan, kan- bukan Tuhan. Iya. Lanjut. Tadi kan host bilang Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Awalnya yes, betul. Dari Bani Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Mari, ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Ya, bukan dibilang mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala Bani Israel saja. Nggak ada. Tapi Nah, penjala benar nih. manusia. Saya manusia, Benar nih. saya sudah terjala oleh para penginjil, ibu saya yang membawa saya ke dalam kebenaran, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itulah Yesus. Itu Tuhan itu. Bukan nabi, itu bukan manusia, bukan kaleng-kaleng. Dialah penguasa itu. Silakan Bang Elman.
Ini yang kalau Mbak Bodar nih menyampaikan ketika Yesus ini mati, kemudian baru sampaikan dia mengumpulkan murid-muridnya di Galilea. Inilah yang membuktikan bahwasanya ada sesuatu kebohongan di situ. Mengumpulkan dari segala penjuru bumi, dari 4 penjuru bumi. Sebentar. Nah, itu. Iya, sebentar. Bukan dari Bani Inilah Israel yang saja, membuktikan. Galilea. Ya, sebentar. Inilah yang membuktikan bahwasanya ada kejanggalan di situ. Bayangkan, selama 3 tahun lebih Yesus keliling sana keliling sini untuk mengajar. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya aku diutus untuk seluruh manusia atau semesta alam. Dia hanya mengatakan aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Kan Israel. udah dibilang dia dipanggilnya Sabar, murid-muridnya untuk menjala manusia loh, Bang Iya, Bos. sabar dulu, sabar. Nah, ketika Yesus, nih dengerin, ketika Yesus sudah meninggal, sudah kita tidak bisa menanyakan atau mengklarifikasi langsung, memvalidasi langsung. Tiba-tiba datang orang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa untuk baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kan untuk apa, kita validasi kepada siapa? Dia kan sudah tidak ada. Padahal dalam Yohanes, baca Yohanes 17:5, ya, atau Yohanes 17:8, sebab segala firman kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ajarannya sudah selesai. Nggak ada lagi ajaran. Dia sudah menerima firman dan sudah disampaikan kepada mereka semuanya. Lah kok tiba-tiba kalian mengatakan sampaikan kepada mereka. Itu yang perlu dipertanyakan. Berarti ada kejanggalan yang harus kalian pertanyakan di situ. Lanjut. Baik. Ini kalian mengatakan tadi semua ajaran Yesus itu sudah selesai. Kenapa ada lagi orang yang bisa berani mengatakan ini ajaran yang lebih bagus lagi? Ini agama yang lebih bagus. Kenapa itu sesat kali itu pemahaman seperti begitu? Oke. Makanya kau baca. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. buang orangnya itu. Bentar, tadi Bu Darni bagus bicaranya. Sabar Bang. Bang Helman, jangan meloncat kemana-mana. Bu Darni tadi bilang penghakiman Yesus. Sabar. Bahwasanya itu Bu dosa Darni, itu dari mana? Yesus Tapi kenapa itu menghakimi sikapnya dengan itu apa? berbelok-belok semua? Bentar. Kenapa nggak pernah percaya bahwasanya Musa pernah diangkat menjadi Elohim? Kenapa nggak ada di kitabnya? Itulah yang salah menurut saya. Ya silakan. Gini. Yesus menghakimi, betul ya Bu Darni ya? Dengan apa Yesus menghakimi? Yesus aja dulu. Kamu yang itu hanya percaya kepada Musa dan kepada kitab-kitab Ya, nggak usah pertama. ngomong ke sana, kita ngomong. Kenapa kamu ngomongin Bible percaya? sekarang, bukan ngomong Quran. Nggak kamu percaya? Udah, saya tanya Kenapa ada sekarang. di kitabmu itu Sekarang bahwasanya jawab itu Musa pernah pertanyaan saya. diangkat menjadi Dengan apa penguasa? Yesus menghakimi? Elohim. Dengan apa Ini Yesus siapa ini? menghakimi? Si Dian ini pasang botol bagi saya. Udah datang Ya lagi sudah, di enggak sini. apa-apa. Anggap saya botol, kau yang Dengan tapi botol jawab kau itu. pertanyaan saya. Makanya Dengan aku bilang apa Alkitab Yesus bisa menyesatkan menghakimi? Anda. Dengan apa Kau nggak Yesus bisa kamu menghakimi di akhir pahami. zaman? Sabar. Yuk dulu dia Bang Gret. Sebentar saya nanya baik-baik. Kita ada sebentar. Saya nanya baik-baik. Mati di akhir zaman. Saya Bang nanya Dian. baik-baik. Ya, sabar. Saya Saya juga nanya bertanya, baik-baik. berapa rupanya hakim yang adil kelak di akhir zaman? Iya, nggak apa-apa. Anggap itu Yesus. Coba dengan apa Yesus menghakimi di akhir zaman? Karena dia Tuhan. Oke, mari saya baca data ya. Adam. Aduh, Dengar ya, Anda mau diskusi atau enggak sih? Tahu dia. Mau Itu diskusi apa manusia enggak? pertama itu Hey. diciptakan Ya, sebentar dari Bang Elman, nanti tanggapi lagi kayak tadi Ustaz Tahta. Coba salah satu. Lanjut. Dengar baik-baik. Dengan apa Yesus menghakimi di akhir zaman, Bu Darni? Dengan kuasanya dong. Oke, mari saya buka data ya. Yohanes 12 nomor 47. Barang siapa mendengar aku tetapi tidak melakukan apa yang aku katakan, maka aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk Iya. menyelamatkan. Sebentar, Betul. sabar. Saya baca dulu datanya. Datanya Oke, tenang-tenang ya. Barang siapa menolak aku, maka aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang, barang siapa menolak aku, ya, aku tidak menjadi hakimnya. Firman yang telah aku katakanlah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ingat, Yesus tidak menghakimi, tetapi firman yang telah Yesus nyatakanlah yang menjadi hakim. Sebab aku berkata-kata bukan dari kehendakku, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Data nomor 50-nya. Simak baik-baik. Dan aku tahu perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal.
Jadi apa yang aku katakan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi saya tanya sama Bu Darni, yang akan Yesus gunakan untuk menghakimi nanti di akhir zaman itu apa? Oke. Tadi di Yohanes 12 ayat 47 itu Bang Dian, memang Bang Dian ini menurutku masih anak TK seperti yang dibilang pendetaku. Nggak usah ngomong kepanjang-panjang. Mereka Jangan semua itu masih anak framing. TK katanya. Silakan baca datanya. Aku aja Silakan melawan baca kalian datanya. kecil, apalagi lah pendetaku Nah, ya kan. kenapa? Nah, Kenapa kok dikecilkan? tunggu. Jawab Tadi kan- aja Bu Tadi kan Darni. Bang Dian bilang. Jawab. Iya, ini ku jawab, dengarkan. Ya, nggak usah Yohanes pakai 12 ayat framing. 47 tadi. 48 Aku datang baca, Bu bukan Darni. untuk menghakimi. Ya iya Baca, dong, baca, waktu datang baca, dia baca. waktu ke bumi, ia hanya menyelamatkan manusia, menghakimi 48 dunia di kenapa tak akhir dibaca, Bu Darni? zaman. Bu Di Darni, akhir zaman loh, Bang 48 Dian. kenapa tidak dibaca? Apa? Kenapa 48 tak dibaca? Coba Enggak bacakan ada, saya enggak ada yang salah di situ, benar semua Baca, itu. baca. Oke, mana Alkitabku? Itulah kelembatan kalian. Karena Udah, kalian nggak usah tak pakai beriman. framing, baca aja. Aduh. Jangan bilang lama-lama. Iya. Oh, nggak pernah baca nih. Ah. Itu datang mana menghakimi Iya, waktu sebut Yesus datang. datang ke bumi? Iya, Enggak sampaikan dong. saja. Makanya kalian Baca idiot 48. kali menurutku. Barang siapa? Dia datang bukan untuk menghakimi waktu pertama Loh, datang loh, ke loh, bumi. kalau malah cerita Nantinya kelak di idiot. akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Hey. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Hey, Bedakan dengan Muhammad. Fokus. Nabi Muhammad berkata, Fokus, walaupun pertanyaan aku ku apa? rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. 48 dibaca Bu Darni. Itu bedanya antara manusia dan Tuhan. Beda 48 level. Bu Darni. Baca. Apalagi? Baca 48 itu kenapa tidak dibaca? Iya, aku mau menjelaskan Alkitabku dong supaya Sudah jangan baca kau 48 pelintir. kapan ditolak? Sudah. Bang Greg, Iya, silakan sampai aku. Dia ini menolak sambil bacanya ku nih. cari. Diam dulu, diam Ini dulu. ku cari. Aku buka langsung. 12. Enggak banyak cerita cincong kau. Koki aku. Dari tadi. Ntar lagi Apa koki aku, maksudnya? takut kau sama aku. Apa kau yang lebih Ntar lagi paham koki atau aku. kau yang lebih paham? Udah pahamkan saya. Ini bunyinya ya. Kamu itu sudah menyesatkan 12, kau itu sebetulnya. 48 nih. Udah jangan banyak cincong. Kau itu yang cincongnya. Kau ulatnya. Nih. Orang yang punya kitab. Ya, diam kau dulu yang Monyet, sama diam dia. dulu. Makanya tuh Barang kau itu siapa salah-salah menolak membuat aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi dengan apa Yesus menghakimi di akhir zaman? Nah, makanya aku bilang siapa yang menolak dia sekarang? Siapa yang menolak? Aku nak nanya kau Elman. Lihat data berikutnya. Sebab Siapa dia aku yang berkata-kata menolak? bukan Dia dari seorang diriku sendiri, tetapi sehingga orang Bapa lain yang mencari mengutus yang aku. lain. Aduh, dimute dulu nih Bang Greg. Orang nanya apa, jawab apa kau ini? Bang Diam Dian, dulu, kenapa diam dulu, tadi diam kau dulu. baca Diam dulu, diam dulu. 47. Hey, Baca 47. Hey. 47 baca Coba dulu. diam dulu. Sebab Pak Pendeta. Turun. berkata-kata. Tarik dulu, 47. 47, tarik dulu, Jadi, tarik. oke, nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. 47 ya. Saya Biar kita tidak deal. mengatakan 47. 47. Ini menyelamatkan ini. 48 tadi. Menyelamatkan tadi 47. Bu Darni bercerita. Turun, tarik ke dengan bawah. Apa, Tarik dengan dulu. apa Yesus menghakimi di akhir zaman? Kan itu pertanyaannya. Tarik dulu biar semua kita baca dari 47 Coba sampai ulangi 50. pertanyaanku. Enggak Darni berani yang kan? baik. Enggak berani Darni yang kau baik. baca 47. Sabar. Orang Coba dia datang ulangi ke pertanyaan bumi, dia waktu pertama. datang ke bumi Bu bukan mau Darni yang menghakimi kok. terhormat. Bu Darni yang Gimana sih? terhormat. Itu aja kalian Bu nggak Darni, ngerti. coba Ayat ini jawab aja kalian nggak pertanyaanku ngerti. tadi apa, Bu Makanya Darni? kalian sedeng, beleng-beleng. Tersesatlah kalian jadinya. Dengerin. Itu aja Apa kalian nggak tahu pertanyaan ayat saya itu. tadi Bu Darni? Iya, dengan Apa apa Yesus pertanyaan saya tadi Bu menghakimi? Darni? Orang ini Dengan sebenarnya ya. apa Yesus Nanti di akhir zaman kan yang saya bilang tadi pertanyaan saya kan. Iya, di akhir zaman. Oke, dengan Kayak apa mana? Yesus Coba kau. menghakimi di Iya, akhir zaman? maksudnya dengan firman yaitu itulah hukum-hukumnya. Siapa yang melanggar? Oh, si Tata Oke, membunuh. apa hukumnya? Apa Darah hukumnya? orang halal. Apa hukumnya? Mengawini banyak wanita. Nih, lihat, Hukum nih, ketujuh, nih. jangan berzina. Si Dian Pratama Dengerin mengawini dulu, banyak nih. perempuan. Nih. Oh, masukkan ke neraka nih. Buat dilempar kau ke neraka. Itu dengan itu dihakimi kau. Kenapa diskusi dengan kok begitu? firmannya. Coba Itu pertanyaan aja saya apa? Beleng-beleng. Kenapa takut baca kau. Bible? Makanya kau Kenapa bodoh. takut baca Bible? Oke, Dengan lanjut, apa lanjut. Yesus Kenapa takut menghakimi? baca Bible? Ya dengan Sabar dulu, firmannya. sabar dulu. Itulah firmannya tadi. Dipampangkanlah nanti 10 hukum itu. Oke, Bu si Darni, Dian sabar, Pratama. sabar. Bu Oh, ini Darni. pembunuh ini. Ini memenggal Aduh. kepala orang ini. Buang ke neraka ini. Kata Yesus nanti. Ngeri, Nah, itu. ngeri. Aduh, saya tahta sendiri. Iya. Kan udah
ada 10 hukum firmannya itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bercabul. Kan katanya. Sabar Bu Udah Darni. sabar, Ah, itu sabar, Bu dengan Darni. Di-mute dulu, firmannya Bang, Yesus Bang, menghakimi. Di-mute dulu Bang. Apa sih? Ah, Diam dulu, sabar diam dulu. dulu, diam dulu. Selamat Aku punya poin siang. pikir. Aku Mohon nggak salah maaf, ngomong nih. bisa gantian bertanya Sabar. nggak ini? Nanti dulu Sabar, Bang, Bung. Bang. Ini kan Bu Darni bilang. Sabar, sabar. Saya mau katakan, saya tidak pernah membantah bahwa Yesus itu menjadi hakim di akhir zaman. Nah mari kita lihat dengan apa Yesus menghakimi di akhir zaman. Nih datanya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nih, artinya Yesus akan menghakimi dengan firman yang sudah dia sampaikan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus nanti menghakimi di akhir zaman dengan ini nih. Perhatikan, firman yang sudah Yesus sampaikan kan Apa nih. perintahnya? Apa La perintahnya? ilaha Jangan membunuh, jangan illallah, bercabul, Bu. jangan berzina, Kenapa jangan menyembah takut sih, batu, Bu? jangan menyembah patung. Kenapa takut, mengingini Oke, tutup hari dulu zaman, kameranya, jangan Ustaz Gian. mengingini Nanti istri kena. anak angkatmu. Ah, itu Tutup dulu perintahnya kameranya dulu, Yesus. sebentar. Biar kau tahu itu. Siapa yang melanggar itu Biar nggak dibunuh kena ke neraka. Apa? Di mute aja dulu Bu Darninya biar Ah, itu. Kalian aja yang lakban otaknya. Oke, sabar, Bu Sabar. Darni, sabar. Sebentar, mari saya lihat nih ya. Nih, kita pelan-pelan Ini, aja. makanya- Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah Tahu ada dia membaca, hakimnya. sudah dia memahami bahwasanya tidak ada utusan lagi di situ. Tapi malah percaya kepada utusan yang nggak pernah berkata-kata seperti Nggak kata-kata nyambung Yesus ini. Bang, nggak Itu nyambung aneh kan Bang. kalau Abang ini begitu. sedang bicara apa sih? Coba kau baca sekali lagi. Abang Kau tidak pemahaman nyambung. itu Saya dengan berbicara kata-kata itu dulu. dengan Malah apa Yesus menghakimi di menolak akhir dia. zaman. Elman Hura simak baik-baik. Pertanyaan saya, pertanyaan saya. saudara Anda. Ya apa Saya. pertanyaan? Dengan apa Yesus menghakimi di akhir zaman? Silakan. Ya apa pertanyaan? Nah kan, Karena dia sudah Apa diutus firmannya? untuk memilih yang mana yang apa benar-benar firmannya? taat kepada dia. Apa firmannya? Firmannya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bercabul, Kapan jangan Yesus memerintahkan jangan membunuh? Nih, jangan nih. mencuri, Nih, ya. jangan membumbun, Sabar. jangan kau sabar. darah orang halal. Oh iya, sabar Kau Bu Darni. penggal kepala orang, jari-jarinya. Sabar dulu Bu Darni, sabar dulu. Nih, saya bacakan sekali lagi ya. Itulah Dan firmannya. aku tahu. Ya, Nih, tahu. dengerin. Itulah manusia kelak dihakimi. Saya nggak tahu. Ini Roh Kudusnya. Kok sedian tutup Keluar kamera ini. sebentar. Biar nggak kena Bennett. Supaya Bapakmu Oke, bisa buka lagi, bisa. Enggak gini loh. Makanya simak baik-baik. jangan Tapi engkau menghakimi begini. supaya Bapakmu di surga tidak menghakimi engkau. Nah, sementara di ajaran lain Ini apa sih ngomong ini apa nih Elman Hura? Turunin aja lah Bang Greg ini Bang Greg. Ngomong nggak? Mau ini nih kau ini. Udah kau turun aja lah kau. Sempurna dalam Enggak, aku nanya apa kau jawab apa. Turun aja. Dengerin baik-baik. Saya narasikan sebentar. Baru nanti ditanggapi Bu Darni. Pelan-pelan ya. Begini loh. Ini judulnya firman Yesus yang menghakimi. Firman Yesus loh. Berarti bukan Yesus itu firman. Firman perkataan Yesus yang menghakimi. Ya. Poinnya begini nih. Di akhir sini kata-kata Yesus begini nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku. Untuk aku harus mengatakan. Apa yang harus aku katakan. Aku sampaikan. Lanjut. Dan aku tahu bahwa perintah Bapa itu. Perintah Bapa adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakannya. Aku katakan. Aku menyampaikannya sebagai mana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman yang harus disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid itu adalah hidup kekal. Nah inilah yang kelak menjadi hakim. Kata Yesus, barang siapa, nih kita buka, lihat lanjutan data ini di mana nih? Yohanes 17 nomor 3. Lihat. Di sini kita lihat rangkaiannya. Yesus memberi hidup kekal kepada siapa? Orang yang diberikan Bapa kepadanya. Apa itu hidup kekal? Mengenal mereka. Mereka mengenal Bapa itu Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Lihat di data nomor 4. Ini puncaknya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan
pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat di sini puncaknya apa? Nomor 8. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kelak yang jadi hakim, hidup kekal. Berarti orang yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan dan Bapa itu adalah Allah yang benar, dia akan dihakimi Yesus. Maka pantas dalam Matius 7, lihat nomor 21. Matius 7, 21. Sorry. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan apa kehendak Bapa? Nih jawabannya di sini. Bibelmu yang membacakan, bukan saya. Yohanes 4 nomor 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lihat di sini kata Yesus, menyembah Bapa ya. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa mengendaki apa? Balik kita ke Matius 7 tadi. Yang melakukan kehendak Bapa. 21. Nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Artinya orang yang melakukan kehendak Bapa bisa masuk sorga. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus menghakimi. Dengan apa dia menghakimi? Kalau perintah-perintah tadi sudah diketahui nih, buktikan ya. Saya buktikan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Lukas 10 nomor 25. Lihat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencabai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus, jawabmu itu tepat. Berbuatlah demikian, engkau akan hidup. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat di sini? Apakah tidak ada hukum kasih dalam Taurat? Ini orang ini mengutip dari Taurat. Nih. Dan ini dibenarkan oleh Yesus. Udah Pak, aku ya. Oke. Itulah kalian karena tak Kristen. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah 10 hukum. Ya, hukum pertama sampai hukum keempat itu kasih kepada Elohim, kepada Yahweh. Hukum kelima sampai hukum ke-10 kasih kepada sesama manusia. Di 10 hukum inilah kasih terhadap Bapa, Elohim, dan kepada sesama manusia. Itulah ringkasan dari 10 hukum. Jadi melalui inilah nanti manusia itu dihakimi melalui firman-Nya. Ini kan firman Yesus ini. 10 hukum. 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Lalu Bentar Bu Darni, mohon maaf, saya nanya, 10 itu dari mana kok firman Yesus itu? Nah, aku dulu lah mengajari Alkitabku. Loh, Nah, Paulus juga bukan. berkata di dalam Galatia 3 Bu ayat Darni, 24. saya Hukum Taurat, nih, hukum 10, lihat Bu Darni. penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Keluaran Jadi siapa 10, nanti pembunuh, Keluaran 20, pencuri, sabar, penyembah Bu Darni. batu, Dari mana? Siapa tidak mengatakan menguruskan itu hari perkataan Sabat, Yesus ini? Berzina, Sebentar. membunuh, Sebentar. mengingini istri orang lain, mengingini Keluaran istri nih. sesamanya, istri anak angkatnya, istri tetangganya, dimasukkan ke api neraka. Maka Yesus akan mengatakan, enyahlah kau Darni, dari hadapanku. ini Hai engkau kata Yesus pembuat atau kejahatan. kata bapaknya Yesus? Selesai kau sudah. Sabar, Ada kalian sabar. di Islam Sabar. mengumandangkan 10 hukum? Sabar Bu Ada Darni, kalian di sabar. Islam mengumandangkan Ini 10 kata hukum? Yesus atau kata Tuannya Musa? Kalau kalian Ini kata Yesus, kata mengikuti Tuannya Musa. para nabi Dengerin. tetap setia Ini- kepada 10 hukum.
Ya. Ini Bu Darni. Apa Nabi Muhammad setia Ini dengan kata 10 hukum? Yesus atau kata atau Tuhan diganti Musa? hukum itu? Bu Nah, itu Darni. makanya Yesus. Bu Kenapa Darni, Yesus berhak dijawab mengusir? dulu. Aku dulu lah. Kenapa? Kawin kau sama babi, kawin kau sama anjing, kawin kau sama jembatan, kau sama siapa. Jadi ketika di Indonesia itu tidak kalian lakukan, bisa jadi karena tekanan umat Islam. Sanksi pandangan sosial dari umat Islam yang mayoritas di Indonesia nggak kalian lakukan. Tapi mungkin bakal betul kata pendeta Mel Ato, kalau Indonesia mayoritas di Indonesia kalau Kristen mayoritas di Indonesia ini hancur kata Mel Ato. Karena di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Mel Ato mengakui. Dia bersyukur Indonesia itu mayoritas Islam. Gitu loh. Kalau mayoritas Oten, hancur kata dia. Lihat luar negeri, laki-laki sama laki-laki dikawinkan katanya. Di Indonesia coba kalian bikin itu, habis kalian. Jangan dibikin itu. Karena apa? Kami berpegang kepada sunnatullah. Kami yang memperjuangkan keberlangsungan peradaban manusia di sini, tapi kau mengolok-olok kami. Poligami kau perangi, LGBT kau benarkan, cemana? Yang menikahkan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan di luar negeri sana, masjid atau gereja? Waalaikumsalam Kak Afni. Masjid apa gereja? Kan gereja. Tapi kau larang, kau hujat poligami di dalam Islam. Kalau kami tidak berupaya memerangin itu, jadi apa negeri kita kalau laki-laki sama laki-laki sama kawin? Perempuan sama perempuan kawin. Siapa generasi penerus bangsa ini? Pikirlah. Cobalah. Laki-laki sama laki-laki kawin gak mungkin bunting. Perempuan sama perempuan gak mungkin bunting. Kejadian itu, hal itu, kau tutup mata akan itu. Gitu loh. Tapi poligami. Aku nggak mau di poligami, tapi aku mau di LGBT. Nggak mau di poligami, tapi LGBT, yes. Mikirlah klienten. Makanya tak heran, wajar, pantas Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 110, kami ini dikatakan umat terbaik.
Kami ini umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kami amar ma'ruf nahi mungkar. Tengoklah contoh kayak Bang Faruk ini di sini. Gitu loh, buka komal sama dengan teman-teman apa loket lainnya. Kami amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang kami di sini. Pantas dikatakan umat terbaik karena apa? Karena kami menerima konsekuensi yang ada. Ya kan? Ketika kita menyuarakan kebenaran, Bang Faruk menyuarakan kebenaran kepada teman-teman Kristen tentang isi Bibel kalian sendiri tuh, sampaikan kebenaran nama kalian. Kalian hina aku, kalian caci aku, kalian maki aku, kalian fitnah aku, kalian kata-katain aku, kalian hujat pribadiku. Apakah aku marah? Enggak. Aku enggak marah karena aku anggap itulah konsekuensi dari sebuah perjuangan. Tak ada orang ketika ikut perang gak begores badannya, pasti begores. Entah kesandung batu, entah kau tonjok pedang, entah kena tombak. Wajar. Wajar mendapat luka di setiap peperangan. Dan wajar juga mendapatkan luka hati, luka batin di setiap perjuangan. Jadi kita yang berjuang di media sosial ini ya nggak akan gampang baper. Faruk satpam, setelah itu kau pikir aku kerasukan? Enggak. Ya, Faruk miskin, setelah itu kau anggap aku sakit hati lalu kau kerasukan? Enggak. Ya kan? Apapun kau bilang Faruk dale, setelah itu kau pikir aku kerasukan lalu sakit hati? Enggak. Karena kami anggap itulah resiko dari sebuah perjuangan. Tidak ada orang yang tidak kakinya kotor ketika terjun ke sawah. Orang yang terjun ke sawah pasti kakinya kotor. Orang yang terjun ke dunia bengkel pasti tubuhnya pakaiannya kena oli. Orang yang terjun ke medan perang pasti akan berdarah. Dan orang yang berjuang dalam dakwah pasti juga akan dilukai. Seharusnya kami apologet Islam ini mendapatkan apresiasi itu dari Kristen. Dari teman-teman Kristen harusnya kami mendapatkan apresiasi. Ya kan, entah terbang itu TU, together dari Kristen. Karena kami berupaya meluruskan kalian dari ajaran Bibel kalian. Belajar kami bertahun-tahun gitu loh. Harusnya kami mendapatkan singa itu dari Karistin. Karena kami berupaya meluruskan kalian berdasarkan ajaran Bibel kalian sendiri. Ya, bukan dari umat Islam harusnya kami dapatkan apresiasi itu tadi gitu loh. Dari kalian. Ini kami dapat hinaan, cacian, dan makian. Gimana ya? Bang yang betul mengikuti Bibel Romo Aldo. Iya, ini kita berupaya Bang berani kan memberikan pemahaman. Sisal mana ini? Kemana Sisal ini? Kalau nggak ada lagi Bang Faruk biar PKPK ini. Waduh, PK aja lah kalau gitu ya. Yuli situ orang siapa ini? Rame lagi rumku, rame lagi yang menghujat aku. Kenapa kau dihujat itu? Iya banyak kali DM aku itu bodoh gini. Aku nggak balas, cuman lihat-lihat doang kan. Ya terserah orang mau bilang apa tentang aku kan. Tahu nggak? Ada lebih tuh 10 orang yang DM aku yang kayak panjang banget DM-nya. Bilang apa? Ya, tentang itu tentang jangan lawan itu Faruk itu diajak kabur itu dari Edis ini gini ya. Oh Kristen, yang DM itu Kristen. Banyak. Kristen kan yang DM kan? Banyak. Terus katanya kamu jangan PK sama dia katanya gitu. Pakai toa bebas, nggak ada yang perlu disensor.
Tapi kalau membaca Amsal, membaca Yeskel, membaca Hosea, hati-hati mempergunakan pengeras suara. Itu kira-kira. Alhamdulillah, Al-Quran bisa dibaca di mana saja, mau dikecilkan suara, mau dibesarkan suara, no problem. Masya Allah. Silakan yang lain. Silakan Tison, selamat siang Tison. Ya, siang brother. Gimana kabar? Nah, baik, mau diskusi apa mau bertanya Tison? Silakan. Iya, baik. Ya, diskusi saja kita. Saya kasih topik ya, diskusi sama Ustadz Tata, saya kasih topik ya. Ini kan hari Minggu. Ada nggak perintah beribadah itu di Islam? Ada nggak perintah beribadah Pak Ustadz? Di Bible itu Pak Bao, Pak Tison, ada nggak perintah beribadah di Bible? Ya itu dia, Pak Bao dulu deh, silakan. Ya, ada brother ya, dalam Alkitab ada berbaktilah ya. Ada itu. Begitu brother. Oke. Ada perintah ibadah di Bible ya? Ya, kalau berbakti kan berarti kan kita beribadah, ya kan? Begitu brother. Oke, cukup. Silakan Ustadz, ada nggak perintah beribadah dalam Islam? Ya, perintah beribadah banyak ya. Di antaranya ibadah itu surat Hud ayat 14, atau di ayat yang lain itu seperti sholat Jumat ada Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ada semua perintah, larangan, bahkan menyembah Allah An-Nisa 36. Banyak ayatnya. Tidak kalau dalam Al-Quran. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak ada perintah kalau dalam Islam. Oke, lanjut. Pak Tison, silakan ditanggapi. Bagaimana hari Minggu tadi ini Pak Tison? Anda pulang dari gereja apa enggak ke gereja Pak Tison? Ya brother. Anda tadi ke gereja enggak hari Minggu? Ada, pagi kami masuk. Ada nggak perintahnya pergi gereja di hari Minggu? Silakan. Ya, kalau secara tertulis ya dalam Alkitab ya tidak ada, tapi yang menjadi kebersamaan dan kesepakatannya umat Kristen bahwa dibuat hari Minggu. Karena kenapa hari Minggu? Karena kita lihat tentang Yesus ya. Dan akan hadirnya Yesus pada minggu pertama itu, maka mereka sepakat buat hari Minggu karena minggu pertama, berarti hari Minggu dihitung hari pertama itu hari Minggu, begitu brother. Oke, tidak ada perintah Ustaz, tapi kesepakatan aja hari Minggu Ustaz. Silakan Ustaz ditanggapi Ustaz. Iya, jadi kalau ibadah itu tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau gak ada, ya jangan dilakukan. Sama seperti Islam. Apa perintah Allah kalau itu hari Jumat, di hari Jumat. Tidak boleh. Kalau orang Seriwil, khusus untuk Seriwil hari Sabat, ya sampai sekarang Sabat mereka. Karena dalam Keluaran 31 ayat 16, maka haruslah orang Seriwil memelihara hari Sabat. Ya mereka melakukan itu. Nah kalau Kristen ternyata gak ada ngarang-ngarang gitu ya. Jadi bukan ajaran Samawi. Ajaran Samawi itu harus jelas perintah itu. Ya kayak Islam itu semuanya jelas, ada dalilnya semua. Gitu. Oke, silakan. Terus kedua Pak Bao dan Ustaz Tata berdoa nih. Gimana sih cara beribadah itu? Ada nggak sih cara-caranya begitu? Kalau Pak Bao ada nggak cara-cara atau SOP? SOP-nya beribadah kok Pak Bao sebagai orang Kristen? Cara ibadahnya seperti apa, perintahnya? Ada nggak Pak Bao? Silakan. Ya, dalam pengajaran Yesus Kristus ya, pertama di dalam peribadatan itu ya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu perintah Yesus bahwa kami orang Kristen ya, kami datang ke gereja yang menyembah Bapa di dalam kebenaran.
gitu dalam roh dan Cara prakteknya ada nggak? Oke, ya secara saya menyampaikannya dengan hanya suara, tapi ketika kami menjalankan ya pasti setiap pribadi ya dengan respon mereka. Salah contoh di dalam liturgi ya yang sudah telah disusun untuk ritual ya, semacam ritual ya, kami menaikkan pujian. Nah, maka disitulah umat-umat ya kami bernyanyi dengan suara-suara yang merdu untuk memberi suatu pujian ya, persembahan kepada Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Oke, baik. Nah, gitu. Dan juga ada penyembahannya yang saya sebut tadi, menyembah Bapa. Ada tata ibadah yang telah ditentukan oleh pemimpin atau kepala gereja atau pendeta atau pastor. Begitu, brother. Baik. Caranya gitu ya. Bunyi ombau. Bukan ayam itu, entok. Jadi caranya itu adalah bisa bernyanyi, penyembahannya juga dalam roh dan kebenaran gitu. Ustaz, kalau di Islam gimana Ustaz? Cara praktiknya gimana? Monggo Ustaz. Dalam Islam itu kan ada perintahnya. An-Nisa 36 menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bahkan perintah sholat, aqimus sholat, tarafai nahar wa zulafa. Ini di surat Hud ayat 114 ini, sholat 5 waktu. Wa aqimi sholata tarafai nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna syai'at dzalika dzikra lidzakirin. Nah, jadi dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada sebagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan. Nah, maksudnya apa? Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu waktu pagi dan sore. Yang dimaksud adalah sholat subuh, zuhur, dan asar. Dan pada bagian permulaan ya malam, yaitu Isya dan Maghrib, berarti 5. Caranya bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oh, bagaimana Nabi sholat? Oh, ternyata diajarkan begini loh caranya. Bahkan diajarkan supaya kita itu fokus dengan cara ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi memakai apa? Khusyuk, pakai hati. Karena Allah memberikan kita hati untuk ibadah, mengenal Allah. Bahkan di dalam Bible juga sama, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Makanya takwa itu di hati. Nah, kita juga wasainu bisabari wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Harus khusyuk. Karena Allah itu tidak kelihatan, tidak serupa. Makanya kata Yesus, Allah itu roh sembara dengan cara roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Kita memang tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita. Maka diajarkan oleh Rasulullah dengan khusyuk itu. Karena Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Yesus ya sujud, Nabi Muhammad ya sujud. Apa? Sujud kepada siapa? Tidak kelihatan. Ya pakai roh, pakai khusyuk itu. Khusyuk kan tidak kelihatan, hati. Karena Allah memberikan hati untuk apa? Untuk mengenal Allah. Ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati, kata Rasulullah. Kalau dalam Bible, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Gitu. Oke. Baik. Lanjut selanjutnya nih ya. Apakah semua para nabi itu sujud menyembah kepada Tuhannya, termasuk Yesus dan Nabi Isa? Pak Bao, apakah semua para nabi itu sujud seperti Yesus? Silakan Pak Bao. Iya, memang benar dalam Alkitab menuliskannya seperti itu ya. Bahkan Yesus telah memberi suatu contoh ya di dalam cara berdoa. Ya, menyebut saja pertama dengan awalan Bapa, ya, Bapa kami yang di sorga. Di situ ditujukan kepada Allah ya, sang sumber itu. Lalu ya Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid ya di dalam berdoa ya di Taman Getsemani itu. Ya, ketika Yesus ya memberi suatu pola berdoa kepada mereka, menyebut Bapa. Itu suatu keintiman ya antara anak dan Bapa. Disitulah yang menjadi ciri khas ya kami orang Kristen ya, percaya Bapa, itu sang sumber. Begitu, brother. Tapi kenapa Kristen tidak ibadah
sebagaimana Yesus contohkan sujud, kenapa justru berdiri di gereja, Pak? Ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Begini, brother. Kami di gereja ada doa-doa khusus ya yang kami lakukan ya, beda sama hari Minggu. Tapi ada hari-hari yang kami harus sujud ya. Ada hari-hari juga ada kami puasa. Jadi seperti yang Yesus ajarkan. Maka kalau berada lihat di hari Minggu tidak ada sujud di sana hanya berdiri, bernyanyi, pakai musik. Ya, di situ. Bang Goto lanjut dulu ya, saya sholat di sini. Bang Goto lanjut. Iya. Jadi begitu, brother. Jadi ada hari-hari tertentu yang kami mendoakan secara seperti brother sampaikan tadi, sujud, sampai terendahikan di tanah. Ada itu, kami lakukan itu. Tapi ada hari-hari tertentu dan juga ada kebersamaan di dalam doa korporat, ya, doa berantai ya di setiap gereja. Ada itu aturan-aturan yang kami harus kerjakan. Begitu, brother. Jadi Pak Bau juga sujud ya. Kalau Pak Bau sujud itu menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Ya, saya sudah jelaskan tadi menyembah Bapa. Iya kan? Oke. Jadi kalau Yesus sujud berarti Yesus menyembah Bapa gitu ya? Ya, dia akan memberi contoh, dia akan jalan kebenaran. Nah, apa yang Yesus kerjakan kita harus lakukan. Baik. Gitu ya. Bang Goto Indonesia Timur, Indonesia Tengah silakan Bang Goto. Kami di Indonesia Barat. Sudah lewat di sini, Bang. Sudah lewat duhur di sini. Ya, antum yang laksanakan sekarang, kita di Indonesia Barat ini melaksanakan ibadah sholat duhur dulu. Antum yang lanjut. Monggo. Dari sejam yang lalu kita. Ya, Bang Bau, ya, memang dalam budaya Kristen Bang Bau itu berkali-kali terjadi perubahan tata cara ibadah. Karena ada beberapa denom yang tidak menyepakati tata cara ibadah dari denom sebelumnya, kan begitu. Protestan pun keluar dari Katolik itu merubah tata cara ibadah ya. Kalau di Katolikan itu masih ada yang mencium patung segala macam. Kalau di Protestan pun tidak ada, zaman Martin Luther tidak ada seperti begitu ya. Jadi ornamen-ornamen dalam gereja Katolik semua disingkirkan dalam dunia Protestan. Tapi dalam perkembangan dunia Protestan pun banyak tata cara ibadah, bahkan liturgi asli Protestan itu digeser sedikit demi sedikit. Bahkan lebih parahnya lagi Bang Bau, sekarang banyak aliran-aliran Kristen terutama karismatik ya yang merubah total tata cara ibadah Protestan secara umum ya. Ya, kalau kita lihat di YouTube kan banyak ya, berjingkrak-jingkrak segala macam, bahkan gereja seperti ruangan disco gitu loh, lampu disco ya. Gereja seperti dijadikan areal diskotik begitu ya. Kalau kita lihat hanya perbedaan lagu saja. Kalau diskotik kan lagu-lagu dunia, sementara kalau di karismatik kan lagu-lagu rohani, Bang Bau ya. Jadi pergeseran-pergeseran ini setelah kita lakukan riset ya, ternyata memang ada kaitannya dengan beberapa ayat dalam Bible. Hanya mungkin karena menyalah artikan tanpa mempelajari baik sejarah, akhirnya diberlakukan tata cara ibadah seperti itu, kan begitu Bang Bau ya, dengan alasan bahwa kemasukan atau ketuangan Roh Kudus, Bang Bau begitu. Jadi menurut Bang Bau, apakah Bang Bau sendiri setuju ketika tata cara ibadah itu seperti itu, berjingkrak-jingkrak, bahkan gereja seolah-olah menjadi tempat diskotik dengan warna atau dengan wajah yang berbeda, ada lampu-lampu disco begitu segala macam. Kalau Bang Bau sendiri bagaimana pendapatnya? Apakah Bang Bau setuju? Ya, begitu brother ya. Memang fenomena terjadi seperti itu ya, tidak dipungkiri. Ya, tapi tidak keseluruhan ya brother, itu hanya oknum ya. Ada beberapa aliran yang terlalu ekstrim ya kalau saya lihat. Dengan begitu banyak aksesoris ya, sampai saya tidak mendiskreditkan dengan teman-teman saya ya, terutama Kristen, tapi tidak semua. Tapi ada beberapa aliran, karena begitu banyak
aliran yang ada di kubu kekristenan. Ya, banyak yang aneh-aneh ya. Maka saya tidak tidak apa mereka kata salah, tidak, tapi ya alangkah baiknya kita kembali seperti yang Yesus ajarkan sesuai dengan Alkitab ya. Ini terlalu menambah ya. Contoh tadi dari saudara kita telah bilang lampu-lampu ya. Itu kan terlalu berlebihan. Jadi tidak fokus ya di dalam kita dalam penyembahan atau dalam nyanyian-nyanyian kidung. Ya, sebenarnya kan suara yang kita harus kumandangkan, bukan aksesoris atau semacam dekorasi. Ya begitu. Suara musik juga Bang terlalu keras dia. Iya. Nah, jadi kami memang di fenomena terjadi di kubu kekristenan seperti itu. Ada beberapa aliran-aliran yang ekstrim saya bilang tadi ya. Jadi ya urusan mereka akan bertanggung jawab kan pada hari kiamat. Jadi kami sebagai kekristenan ya kami menghimbaukan seperti Yesus ajarkan, ya kan? Begitu brother. Ya, bahkan ada teologi yang muncul ya dari abad ke-19 itu namanya teologi kemakmuran ya. Saya dulu sempat menjadi bagian dari teologi ini waktu masih Kristen dulu Bang Bau. Jadi teologi ini mengajarkan orang Kristen terus kaya, tidak boleh miskin. Iya, kan begitu. Bagaimana dengan teologi ini? Apakah Bang Bau setuju bahwa teologi kemakmuran ini cocok? Iya, begitu memang fenomena terjadi. Jadi dilihat orang itu bertumbuh dan dia berkembang itu dilihat hanya materinya, kemapannya. Tapi di dalam kerohaniannya mereka buta, hanya oknum ya. Tapi saya tidak membagi pukul rata, tidak. Hanya oknum berapa aliran yang hanya berfokus di dalam fisik gedungnya. Mereka lihat mewah, berarti jemaat-jemaat di sana diberkati. Padahal semua nol ya. Mentalitasnya menurun dan di dalam kecerdasan ya, di dalam pemahaman tentang sang sumber ya mereka buta. Ketika ditanya berapa Tuhanmu, mereka tidak tahu. Karena begitulah fenomena terjadi di komal-komal yang saya jumpai. Begitu brother. Ya, inilah yang sering dipertanyakan ya dalam budaya Kristen. Kenapa terlalu banyak aliran yang kalau kita pelajari ya deskripsinya ya uraiannya tentang denom itu sendiri itu seolah-olah bertentangan satu sama yang lain kan begitu, bahkan saling membedakan kan begitu Bang Bau ya. Kalau dulu teologi kemakmuran itu Bang, kita menganggap bahwa orang yang tidak sukses dalam bisnis atau dalam hidup itu tidak gagal menjadi orang Kristen. Jadi teologi kemakmuran mengajarkan bahwa ketika seseorang hidup dalam kemiskinan berarti dia gagal menjadi orang Kristen. Itu teologi kemakmuran Bang Bau. Jadi kalau saya baca beberapa ayat Bible ya, Yesus sebenarnya itu lebih pro terhadap orang miskin daripada orang kaya. Bahkan ketika seorang kaya ingin mengikutinya, dia berkata bahwa juallah segala hartamu, kan begitu. Lalu ikutlah aku. Tapi kisah itu orang kaya itu bersedih hati karena tidak bersedia menjual seluruh hartanya, kan begitu. Nah, jadi seolah-olah ya teologi-teologi yang muncul dalam kalangan Kristen ini merubah alur dari narasi-narasi dalam Bible itu sendiri. Ya, bagaimana tanggapannya Bang Bau? Apakah denom-denom ini lahir ada maksud-maksud tertentu atau seperti apa? Silakan Bang Bau. Iya baik ya. Begini brother, karena begitu banyak ya sekolah STT ya, dan juga berapa banyak denom-denom yang ada. Mereka buat sekolah, ketika selesai sekolah mereka ya, maka mereka harus buat sidang.
satu keluarga itu ya sudah dikatakan dia buat sidang karena dia sudah sekolah. Jadi banyak varian. Karena suka bikin suatu pelayanan. Sebenarnya kan mulai standar ya. Standar berapa jiwa dulu baru dibikin. Ini dipaksakan. Maka dipaksakan. Inilah mereka berkarya sesuai dengan skill mereka masing-masing. Kalau menurut kita lihat secara organisasi kan mesti memenuhi syarat baru dia buat sidang. Ini satu keluarga bisa jadi sidang. Ya, ini fenomena terjadi. Lalu dapat 2 jiwa, ya sudah. Lalu mereka buat pola masing-masing. Maka timbullah varian-varian yang berbeda. Itu saya lihat banyak ajaran-ajaran ya terlalu ekstrim ya. Sampai saya lihat juga ada beberapa itu video didemonstrasikan ya kan, digigit ular itu. Padahal kan tidak perlu kita ekstrim seperti itu. Ada ayat mengatakan ya, kalau minum racun maut itu ya teman-teman, itu berbicara tentang dalam pelayanan. Kalau kita ada orang berbuat kesalahan ya, ingin coba-coba untuk mencobai kita tidak tahu kan, maka itu mujizat itu terjadi. Jangan kita tahu itu sudah maut, sudah mematikan racun itu lalu kita coba, maka tamat. Seperti kan sudah tahu jurang lalu kita loncat, itu tamat. Kenapa kita harus berhikmat? Itu dipakai dalam pelayanan. Kalau kita melayani di pedalaman ya, kita tidak tahu orang-orang di sana, beradaptasi orang-orang di sana, tapi ketika kita dalam beradaptasi itu kan pasti ada beberapa orang yang tidak senang, maka mereka punya siasat dengan cara ya seperti itu, kasih racun tanpa kita tidak tahu. Maka di situ ada pertolongan. Seperti itu, brother, maksud ayat itu. Tapi mereka salah pergunakan, mereka pakai demonstrasi. Akhirnya mati kan? Gitu. Itu satu-satunya fenomena terjadi ya di zaman ini. Begitu, brother. Ya, betul Bang Bao ya, di Markus ya, itu memerintahkan jika sekalipun engkau minum racun maut engkau tidak akan mati, kan begitu bunyinya. Pernah ada cerita lucu Bang Bao ya di jemaat sini di Makassar sini ya, karena saking yakinnya dengan beberapa ayat dalam Injil ya, salah satunya jika imanmu sebesar biji sesawi maka engkau akan mampu memindahkan gunung ini ke dalam laut ya. Ini dipraktikkan kepada salah satu jemaat. Dia prakteknya bukan seperti itu, tapi prakteknya dia mencoba apakah ketika dia pegang strum dia selamat, kan begitu. Akhirnya beliau mencoba menggunakan nama Yesus, lalu beliau memegang strum. Akhirnya beliau dilarikan ke rumah sakit. Kan ini menurut saya hal-hal seperti ini ya, faktor dari kesalahan ajaran dari denom itu sendiri. Ketika terlalu ekstrim mengajarkan keyakinan, akhirnya akibatnya fatal, karena kan tidak semua orang pikirannya itu sama, kan begitu Bang. Makanya ini denom-denom yang baru ini yang karena sekarang itu 60 ribuan ya Bang Bao ya, menurut saya ini mestinya PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, atau sinode-sinode itu mempersatukan kembali, karena banyak aliran-aliran yang berdiri itu tidak ada di bawah mereka gitu loh Bang Bao. Tidak terkontrol gitu loh di lembaga besar gereja Indonesia, terutama PGI, begitu Bang Bao. Tapi ini ada yang typing di bawah, kita lari ke diskusi ke kitab aja katanya Bang Bao. Hanya ini karena tidak pajang tema ini host, kita mau diskusi apa ini, temanya apa tuh, acuannya apa tuh, parameternya apa. Silakan host mungkin dipajang temanya supaya diskusinya maju, lari ke lintas agama ya. Tadi kita berbicara denom saja seputar tata ibadah Kristen yang
berbeda-beda gitu. Silakan Bang Hos. Karena saya tidak lama di Komal ini, soalnya mau jalan ya. Saya mau balik ke Makassar ini. Silakan. Silakan host dipajang mungkin, atau host mungkin apa? Iya, tengah barat ya, barat ini ya, barat. Iya, barat sholat ya, sholat duhur. Oke, Bang Bau, kalau gitu kita bahas saja Bang Bau, bagus. Bahas penebusan dosa ya, Bang Bau ya. Penebusan dosa. Dalam Matius 16 ayat 27 Bang Bau ya. Karena ini dapat yang tema, kita majukan saja karena ada yang minta kita bahas kitab ya. Bang Bau, dalam Matius 16 ayat yang ke-27 bunyinya seperti ini Bang Bau. Sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu anak manusia akan membalas ya setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di situ Bang ada kita garis bawahi ya beberapa kata dari ayat itu ya, beberapa frasa ya yang mengatakan bahwa beliau atau Yesus ya yang datang sebagai anak manusia itu akan membalas manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ya, lalu dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12 eskatologi Kristen juga menegaskan ini, bahwa sebenarnya tidak ada kisah penebusan dosa karena semua manusia itu akan dibalas menurut perbuatannya masing-masingnya. Jelasnya jadi Matius 16 ayat yang ke-27 diulang eskatologinya dalam eskatologi Kristen itu diulang dalam Wahyu 20:12. Bagaimana pendapatnya Bang Bau? Silakan. Karena konsep ini atau narasi ini membatalkan kisah penebusan dosa. Silakan Bang Bau. Ya, baik, brother ya. Dengan ayat itu saya telah mendengar ya, brother telah memberi suatu tentang Yesus ya akan membalas sesuai dengan perbuatan. Oke. Di situ dalam ayat itu ya kita lihat ya, saya buka konteksnya dulu. Di dalam Matius 16 ya. Ya, Matius 16 ayat 27 Bang Bau. Ya, tunggu ya. Sabar, brother. Ya, Matius 16 ayat 27 ya. Eskatologinya itu Wahyu 20 ayat 12. Ya, ini penyampaian Yesus ya dalam Matius 16:27, lalu ditegaskan ulang ketika semuanya terjadi pada masa kiamat ya. Ya, baik, di sini brother dalam Matius 16 ya ayat 27. Dengan perikop di sini Tuhan Yesus memberitakan hal sengsaranya pada pertama kali ya. Ayat 27, karena anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya beserta dengan segala malaikatnya. Pada masa itu ia akan membalas kepada tiap-tiap orang yang menurut perbuatannya. Referensinya Roma 2 ayat 6. Saya lihat ya referensinya. Roma 2 ayat 6. Yang akan membalas ke atas tiap-tiap orang menurut perbuatan masing-masing. Ya, itu ya, sama ya seperti Roma 2 ayat 6. Jadi brother sampaikan tadi bagaimana dengan penebusan ya. Ya, brother. Ya, silakan. Dengan demikian membatalkan konsep penebusan dosa. Silakan. Oke, penebusan.
Ya, di sini kan di dalam Matius ya 9 ayat 6 berarti anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Kalau berarti bicara tentang anak manusia di sini ditujukan kepada Yesus Kristus ya sebagai anak manusia. Dia datang memisahkan ya antara domba dan kambing. Kalau kita lihat dalam isi Alkitab, maka dia akan membalas ya tiap-tiap perbuatan. Artinya di sini, brother, ya, ketika kita di dalam dunia ini, ya, ketika kita mengenal Yesus, ya, bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka kita bertobat. Itu salah satunya Yesus memberi suatu pandangan ya di dalam Matius ya, ketika dalam Injil Matius pasal 3 di mana Yohanes membaptis ya, membaptis Yesus. Dia memberi suatu teladan contoh untuk kita mengaku dosa dan bertobat. Maka ada pengampunan di sana. Dan juga kenapa Yesus datang? Karena memisahkan, artinya memisahkan di sini ya mana domba mana kambing. Artinya yang domba ini berarti yang menurut, yang kambing yang tidak menurut. Maka di situ dia datang sebagai hakim ya, dia akan menghakimi sesuai dengan perbuatan. Begitu, brother. Yang bau, yang kambing. Kalau gitu Bang Bau buka dulu Wahyu 20 ayat 12. Apakah asumsi Bang Bau itu cocok dengan Wahyu 20 16 ya? Coba dibuka dulu Wahyu 20 ayat 12 Bang Bau. Apakah itu ada perpisahan antara kambing dan domba? Apa dipisahkan atau tidak? Coba kita lihat. Wahyu 20 ayat 12 ya. Ini eskatologinya Bang. Ini hal yang akan terjadi nanti waktu kiamat. Kalau dalam Islam dikatakan itu yaumul hisab ya. Kalau Islam kan ada 4 tingkatan. Yaumul masar, yaumul hisab, yaumul misan, yaumul jasah. Kan begitu. Nah, dalam Wahyu 20 ayat 12 itu baru setingkat dengan yaumul hisab ya. Silakan dibuka Wahyu 20 ayat 12. Silakan. Baik ya, saya baca di sini. Di sini dari hal keputusan hukum yang akhir. Wahyu 20 ayat 12 ya. Lalu aku tampak segala orang mati, besar kecil, berdiri di hadapan Arats itu, dan segala kitab pun dibukakanlah, dan dibukakan pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat. Maka segala orang yang mati itu dihukumkan menurut segala perbuatannya yang tersurat di dalam kitab-kitab itu. Referensinya Wahyu 3 ayat 5, Daniel 7 ayat 10, Roma 2 ayat 6, dan Filipi 4 ayat 3. Ya, gimana brother? Ya, memang itu kan seperti itu. Itu kan di situ ada kata segala Bang. Abang tadi memisahkan antara kambing dan domba. Yang kambingnya aja menurut Abang itu dibalas sesuai perbuatannya. Padahal di situ semua manusia, segala manusia di situ Bang. Oke. Ya, dari darat, dari laut. Di sini dari hal keputusan hukum yang akhir. Arti tahu hukum yang akhir berarti di sini ya, kenapa Yesus memisahkan orang-orang yang mengikut Dia, yang percaya dan juga yang mengikuti teladan Yesus, ya mereka dipisahkan dong. Diloloskan, maka mereka tidak masuk dalam hukum akhir ini. Nah itu di mana ayatnya? Begitu. Datanya itu dipisahkan. Maka dipisahkan. Iya itu beda dipisahkannya loh. itu datanya Kami di mana? begitu melayani kok kami sama-sama dengan orang hukum yang akhir, kan tidak sesuai. Iya Bang Bau. Iya kan? Bang Bau pakai data lah. Di mana itu ada pemisahan antara domba dan kambing? Pemisahan dalam ya, di mana itu? Ya di mana itu datanya Bang Bau? Sabar dulu, saya buka catatan. Sini kan kamu bawakan hukum yang akhir. Tapi Yesus datang, Dia memisahkan. Kan tadi kamu bilang anak manusia akan datang, betul?
Ya, di mana datanya itu? Maka anak Di mana manusia datanya ini, itu? dia Tahan dulu, Bang. datang, dia datang, dia memisahkan yang lolos, itu tidak masuk dalam hukum yang akhir. Itu datanya di mana? Iya, Apa, sabar pasal dulu, berapa, saya ayat cari berapa? dulu, Silakan. sabar. Ya, datanya di mana, silakan. Karena Wahyu 20 ayat 12 itu sudah eskatologi Kristen itu ya. Jadi tidak ada kambing Itu domba hukum semuanya. hukum akhir Iya. itu deh. Tapi tidak sangkut pautnya Yesus datang. Itu disebut segala manusia hukum itu. akhir. Semuanya itulah hukum akhir. Nah, itu yang Iya, harus tapi di dipercaya. sini Yesus datang kedua kali. Yesus kan datang, betul? Iya. Iya, betul sekali. Maka Yesus datang itu dia kan bawa pedang, dia memisahkan. Ya itu di mana itu ayatnya, datanya. Aduh. Iya, sabar dulu, tenang dulu. Coba di mana datanya itu? Ya, sambil nunggu dia nyiapin data dulu, izin Bang Goto dan Bang Bao ya. Izin saya sapa dulu. Terima kasih juga untuk Iwan Pila semuanya. Jangan lupa bantu tetep layar ya, biar komelnya kuat. Kang Baal, assalamualaikum. Ini ada catatan dan dulu kami ya semuanya. Bakso ini dari Kristen ya? Iya, kawan Kristen itu, Bang Bakso. Oke, ya nanti ini aja izin gantian masuk gitu kan untuk saling menggenapi biar tidak menunggu gitu Bang. Ya biar Abang juga tidak diam terus. Maksudnya kalau mau menggenapi narasi Bang Bao boleh Anda teruskan gitu. Oke, ya lanjut. Silakan, sudah ketemu mungkin datanya. Ya silakan Bang Bao. Ada juga Bang Makassar nih, saya lihat ada baru naik tuh. Oh iya Bang Makassar. sorry. Ya, monitor Ustadz. Aduh, aku kira ini kobalnya Ustadz Arif. Ya, lanjut. Kenapa Ustadz? Kenapa? Nyeselnya naik? Ya udah terus aja. Semangatnya ada yang bisa dibantu Ustadz? Gimana? Enggak, itu tadi lagi cari data Bang Sebenarnya aku Bao. mau bertanya Ustadz. Ya. Ya baik ya, saya lanjut dulu tadi. Ya, Oh di iya, sini. kalau masih ada Oten lanjutlah sama Oten. Nggak apa-apa. Ya, di dalam Matius 25 ya, ayat 32. Ya, di sini satu perikop dikatakan dari hal hukum pada hari kiamat. Tadi kan akhir. Ini dari hal hukum pada hari kiamat. Ayat 32. Maka sekalian bangsa manusia pun akan dihimpunkan di hadapannya, dan ia akan masing-masing mereka itu seorang daripada seorang, sama seperti gembala mengasingkan domba daripada kambing. Referensinya Roma 14 ayat 10. Lalu dihimpunkannya domba itu di sebelah kanan, tetapi kambing itu di sebelah kiri. Kemudian raja itu pun kelak bertitalah kepada mereka itu yang di sebelah kanan. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, memiliki warisan, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu daripada awal kerajaan alam. Karena pada masa aku lapar, kamu memberi aku makan. Akan dahaga, kamu memberi aku minum. Akan seorang keluaran, kamu menyambut aku. Begitu brother ya. Ini dari hal hukum pada hari kiamat. Anda tadi dikatakan akhir, beda. Ya. Beda Bang Bao. Tadi Bang Bao Oke. referensinya kan, tadi Bang Bao kan referensinya Roma 14 ayat 10. Coba baca yang ayat 7-nya Bang. Roma 14 ayat 7, coba apa bunyinya itu Bang? Kan tadi 10 toh, referensinya Roma 14 10. Abang mundur 3 ayat yang ke-7 coba. Silakan. Roma 14 ayat yang ke-7, mundur 3 ayat Bang, silakan. Sabar ya. Roma 4 ayat 7. Iya, coba. Tadi kan ayat Baik. 10 referensinya toh. Abang mundur. Iya. Ayat 7. Silakan. Katanya, berbahagialah segala orang yang diampunkan kesalahannya dan dosanya sudah tertudung. Iya kan, diampunkan kan?
Iya, terus Betul, betul. Jadi kalau dalam Islam itu Bang, itu sudah masuk ke dalam apa yaumul jasa ya. Jadi yang Abang baca tadi sebenarnya sudah penentuan terjadi pemisahan ketika yaumul hisab ya, penimbangan seperti Wahyu 20 pertanyaan, lalu masuk yaumul misan penimbangan ya, sesuai dengan Wahyu 20:12 tadi, baru yang Abang baca tadi itu dalam Islam namanya yaumul jasa. Jadi dipisahkan itu, oh ini yang sudah ditimbang, ini yang domba, oh ini yang kambing. Nah, begitu maksudnya Bang. Jadi kalau di Islam kan dia terstruktur, dia teratur, dia mulai dari yaumul masar, hisab, misan sampai jasa. Jadi ketika kita mati, kita dikumpulkan nanti ke padang mahsyar yang seperti Abang baca tadi itu kan. Begitu, hanya kan tidak terurai kalau deskripsinya, kalau dalam Kristen tidak terurai dengan baik. Kalau Islam itu sudah ada ini kan begitu. Jadi sampai ke yaumul jasa, itu penentuan, sudah pemisahan itu. Ini untuk surga, ini diberikan surga, ini diberikan neraka. Oh, domba diberikan surga, kambing diberikan neraka. Begitu maksudnya Mas. Jadi ada juga tahapannya, hanya tidak terurai, terpisah-pisah kalau dalam Bible Bang. Kalau Al-Quran jelas dari yaumul masar, habis itu naik yaumul hisab, naik lagi yaumul misan, naik lagi yaumul jasa, selesai. Itu sudah pemberian surga dan neraka. Begitu mungkin Bang. Jadi sebenarnya tidak ada beda ya. Kalau dalam Islam itu kan ada di surat H13 ya, inna sata'atunaka dufiyal itu sakulu nasim bima tasa. Itu sama dengan Matius 16:27 ya. Ketika berbicara hari kiamat, maka Tuhan orang Islam itu akan membalas semua manusia menurut perbuatannya. Taha ayat yang ke-15 ya, surat Taha 15 sama dengan Matius 16:27. Jadi penjelasannya sebenarnya sama. Hanya uraiannya itu berbeda gitu loh. Kalau Islam dia terstruktur dia. Jadi dia tersusun rapih ya. Dia terkompositus itu kalau di Islam penjelasannya. Jadi kita tidak bingung untuk mengerti. Mulai dari yaumul masar naik yaumul hisab, mulai dari yaumul hisab naik yaumul misan, dari yaumul misan naik yaumul jasa akhir tuh. Keputusan akhir kan begitu Bang Bau. Sebenarnya sama aja Bang Bau. Yang saya tanya kepada Bang Bau, ketika manusia dihukum menurut perbuatannya masing-masing ya, seperti yang tercatat dalam Wahyu 20:12 ya, Roma 14:2, terus Matius 16:27. Lalu konsep penebusan ini menurut Bang Bau apakah pernah diajarkan Yesus atau justru diajarkan Paulus? Silakan Bang, konsep penebusan ini diajarkan Yesus atau diajarkan Paulus? Silakan Bang Bau. ya baik, di sini tentang penebusan ya, di sana Yesus pernah memberi suatu ampun ya kepada orang lumpuh. Dia kan mengalami lumpuh, lalu dia dosanya diampuni di dalam Matius 9 ayat 6. Sampai Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dengan perkataan ini ya, maka kami umat Kristen yakin karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Karena dia sendiri telah memberi suatu jawaban ya, bahkan terjadi kepada orang lumpuh ini. Kalau kita baca di dalam Matius 9, di sana orang lumpuh, dia mengalami sakit dan dosanya diampuni. Maka kami yakin karena Yesus menebus dosa kami, karena dia berkuasa. Begitu berada dengan perkataannya. Ya, silakan. memang tidak Bang Bau memang tidak menjawab secara eksplisit ya, tapi yang perlu kita pahami Bang, kita ketika konsep penebusan dosa itu ditawarkan ya, justru dalam budaya Anda, sementara budaya-budaya dari nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menawarkan ada penebusan dosa. Yang ada adalah pengampunan dosa. Di Islam pun juga itu meyakini ya bahwa ada orang-orang yang tidak perlu dihisap gitu kan, begitu. Dia langsung masuk saja ke dalam surga kan, begitu Bang Bau ya. Jadi kurang lebih penjelasannya sama. Yang saya pertanyakan itu konsep seorang manusia yang tergantung di kayu salib
untuk menebus dosa. Ini dari mana konsep ini? Nah, setahu saya ya dalam 4 gospel ya yang masih sampai detik ini tercatat ya dalam Bible Anda, Yesus pribadi pun itu tidak pernah mengajarkan soal penebusan dosa. Yang dia ajarkan adalah budaya Yom Kippur yang tercatat dalam Matius 18 ayat ketiga ya. Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, bagaimana kami bisa melihat kerajaan Allah?" Yesus berkata, "Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Kata Yesus begitu ya, atau kerajaan surga. Jadi Yesus mengajarkan kita hanya bertobat lalu menjadi seperti anak kecil ini ya. Anak kecil maksudnya itu makhluk ya, atau sosok yang belum melakukan dosa. Itu maksudnya Yesus. Jadi jika engkau tidak bertobat lalu menjadi seperti anak kecil ini yang belum melakukan dosa, maka engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Berarti dengan demikian Bang Bau, Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yesus cukup mengatakan Anda bertobat dari kesalahan Anda ya, lalu tidak melakukannya lagi, maka engkau akan melihat kerajaan Allah. Ini perbedaannya jelas sekali dengan ajaran yang ada dalam 13 surat Paulus. Salah satunya dalam Galatia 3:13 yang sering kita bahas ya. Kristus telah mati ya, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Padahal kalau kita lihat kata sebab ada tertulis, Bang Bau ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, seolah-olah Paulus ingin menyampaikan pesan bahwa orang yang bernama Kristus atau yang disebut Kristus itu adalah orang yang najis di tanah Israel. Di mana dia kutip sebab ada tertulis, itu tertulis dalam Ulangan 21 ayat 23. Bahkan dalam Ulangan 27, 25, Ulangan 21, 23 yang sering kita bahas, Bang Bau, di situ dalam budaya Israel mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Karena kalau dibiarkan semalam-malaman maka akan menajiskan tanah Israel. Makanya Yusuf orang Arimatea itu diutus untuk mengambil mayat Yesus sebelum dikatakan semalam-malaman. Nah, silakan Bang Bau, mungkin apakah Bang Bau ingin memperkuat literasi tentang penebusan dosa? Yang jelas saya tidak mendapati ada ajaran Yesus bahkan nabi-nabi sebelumnya untuk konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh manusia sebagai tumbal darah begitu. Silakan Bang Bau. Ya, begini brother ya, di sini agak berisik, ada kegiatan ya. Mungkin teman saya dulu lanjut. Mereka memakai mobil ini agak berisik ini. Nanti saya jawab ya brother. Agak berisik ini ya. Ya, silakan. Ya. Tentu kalau kita bicara konsep penebusan dosa di dalam kekristenan, itu Alkitab menyebut pengorbanan Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya ya untuk menghapus dosa manusia. Dalil ayat penebusan dosa seperti sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih dan karunia-Nya ya. Tentu di Matius 26:28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya banyak dalil seperti 1 Petrus 1 ayat 18, Ibrani 9:12, ia satu kali untuk selama-lamanya telah masuk ke dalam tempat kudus dengan darahnya sendiri. Dengan demikian ia telah memperoleh penebusan yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya penebusan itu berarti manusia itu dibeli atau ditebus kembali dari perbudakan dosa oleh darah Yesus, menjadikan manusia milik Allah kembali. Begitu pemahaman saya, Bang. Ya, Bang Bakso, tolong dipahami pertanyaan saya. Tadi saya bertanya, konsep penebusan dosa ini apakah diajarkan Yesus atau Paulus? Karena dalam 4 gospel ini, Yesus hanya mengajarkan budaya Yahudi Yom Kippur. Matius 18 ayat 3 tadi yang kita baca, kan begitu. Yang saya tanya, konsep ini ya baru ada dalam surat-surat Paulus, tidak ada dalam gospel, tidak ada sepanjang Yesus hidup, kan begitu. Yang saya minta kepada Anda ya, apakah Anda bisa memperkuat literasi ya tentang penebusan dosa, sementara Yesus sendiri yang dikatakan terkutuk itu tidak pernah mengajarkan itu, kan begitu. Tidak ada ajaran Yesus
bahwa beliau mengatakan langsung bahwa beliau akan menjadi tumbal ya, tergantung di kayu salib untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Itu maksud saya Bang Bakso ya. Silakan Bang Bakso. Tentu. Nah, tadi kan saya sudah ambil di dalam Injil Matius 26:28 Yesus sudah berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya kan jelas di sana secara eksplisit dinyatakan di Injil Matius tersebut. Sebab inilah darahku, adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi artinya Matius ketika 28 ya. Matius 26 28. Ya. Nah. Ya. Oke. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya di sana jelas secara eksplisit. Oke. Tahan dulu Bang. Ya, jadi ketika Anda membawa Matius 26:28 ya, bahwa ada darah, menurut Yesus itu darah ya, yang ditumpahkan sebagai tebusan bagi banyak orang ya. Coba Anda baca 3 ayat sebelumnya ya, 3 ayat sebelumnya ya. Di situ sebenarnya kalau Abang baca bahkan dari ayat-ayat pertama ya, judul perikop, sebenarnya Yesus tidak mengajarkan ada penyaliban atau ada orang yang tergantung di kayu salib, kan begitu Bang Bakso ya. Jadi ketika dia banyak berbicara tentang majas, alegoris, perumpamaan dan yang lain ya, di sini menurut saya banyak teologi Kristen yang yang menyalahartikan ya bahasa-bahasa majas dari Yesus, kan begitu. Bahkan kalau kita lihat ya dalam Yohanes ketika berbicara tentang perjamuan kudus ya, di situ berbicara tentang Yohanes 6 ya 57 kalau tidak salah, berbicara jika engkau makan roti ini melambangkan tubuhku, kan begitu Bang Bakso ya. Engkau minum minum anggur ini melambangkan darahku, Bang Bakso ya. Jadi ini kan sebenarnya bahasa-bahasa majas ya yang disalahartikan. Kalau memang ini Yesus mengajarkan penebusan, untuk apa Yesus mengajarkan Yom Kippur dalam Matius 18 ayat 3? Untuk apa Yesus katakan bertobatlah kalian menjadi seperti anak kecil ini, kan begitu. Seolah-olah ini ayat ini kontradiksi, kan begitu. Di satu ayat lain Yesus mengajarkan pertobatan, di satu ayat lain Anda mengatakan bahwa Yesus berkata darahnya harus tertumpah. Padahal di ayat-ayat lain lebih banyak yang mengatakan kalau melihat kerajaan surga itu harus bertobat ya, lalu mengakui satu-satunya Allah yang benar. Itu kan ajaran Yesus. Tapi banjir ayat dalam surat Paulus menegaskan bahwa ada orang yang harus mati ya, yang harus menjadi darahnya harus menjadi tumbal ya, fisiknya harus menjadi tumbal untuk menebus dosa. Sementara di 4 gospel hanya satu saja ayat ya yang mungkin kemungkinan besar bermakna majas Anda pakai untuk memperkuat surat-surat Paulus. Sementara Paulus sendiri dalam sejarah sebenarnya tidak pernah memerintahkan surat-suratnya diberitakan ke seluruh dunia ya. Jadi tidak ada perintah dari beliau untuk memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia menjadi landasan umat Kristen. Surat-surat Paulus itu hanya untuk ditujukan orang di luar Yahudi ya, terutama jemaat Efesus, Korintus, Galatia dan yang lain. Kan begitu Bang Bakso. Coba Abang baca 3 ayat sebelumnya Matius yang Abang kata-kata 26-28, baca dari ayat 24 lah, 25, 26, 27 ya. Kan begitu Bang Bakso. Nah, kalau Abang mempertahankan itu berarti Abang melanggar ajaran Yesus yang lain. Karena Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat ya, tapi untuk menggenapinya. Yesus tidak pernah berkata bahwa karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Paulus berkata karena hukum Taurat kita mengenal dosa dan hukum Taurat itu sampah. Itu dia berbicara untuk orang di luar Yahudi, untuk orang Kristen, untuk orang-orang di luar Yahudi yang masuk Kristen. Dia tidak berbicara di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi dia menganggap bahwa Taurat itu sampah. Tapi itu diajarkan kepada orang-orang di luar Israel, bukan orang-orang yang di dalam Israel, Bang Bakso. Jadi dengan demikian Bang, di sini
ada kontradiksi ya, seolah-olah ayat ini berkontradiksi semua. Kenapa seperti itu ya? Kita tentu harus belajar sejarahnya, Bang Bakso. Silakan dibaca dulu Bang, dan mulai dari ayat 24, Bang, 24, 25, 26. Silakan Bang Bakso. Artinya gini Bang Goto, kita substansinya ya. Tadi Abang mengatakan bahwa konsep penebusan dosa itu hanya ada surat-surat Paulus yang menyatakan itu. Tapi Bang Goto menuntut atau meminta dalil di mana Yesus mengajarkan tentang konsep penebusan dosa. Tentu saya kan membuat referensi Injil Matius itu dalam kekristenan itu perkataan Yesus langsung ya, yang dicatat oleh murid-muridnya ya. Sehingga saya membuat referensi tadi Matius 26-28, 1 Petrus 1:18-19 di Ibrani Perjanjian Lama, di Ibrani 9:12 dan 1 Yohanes 2:2. Artinya itu referensi yang sangat menguatkan surat-surat Paulus seperti Roma 23:24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Artinya di sana legitimasi surat-surat Paulus itu. Artinya bahwa pengajaran Yesus itu yang diajarkan oleh Paulus sejalan. Itu makna di dalam kekristenan itu Bang Goto. Ketika Abang menggiring ayat ke sana yang tidak ada korelasi, itu sangat tidak etis lah Bang Goto. Ya, maksud saya gini Bang Bakso, Abang kan tadi membawa Matius 26 ayat yang ke-28 dengan alasan bahwa Yesus mengajarkan penebusan dosa. Tapi Abang tidak mau baca ayat 24, 25, 26, kan begitu. Jadi di situ Bang, ya Yesus sebenarnya tidak mengajarkan tentang penyaliban. Karena dari sisi ya gramatikal tidak ada acuan ya yang mengarah ke situ, tidak ada penjelasannya ya, tidak ada uraian yang mengarah bahwa ia akan tergantung di kayu salib, kan begitu. Yang ada itu nanti ketika kita membahas Lukas 24 ayat 46, yang ternyata ayat ini pun ketika diselidiki dari sejarah ternyata baru masuk di abad ke-5, kan begitu Bang Bakso. Iya. Kalau kita memenggal 1-2 ayat saja untuk memperkuat literasi, saya rasa kurang cocok ya. Walaupun memang Islam Kristen Di itu Matius menggunakan 26:24 Bang. Ya, silakan. Di Matius 26:24 itu anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Artinya di sana kematian yang ditetapkan, Yesus menegaskan bahwa ia harus mati sesuai rencana Allah dan nubuatan kitab suci ya. Celakalah pengkhianat. Yesus memperingatkan konsekuensi mengerikan bagi orang-orang yang menyerahkan atau yang mengkhianati Yesus Kristus. Artinya di sana, sehingga ayat yang 26:24 itu menegaskan kedaulatan Allah dalam rencana keselamatan sekaligus tanggung jawab manusia atas tindakan jahat yang dilakukannya sendiri. Artinya korelasinya untuk konsep penebusan itu tidak ada korelasinya Bang Goto. Oke, jadi menurut abang hukum yang terjadi di masa itu atau yang dipakai di dalam bangsa Yahudi di masa itu, apakah kasus penebusan dosa penyaliban ini sudah sesuai dengan hukum Yahudi Bang? Sementara hukum Yahudi berkata dengan jelas bahwa tidak boleh menyalibkan orang yang tidak bersalah, kan begitu. Nah, seolah-olah ada narasi yang kontradiksi. Kan budaya Kristen tidak percaya kalau Yesus berdosa. Nah, kalau budaya Kristen tidak percaya kalau Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, ya kenapa sampai disalibkan? Kenapa sampai mengatakan bahwa itu rencana Allah? Padahal Yesus tidak bersalah. Sementara bangsa Yahudi adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin mereka menyalibkan orang yang tidak bersalah. Nah, dengan demikian kalau Yesus disalib berarti ada kesalahannya, kan begitu Bang Bakso. Nah, sementara dalam budaya Yahudi sendiri ya, terutama dalam kitab 24 bab kitab Tanak ya, kitab dalam Tanak, itu tidak pernah menjelaskan bahwa ada ajaran dari tengah-tengah bangsa mereka bahwa manusia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu tidak pernah ada Bang. Sampai detik ini mereka tidak pernah meyakini, karena memang tidak pernah ada dalam 613 Misport Yahudi. Kan begitu Bang Bakso. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bang Bakso. Ketika satu ayat dengan ayat lain berkontradiksi ya, dengan demikian literasi itu lemah. Kan begitu. Sementara Yesus sendiri Bang, di beberapa nats itu dijelaskan bahwa pertobatan hal yang paling penting ketika dia berbicara dengan Nikodemus, ketika dia dibaptis oleh Yohanes ya. Ada penjelasan penting dari narasi itu bahwa memang
konsep penebusan dosa ini literasinya lemah dalam 4 gospel gitu loh. Nah, yang kuat itu nanti ketika adanya surat-surat Paulus. Sekarang kita majukan pertanyaannya. Sebenarnya Paulus ini mendapat ilham dari mana? Dia menulis surat-surat itu. Sementara setelah dia menulis surat-surat itu, dia menyampaikannya kepada jemaat Korintus, lalu dia berbalik kembali ke Yahudi untuk mentahirkan diri, kembali ke dalam budaya Yahudi. Sekarang saya mau nanya, apakah ada data dari Bang Bakso bahwa Paulus ini menerima perintah dari Allah menuliskan seperti itu? Silakan Bang Bakso. Ya tentu kita merujuk kepada gimana historisnya Paulus ya. Di mana Paulus itu kan dimulai dengan dia seorang dari Tarsus, artinya ia menjadi seorang Farisi yang menganiaya Yesus ya, dan mengalami pertobatan di jalan menuju Damaskus ya. Setelah itu ia melakukan 3 perjalanan misi besar dan mengunjungi berbagai kota seperti Yerusalem, Antioquia dan Efesus ya, Korintus dan lainnya. Sehingga Paulus itu dari orang jahat dia mengalami pertobatan nah, dengan mendapat wahyu ketika dia bertemu mau perjalanan ke Damsik bertemu dengan Yesus ya, dan saksi-saksi yang bisa melegitimasi Paulus itu seperti Ananias ya, murid Yesus ya. Sehingga di dalam penangkapan di Yerusalem, di Roma dia, Paulus kembali ke Yerusalem di mana ia ditangkap di Bait Suci dan dibawa ke kaisaran untuk diadili. Sehingga dia dipenjara juga. Artinya Paulus ini kadang kalau kita diibaratkan gimana kita untuk rela berkorban dan disiksa dan mati dipancung hanya untuk memberitakan berita bohong. Di sana legitimasi Paulus itu mengalami pertobatan. Sehingga kematian itu sebagai martir. Paulus meninggal sebagai martir di Roma. Bang Bakso, sekitar 65 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang menganiaya orang-orang Kristen setelah kebakaran besar di Roma. Artinya di sana legitimasinya Paulus itu sejalan dengan ajaran Yesus. Bang Bakso, yang saya pertanyakan tadi mohon dipahami pertanyaan saya. Saya bertanya, di mana data Paulus menerima wahyu untuk menuliskan semua ini? Ya, sementara menurut data Kisah Rasul 9 ayat 4 hingga akhir, di situ datanya hanya Paulus bertemu dengan sosok yang tidak kelihatan yang mengaku Yesus. Akulah Yesus, kan begitu. Kisah Rasul 9 ayat 4 hingga terakhir. Yang saya tanya, dari mana datanya, ya baik dari internal Bible maupun eksternal Bible, bahwa Paulus ini menerima wahyu dari Tuhan untuk menuliskan 13 suratnya itu. Di mana datanya? Di mana? Kalau perlu data sejarahnya. Data dari internal Bible itu sendiri, dia mengatakan dalam Bible, atau mungkin dari luar Bible. Nah, yang saya dapat data Bang Bakso, justru Paulus mengaku bahwa semua tulisan-tulisannya tidak berdasarkan wahyu Allah. Dia berkata dalam Roma 3 ayat 7, ya, oleh karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapakah engkau menghakimi aku? Kan begitu. Nah, lalu dia berkata lagi di 2 Korintus 17 ya ayat 11 dan 12, dia berkata, sesungguhnya aku tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan, tapi aku berkata karena kebodohanku. Jadi 2 kali Paulus mengaku di sini Bang, bahwa sebenarnya 13 suratnya ini tidak ada pewahyuan ya dari Allah untuk menulisnya, tapi dia menulis sendiri untuk menyebarkan satu sekte yang bernama Kristen. Kan begitu Bang, itu fakta dalam Bible Anda. Makanya tidak terdata baik dari internal Bible maupun eksternal Bible, buku-buku sejarah, kalau Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan. Yang ada dia mengaku ketemu Yesus ya, sosok yang yang dikatakan Yesus ya, yang tidak kelihatan, lalu dia buta ya, lalu dibawa ke Ananias. Itu kisah itu yang ada dalam Bible Anda. Kan begitu Bang. Pertanyaan saya, wahyu dari mana ini? Gitu loh. Apakah ada data yang Bang Bakso dapat? Karena sampai detik ini saya belum dapat datanya Bang. Silakan Bang Bakso. Tentu kita harus kembali ke Ananias ya. Ananias itu kan murid Yesus dari Damsik yang diperintahkan Tuhan untuk menyembuhkan Saulus ya. Dari kebutaannya setelah peristiwa itu di jalan menuju Damsik, sehingga ia pergi ke rumah Saulus, menumpangkan tangan pada hingga Saulus dapat melihat lagi dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Ananias membaptisnya. Tindakan Ananias ini kan memulihkan Saulus, dan kemungkinan Saulus untuk memulai pelayanannya memberitakan Injil, menjadikan saksi yang setia bagi Tuhan Yesus ya. Artinya peran Ananias dalam perubahan Saulus itu menjadi Paulus, menerima perintah ilahi, ketaatan yang berani, pemulihan, penglihatan dan baptisan, pemenuhan Roh Kudus.
pembaptisan Saulus, artinya jelas di sana. Sehingga pelayanan Paulus itu tanpa tindakan Ananias, Saulus tidak akan melihat lagi atau dipenuhi Roh Kudus yang akan menghamba pelayanannya sebagai rasul dan saksi Kristus. Di sana menurut saya, Bang. Iya, itu kan prosesnya Paulus bertobat. Yang saya pertanyakan, Bang, tidak adanya bukti data baik internal Bible maupun external Bible bahwa 13 surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat dan beberapa orang itu berdasarkan wahyu Allah. Malah dia mengaku itu semua dusta, kan begitu dalam Roma 3 ayat 7. Nah, setelah itu ya dia mengajarkan itu untuk orang-orang di luar Yahudi, dia kembali kepada budaya Yahudi mentahirkan diri. Nah, dengan demikian seperti tadi yang saya katakan, Paulus tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya bahkan mengimani ya. Paulus tidak pernah menyuruh memberitakan suratnya ke seluruh dunia. Silakan abang cari literasinya ya. Sekarang pertanyaannya, ketika orang-orang Kristen ya, kita majukan saja, ketika orang-orang Kristen mengimani sebagian surat Paulus, sementara Paulus sendiri tidak pernah menyuruh ya memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia ya, lalu landasan apa Anda berkata meyakini bahwa surat-surat Paulus ini adalah firman Tuhan? Padahal Paulus sendiri tidak pernah berkata begitu, sejarah juga tidak pernah berkata begitu. Menurut saya, Bang Baso, mending abang back to the gospel ya. Makanya Kristen-Kristen awal yang berdiri selain dari Marcion itu tidak ada yang menggunakan surat-surat Paulus, karena tidak ada perintah dari Paulus untuk memberitakan Injilnya ke seluruh dunia. Marcion pun memakai surat Paulus hanya untuk menangkal perjanjian lama. Marcion itu adalah seorang ahli agama dari Sinope ya, Turki ya. Beliau masuk mengambil sebagian barisan pengikut Paulus di masa itu untuk mendirikan satu sekte dengan mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama kejam, itu bukan Tuhan kami. Jadi Marcion mendirikan ini. Marcion mendirikan ini menggunakan surat Paulus bukan untuk disebarkan, tapi untuk melawan perjanjian lama, untuk melakukan counter terhadap perjanjian lama para Yahudi. Kan begitu. Dengan demikian tidak ada Kristen awal-awal yang berdiri itu menggunakan surat Paulus, karena Marcion hanya menggunakan 10 surat Paulus untuk mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama itu kejam. Kan begitu, Bang. Itu yang masalah tuh. Ya, silakan Bang Baso, silakan. Ya, mungkin Bang Baso mending kembali back to the gospel, Bang, daripada surat Paulus. Abang belajar sejarahnya pun Kristen awal tidak ada menggunakan surat Paulus kecuali Marcion, dan Marcion menggunakan surat Paulus sebenarnya hanya untuk mengkanter tanah Yahudi, karena menurut Marcion Tuhan kami tidak kejam seperti Tuhan Yahudi. Jadi dia gunakan surat Paulus. Kan begitu poinnya di situ, Bang Baso. Ya betul, Bang Goto. Izin aku ya, aku tambahkan dikit, Bang Goto. Ya, silakan Bang. Ya, jadi sebelum aku masuk ke dalam ranah diskusi ini, Bang Goto ya, izinkan aku terlebih dahulu ini memperkenalkan diri aku ini ya, bahwa aku ini sebenarnya masih mantan misionaris yang sudah insaf ya dari kesesatan aku, tapi masih Kristen, Bang ya. Tapi aku ini Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk berkelamin bernama Yesus ini. Tapi beliau hanyalah nabi atau utusan, sama seperti nabi pada umumnya. Jadi di sini aku tidak perlu membela imanku ya sebagai Kristen ya, karena iman yang aku imani sampai saat ini adalah iman yang salah dan sesat. Jadi ya, izin Bang Goto untuk menanggapi yang tadi ya, aku mau tambahkan saja ya. Ya, silakan Bang. Tadi itu. Halo. Ya, silakan Bang, silakan. Lanjut, silakan. Ya, boleh aku lanjut ya? Iya, silakan Bang, silakan. Ya, khusus. Kayak mana Bang ini dipersilakan lanjut tapi diam aja gitu, Bang. Ya, oke. Ya, Ketua. Sabar. Aku lanjut ya, Bang Ketua ya.
boleh ya aku lanjut ya. Kedengaran suaraku? Iya, kedengeran. Ya, siap. Aku lanjut. Jadi begini Bang, ya khususnya Nanti di kita perjanjian lanjut. baru. Oke. Aku lanjut ya kan. Ya, khususnya di Kasih ya. kita perjanjian baru ya, karena si Rasul Paulus inilah ya yang sudah menyesatkan orang hampir 2,4 M umat manusia ya, bayangkan ya. Dan di Indonesia ini yang dimana oten minoritas sudah sesat dan disesatkan. Jadi begini Bang, di perjanjian baru kan ini ada 14 kitab yang ditulis si penyesat Paulus ya. Nah, di antaranya itu kalau tidak ya 1 Korintus, 2 Korintus ya, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani ya, kalau tidak salah ya. Jadi, jangan pernah Bang berdiskusi khususnya di kaum muslim memakai ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi ya. Kita lanjut ya. Jadi, siapakah si penyesat ini? Dari silsilahnya saja sudah tidak jelas ya. Asal-usul si penyesat ini. Pertanyaannya begini Bang, jika ada yang bisa menunjukkan kepada saya silsilah dari Nabi si Rasul ini, mulai dari siapa ayahnya, siapa ibunya, si penyesat ini, saya siap lompat dari Monas sekarang ya. Buat oten-oten ya, ini tantangan. Jadi begini Bang, di Antioquia lah ya, pertama kali pengikut Yesus disebut Kristen. Dalilnya mana? Ada di Kisah Para Rasul 11 nomor 26 Bang. Disitulah Barnabas dan si Rasul Paulus menyebut pengikut Kristus ini, Yesus ini dengan nama Kristen ya. Mengapa si penyesat Rasul ini disebut si Bilisis? Oke, akan kita kupas satu-satu Bang. Yohanes 8 nomor 44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Lalu sambung di Yohanes 8 nomor 45, kata Yesus, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat di sini Bang ingin mengatakan bahwa iblislah, dalam hal ini Paulus, dan yang tidak mengikuti ajaran Yesus lah iblis itu sebenarnya. Apa ajaran Yesus itu Bang? Menggenapi hukum Taurat ya. Di antaranya seperti disunat ya, tapi si Rasul ini Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2 bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Lalu Yesus mengajarkan membasuh kaki sebelum beribadah Bang, termasuk bersujud. Ini pula yang dilakukan umat muslim dunia ya. Jadi Bang, sesungguhnya Yesus atau nama aslinya Isa atau Isu ini adalah seorang muslim Bang. Muslim dia ini. Di Matius 26 nomor 39 ya. Di situ disebutkan. Ya. Di situ disebutkan Yesus bersujud. Dia bersujud Bang di Taman Getsemani. Di Matius 26 nomor 39 ya, bersujud di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Jadi Yesus menunjukkan kerendahan hati dan ketundukan total kepada kehendak Bapa ya, dengan posisi tubuh bersujud tersebut. Sabar Bang, aku selesaikan dulu narasi aku ya, baru Abang lanjut. Oke. Lalu kemudian mengharamkan Bang, Yesus ini mengharamkan beberapa makanan ya Bang ya. Ya, sedangkan si Paulus berkata bahwa semua makanan halal bagi orang percaya. Iya, sabar Bang. Dalilnya Bang, ini kita pakai dalil jam Bang, bukan pakai modal congor. Dalilnya ada di dalam 1 Korintus 10 nomor 25. Abang boleh buka kalau ada dua device ya. Makanlah segala sesuatu yang dijual di pasar. Ini kata Paulus ya. Dan 1 Timotius 4 nomor 4 sampai 5. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik dan menjadi halal jika diterima dengan ucapan syukur melalui doa. Ini kan ajaran sesat Bang ya. Di sini sebenarnya Yesus datang Bang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Matius 5 nomor 17 mengatakan ya bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Bang atau nubuatan para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Berbeda dengan ada ajaran si penyesat Paulus ya, yang berkata kita dari lagi Galatia 3 nomor 11, Roma 3 nomor 20 Paulus, sabar pengikut Paulus. Bukan Bang, aku kan sudah berstatement tadi Bang bahwa aku ini masih Kristen, tapi Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi. Iya, yang di bawah ini, yang si Cross ini nggak sabar banget asal nyebut. Bentar Bang, si Cross ini asal menyebut nama Paulus, dia langsung kejang-kejang, nggak tahu kenapa. Ya. Bakso kabur Bang, bakso kabur. Doktrin Bang ya, karena bakso kabur. Dogma yang sudah mendarah daging Bang ya.
Makanya akal sehat pikirannya beliau ini sudah hilang, Bang. Ditambah lagi dengan memakan minyak-minyak B2 ya, penuh lah sudah kesesatan ini. Jadi begini Bang ya, aku lanjut. Keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus di Roma 3 nomor 20 ya dan 23. Bukan karena perbuatan hukum Taurat. Ingat ya, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Malah si penyesat Paulus ini ingin berkata bahwa sembahlah Yesus sebagai Tuhan, padahal Yesus sendiri dan Bible tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, Bang. Sembahlah aku. Ini membuktikan bahwa si penyesat dan si ilisis Bible adalah Paulus sebagai kunci utamanya dalam menyesatkan umat dunia, Bang. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi begini Bang, apakah adakah dari ajaran Yesus ini semua yang diikuti umat Paulus dalam hal ini kekristenan, Bang? Tentu tidak ya, malah mengikuti ajaran si iblisis Paulus. Berarti Bang, apa itu? Iblislah yang menjadi bapamu ya. Yohanes 8 nomor 44. Lanjut dulu Bang. Aku mungkin terlalu panjang berdurasi ya. Ya gitu ya, yang disampaikan oleh Makassar Awen ini, dia orang Kristen, dia mantan misionaris katanya. Dia cuman sudah tidak percaya dengan surat-surat Paulus karena banyak menyesatkan dan berlawanan dengan ajaran Yesus. Begitu, Cross. Kamu santai aja. Ya, coba ditanggapi Bang, atau tanggapi tema aja lah. Tanggapi tema dari host ya. Oke, lanjut. Apakah itu Paulus dari kerasulannya dia mencari untung kayak memperbanyak istri gitu, atau mendapat perempuan-perempuan? Apakah dengan kerasulannya dia begitu? Enggak kan? Siapa nih Dia dari penjahat. Jawab aku atau Ustaz? Dia dari seorang penjahat. Tetap. Silakan Bang, dijawab aja Bang. Oke, ya aku lanjut ya Ustaz ya. Sebentar dulu. Ya. Apakah dari situ dia mengajarkan hal yang baik? Ya, dari latar belakangnya dia seorang penjahat. Terus kenapa Anda bilang dia penyesat? Ya, dia mengajarkan hal-hal yang baik, dia rela dipenjara. Terus kenapa sampai Anda mengatakan dia penyesat? Sudah? Karena mengatakan Yesus Tuhan. Ya, berarti Anda tidak mengetahui Yesus itu dari mana dan asalnya dari mana, sehingga Anda menyimpulkan kayak gitu. Sudah? Ya. Aku lebih baik mantan penjahat yang aku percayai daripada mantan orang baik. Ya. Oke. Ya. Itu aja. Sudah Bang? Ya langsung Bang, tanggapi silakan. Oke, aku ini Bang Kang, aku kan sudah katakan bahwa aku ini Kristen Bang sejak kecil, bahkan sampai saat ini Bang ya. Tapi Kristen yang sudah tersadarkan Bang, dan tidak lagi menuankan sosok makhluk ini, Yesus sebagai Tuhan, tapi beliau hanya sebagai hamba atau nabi Bang. Seperti itu ya Bang ya. Jadi bagaimana mungkin Bang Anda mengatakan bahwa si Rasul ini bukan penyesat Bang? Aku kan sudah bacakan tadi dalilnya Bang, pakai data-data apa semua, pakai by data ya. Di 1 Timotius 4 ya, 1 Timotius 4 nomor 4 sampai 5 ya. Karena sesuatu yang diciptakan Allah itu baik dan menjadi halal jika diterima dengan ucapan syukur. Ini kan semua tulisan dari si Rasul ini, si Rasul penyesat. Ajaran Paulus yang memerintahkan umat melakukan hal-hal yang tidak baik. Tunjukkan itu Bang, itu Bang salah satunya Bang. Paulus. Itu salah satunya Bang, dengan meniadakannya itu hukum-hukum Taurat ya. Jadi Yesus datang itu Bang, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sedangkan si Rasul Paulus ini mendobrak Bang, membuang semua hukum-hukum yang sudah ada, yang tertulis nih perjanjian lama. Jadi cuma karena itu. Jadi cuma karena itu. Itu sudah sangat krusial sekali Bang. Dengan meniadakan hukum Taurat itu berarti melawan perintah dari Elohim itu sendiri Bang. Kualitas yang mengatakan karena Kristen. Tetapi bagaimana mungkin Anda cuma mengatakan cuma itu? Itulah itu kata kuncinya, itu sangat krusial, itu sangat sesat dan menyesatkan. Itu kata kuncinya sana Bang. Dengan meniadakan hukum-hukum Taurat itu dan merubah isi-isi dari hukum Taurat itu Bang. Itu adalah sudah suatu kesesatan yang hakiki Bang. Ya, jadi begini Bang. Berarti Anda mengatakan Paulus mengajarkan di luar perintah Yesus. Berarti kalau Anda percaya Paulus, di luar dari perintah Elohim, dari Sang Yahweh itu sendiri Bang.
dari Sang Pencipta itu. Yahweh. Oke. Seperti itu, Bang. Nah, jadi Anda sekarang Kristen atau masih Kristen atau gimana? Aku masih Kristen, Bang. Jadi begini, Bang, aku mau edukasi juga buat Abang ya, supaya akal pikiran Anda ini terbuka, Bang, dan lebih sehat begitu. Coba pengakuan iman rasuli. Coba pengakuan iman rasuli. Oh, Anda mau baru mau buka, mengetes baru aku mau ya buka. dengan pengakuan iman Baru mau Rasul ya. buka, Kebetulan baru aku mau ini buka. Katolik juga, Bang, Katolik. Oh, Katolik. Oke, iya. Dia baru buka itu, dia cari di iya. Google. Aku berstatement ya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa ya. Sebenarnya ini aku nggak pantas ngomong begini, karena aku ini bukan Kristen lagi sebenarnya. Ya aku lanjut. Dia ngakunya aja, guys. Aku percaya, sabar dulu. Anda kan suruh aku berstatement iman rasuli. Aku berstatement ini. Anda kok nyerocos terus, Bang. Nah, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan kepada putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia lagi baca aku percaya itu. akan Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada hidup yang kekal. Amin. Itu di luar kepala aku, Bang. Karena aku ini memang dasarnya dari Kristen Katolik, Bang. Jangan dipengaruhi oleh Begitu ya? orang yang suka nipu. Ini begini pun gimana? Waduh, ini Ustaz Arif ini udah parah nih, Pak. Ini begini ya, aku Beda menghafal sama membaca. Alihkan ke ustaz-ustaz kita. Beda nadanya membaca sama Jadi begini, menghafal, Bang. Itu nih luar konteks kepala aku, Bang. Jadi aku berbicara dengan cepat dan lancar, Bang. Itu hafalan di luar kepala aku, Bang. Gimana sih ini ya, Bang? Jadi begini, Bang ya. Kata kuncinya itu, Bang, ada di buat edukasi juga yang di bawah ini, yakni di doa yang menguatkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, Bang ya. Yaitu doa Bapa kami. Ya, di situ disebutkan ya. Apa disebutkan di situ, Bang? Bahwa Yesus berdoa ya Bapa, bukan ya aku. Di doa Bapa kami inilah, Bang, bukti bahwa Yesus mengajarkan buat menyembah Allah, bukan malah menyembahnya sebagai Tuhan. Karena doktrin dan dogma dari Paulus penyesatlah, sehingga malah abang ini menuhankan anak manusia ini sebagai Tuhan, yang dirinya sendiri pun menolak ketuhanan itu, Bang. Ya, seperti itu, Bang. Oke, ada yang lain, Ustaz Tata mungkin ada pencerahannya. Ustaz Arif, lanjutlah. Iya, sedikit sebelum nanti guru-guru kami masuk lagi ya. Gini loh, ini Bang Cross ini kayaknya nggak paham juga tadi. Contoh nih, yang diajarkan oleh Paulus itu kan, makanya dia tidak terima. Kalau Paulus mengajarkan Yesus itu kan terkutuk di atas kayu salib, itu kan ajaran Paulus. Nah, Anda terima nggak ajaran itu? Oke, coba dibuka. Ya? Kok bisa dibuka ayatnya itu? Loh, Galatia 3 nomor 13. Iya, ditampilkan. Galatia 3 nomor 13. Anda baca aja, suka kena soalnya. Itu kan ajaran dari Paulus. Itu ajaran dari Paulus. Makanya tadi dia bilang tidak terima ajaran Paulus, karena ajarannya mengerikan gitu. Nah, saya kasih satu contoh aja. Contoh yang Paulus ajarkan, bahwa di situ dikatakan Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen yang setuju dengan Paulus, Anda setuju nggak dengan pengajarannya itu? Galatia berapa tadi? 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Oke. Dengan perikop dibenarkan oleh iman. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jangan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah itu. Ya, dia menjadi. Anda setuju nggak?
kan harusnya di situ dia menjadi terkutuk karena kita. Ya kenapa? Lah Karena iya. menebus dosa-dosa manusia. Berdasarkan Kenapa? ajaran Kenapa? Paulus itu, Sebentar dulu. yang Itu terkutuknya di situ tertulis. siapa? Jangan dulu ke situ. Kita ke Loh, kok jangan dulu ke situ? Sebentar dulu. Itu kan kita harus tahu dulu apa yang tertulis di mana dulu. Ya itu kan orang-orang Roma, orang-orang Romawi waktu itu memang gemar menyalibkan orang. Ya, jadi yang disalibkan itu orang-orang yang penjahat, yang patut dihukum. Tetapi Yesus waktu itu kan dia tidak berbuat jahat. Ya, dia dikatakan di situ makanya menjadi kutuk. Jadi dia merelakan dirinya menjadi kutuk. Ya, bukan Anda menarasikan Yesus itu terkutuk. Jadi merelakan. Enggak. Dia menjadikan dirinya terkutuk. Karena apa? Karena Paulus yang bilang, bukan Yesus. Iya, tetapi kita memahaminya karena Nah, Anda terima nggak kalau Yesus itu menjadi terkutuk? Sebentar, Yesus disalib karena apa dulu? Kamu tahu nggak apa dulu? Oh, karena difitnah itu. Dicari-cari kesalahannya. Iya, difitnah apa? Apanya? Jadi cari-cari kesalahannya itu Yesus itu. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Maka Itu fitnahan yang ada kan difitnah, makanya kan dia difitnah. Iya, makanya jangan mundur ke situ, jangan mundur ke situ. dulu. Anda Iya. setuju nggak dengan ajaran itu? Ayat itu bukan menunjukkan Yesus itu terkutuk. Buset dah. Dia Tulis kok di situ. Iya, sebentar. Makanya dia menjadikan dirinya ya jadi terkutuk karena dia rela disalib. Siapa yang Karena menjadikan? nggak ada kesalahan. Siapa yang menjadikan dirinya terkutuk? Tunggu. Siapa? Ajar bahasa Indonesia dulu Bang Andi. Sebentar. Iya. Pontius Pilatus Gak usah aja ke Pontius, tidak mau gak usah. menghukumnya. Baca dulu Ya. Galatia 3 kembali. 13 Itu karena baca lagi. desakan Kau masyarakat. ini, kau sampai data Yesus kau disalib. lawan. Data itu jangan dilawan. Data jangan dilawan. Tertulis jelas itu. Kristus siapa itu Kristus? Iya, namanya kan kita beda persepsi ya. Siapa? Kamu mengukur Itu Kristus itu siapa? Wih, Galatia 3 pemikiran orang Kristen 13. nggak seperti itu. Saya- Jangan samakan pemikiran Anda. Dengerin dulu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus ini siapa? Yesus. Saya ganti ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bisa begitu bunyinya ya? Betul? Bisa? Kristus adalah Yesus, betul? Betul? Hei, ini guru bahasa Indonesia nih. Ya, betul, oke lanjut. Dengan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaannya, yang menjadi kutuk di sini siapa? Iya, Yesus. Orang yang menjadi kutuk itu terkutuk atau tidak? Menjadi terkutuk. Terkutuk. Jadi yang terkutuk sih. Jadi yang terkutuk siapa? Jadi yang terkutuk siapa? Oke, ya. Jawab. Karena orang disalib itu. Mulai mendem lagi nih. Jadi yang terkutuk siapa? Bukan ia yang terkutuk. Bukan ia itu bukan orang. Yang menjadi terkutuk siapa? Hah? Hei. Terus? Hei, yang menjadi terkutuk siapa? Yang menjadi terkutuk orang-orang yang disalib. Yesus tersalib nggak? Tersalib. Oke. Yang terkutuk terus? siapa? Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk siapa? Iya. Oke, saya ikut ya. Oke, Yesus menjadi terkutuk. Ya udah Oke. cukup. Kenapa Terus? nggak ngomong dari tadi? Selesai. Kenapa lu menyangkal sih, Bo? Kalau udah bilang ngomong terkutuk Yesus di situ sudah selesai gitu loh. Kenapa lu menyangkal? Selesai Ustaz, udah diakui Pak Goto semua katanya ya, sesuai data memang ya situ Yesus terkutuk. Selesai. Kenapa lu melawan dari tadi? Kenapa lu melawan? Lanjut, udah selesai. Iya, jadi poinnya Paulus mengajarkan Yesus terkutuk, kan poinnya di situ. Iya, tetapi Pertanyaannya- kalau Yesus bangkit Anda percaya nggak? Pertanyaannya, di mana Yesus mengajarkan? Nggak percaya kan? Tapi kalau terkutuk mereka, percaya sekali.
Kalau Yesus Tuhan kita tidak percaya. Ketika Paulus mengajarkan Yesus terkutuk, pertanyaannya di mana Yesus mengajarkan dirinya terkutuk? Itu yang kau perlu jawab. Nah, silakan Kroston. Nah, makanya Anda harus memahami perkataan dari Paulus itu. Kalau dari sudut pandang Anda ya Anda mengatakan Yesus terkutuk, tapi kalau dari sudut pandang orang Kristen, Yesus rela menjadi terkutuk karena apa? Karena menanggung dosa. Sudah jelas di situ. Dia tidak ada kesalahan. Pontius Pilatus aja nggak mau menghukumnya. Pontius Pilatus tidak mau menghukum, tetapi karena desakan masyarakat, ya. Jadi Anda harus tahu dulu. Saya tanya kau itu, Krosan, yang saya tanya kau itu di mana Yesus mengajarkan dirinya terkutuk? Seperti yang diajarkan Paulus, di mana Yesus mengajar dirinya terkutuk? Nah, kau cari ayat. Udah cukup udah gini loh. Tadi udah diakui Yesus terkutuk. Bentar. Ya. Oke. Di mana? Tertulis, di mana tertulis terkutuklah orang tergantung di kayu salib? Di mana? Di Galatia 3:13 tadi. Itu adalah sebutan orang-orang Romawi, ya. Iya, karena tanya di mana tertulis Galatia 3:13. Salah itu tertulis dalam dalam hukum dari orang Romawi. Iya, jadi Yesus terkutuk. Kesimpulannya kan tadi udah ngomong lu. Sekarang kita lanjut nih. Pertanyaan, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Ya. Aduh. Ini ya gitulah, kita pahami lah. Ya lu jawab. Tadi lu udah akui tertulis itu Jadi Yesus terkutuk. persepsi kita itu kan beda ya. Pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk Yesus? Dijawab. Siapa yang mengutuk? Enggak ada yang mengutuk Yesus. Kalau enggak ada yang dia mengutuk, menjadikan dirinya terkutuk. oh, jadi dia mengutuk dirinya sendiri. Mengutuk dirinya. Oke lah, makanya kamu bisa nggak sih bahasa harus belajar. Bro, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Sebab ada tertulis, kan Yesus sering berkata, semua ini terjadi. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk Yesus? A. Dikutuk oleh orang lain. B. Mengutuk dirinya sendiri. Jawab. Dikutuk dirinya sendiri. Ya itulah. Terus siapa yang mengutuk dia? Siapa? Terus kamu poinnya di situ, apakah menyadari siapa yang mengutuk Yesus? Jadi dengan ayat itu keilahiannya runtuh. Siapa yang mengutuk Yesus? Enggak penting itu kamu bawa. Ini nggak ngomongin masalah Tuhan. Siapa yang kutuk Yesus? Jawab dulu. Nggak ada. Berarti kalau tidak ada yang dengerin. Kalau tidak ada yang mengutuk Yesus, berarti otomatis Yesus terkutuk dengan sendirinya gitu. Betul? Oke, dia rela menjadi terkutuk ya. Jadi apakah itu menghilangkan keilahiannya? Saya nggak ngomong masalah keilahian gitu loh. Nanti ini dulu, kelarin dulu ini. Cuma bahas apa itu? Karena Oke, kalau begitu saya sambungin. Beda dengan persepsi Oke, kita, baik. Ya. Boleh nggak? Kamu dari sudut pandang kamu sendiri. Iya, baik. Saya ikuti Anda. Boleh nggak Tuhan terkutuk? Bolehkah Tuhan terkutuk? Kenapa bisa Kau tadi yang menghubungkan lo keilahian. Boleh nggak keilahian terkutuk? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah Yesus ilahi? Yesus ilahi. Ilahi atau bukan? Oke. Yesus waktu disalib apakah tidak bisa terpaku? Saya nggak lari lagi ke paku. Ini loh tadi. Waktu Yesus terkutuk, apakah dia Yesus sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Oke. Berarti Anda tidak memahami Yesus itu. Kurang asem ini anak ini. Dia sendiri yang bawa ke keilahian. Saya ikutin, muter lagi. Kau itu dasar gabrul. Kau sendiri yang bawa. Saya ikutin. Kamu pula yang mingkem ke aku. Kenapa sih mendem? Suara gua mendem ya? Teman-teman. Bukan suaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Ali, Ustaz Arif, Saya ulang pertanyaannya ya bro ya. Saya ulang pertanyaannya ya. Waktu Yesus
terkutuk, apakah Yesus di situ sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai manusia. Berarti waktu Yesus dikutuk di tiang salib dia bukan Tuhan. Ya, Yesus sebagai manusia yang Jadi disalibkan. Jadi bukan Tuhan dia. Ya dia Tuhan. Berarti yang dikutuk Tuhan. Lah, kan manusianya. Manusianya waktu dia Yesus. apakah manusianya Yesus? Dengerin. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Oke, sebentar dulu. Kami mempercayai Yesus itu adalah manusia 100%. Dia adalah Allah 100%. Kenapa? Ketika dia manusia, dia kan masih merasa lapar, masih merasa haus. Baik. Tetapi itu tidak menghilangkan kekuasaannya. Ya, waktu Yesus disalib, dengerin. Bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa melakukan mujizat, ya, melakukan kemana-mana lagi nih orang ini anak ngomongnya nih. Kok ngomong kemana-mana gitu loh. Waktu Yesus disalib, yang tersalib itu ketuhanannya apa kemanusiaannya yang tersalib? Ya, kemanusiaannya lah. Kemanusiaannya, baik. Waktu kemanusiaannya tersalib, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya kemana? Iya. Apakah ada dijelaskan ketuhanannya kemana? Tadi Anda ngomong Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, buktinya dia bangkit. Saya belum bangkit, ngomongin bangkit ini dulu. Kamu nggak akan bahas bangkit karena kamu nggak percaya. Oke, kita ngomongin bangkit. Baik. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Gue ikutin terus. Untuk membuktikan. Katanya ngomongin bangkit. Jangan dulu, stop dulu. Makanya kalau membuktikan Anda itu memang hebat, ya, kan Anda harus menunjukkan dulu Anda dilakukan sesuatu. Umpamanya kasih nih orang. Oke, Yesus itu dengerin. Yesus itu dikubur. Woi, diam. Itu dikatakan manusia. Ngomong terus. Yang dikubur itu, Yesus dikubur 3 hari. Yang dikubur itu ketuhanannya apa kemanusiaannya yang dikubur? Kemanusiaan. Waktu kemanusiaannya dikubur, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya kemana? Ya. Ya tetap ada. Berarti ketuhanan dan kemanusiaan dikubur. Macet. Oh, berarti sama-sama mati gitu maksudnya. Saya lagi nanya, Anda yang membagi anak orang 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak bisa. Oke. Buntot dan buntot kasihan. Waktu ya tunggu. Ada suara dari atas. Itu suara siapa? Dengerin dulu, ini dikubur dulu. Iya, kan kamu yang bilang dikubur kalau itu dikubur, semua dikubur. Oke, aku ikuti. Aku ikuti ya, berarti Tuhanmu dikubur. Baik. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari atas. Itu suara Bapa. Suara Bapa. Yesus manusia kan di bawah. Oke, baik. Ada suara dari atas. Ya. Nah, ada suara Bapa. Yang mana yang Tuhan? Jadi anak menarasikan Bapak juga ikut tersalib kayak gitu menurut narasi Anda kan? Enggak, yang mana yang Tuhan nih? Dengerin dulu. Yang mana yang Tuhan? Yang di atas. Dengerin dulu. Anda bawa anak. Ini ngomong terus. Yang manakah yang Tuhan ini? Yang disalib atau suara dari atas? Yang mana yang Tuhan? Jawab. Ya, Tuhan mempunyai kuasa ya. Saya nggak nanya kuasa. Yang mana yang ada sama Yesus? Yang mana yang Tuhan? Tidak mungkin surga itu kosong kan? Yang mana yang ini anak ini gimana sih diskusimu, bro? Tanya kau jawab lah. Ayo yang ditanya jawab. Lari terus gitu loh. Yang manakah yang Tuhan? Yang dibaptis di Sungai Yordan atau suara Bapa dari surga? Yang mana yang Tuhan? Iya, kamu membawa narasi. Tuhan juga ikut tersalib. Kau yang bawa tadi, gue ikutin. Nah, makanya aku bilang tadi di surga itu tetap ada Tuhan. Tapi saya nggak nanya di surga. Saya nggak nanya di surga ada Tuhan apa enggak. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada suara Bapa dari surga. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? A di surga, B yang di Sungai Yordan, C kedua-duanya Tuhan. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Berpisah kok, satu di bumi, satu di surga. Siapa bilang satu? Ya, tapi roh Tuhan ada padanya. Berarti surga kosong. Nah, kan
Kan aku Kau udah sendiri tebak yang tadi, ngomong. surga kosong. Surga kosong kan? Sudah ketebak Nah. sudah ketebak alurnya. Dia bilang surga kosong. Roh Tuhan Kenapa? itu, Dia roh Tuhan ada Yesus berapa? sama Hei, Bapa tersalib. roh Tuhan Jadi, ada berapa? gini, guys. Dengerin. Jadi pemahaman mereka ini Iya, memang lagi. kayak gini. Hei, Ya, jadi roh Tuhan ada berapa? Kecuali roh Tuhan ada Banyak dua. di sana ternyata banyak orang di sana. Inilah resikonya kalau anak orang jadi Tuhan begini nih. Muter kemana-mana, kiri ke kanan, karena gua kejar terus. Gitu loh. Yang menarik itu ketika Bapak Yesus dikubur, Bapak dan Yesus satu. Apa Bapak dikubur juga itu kan ke bagus. situ kan pasti ke situ. Makanya aku bilang mereka mencoba membawa ke narasi tadi supaya mereka menguatkan pemikiran mereka. Kau aja bingung, gak ada yang kau bisa jawab. Gimana kau menyalahkan lagi Bang Handi? Gak ada kau bisa jawab, kawan. Terakhir nih, beda pertanyaan nih terakhir. Yesus dan Bapa itu beda atau sama, Bro? Yesus dan Bapa beda. Beda atau sama? Yesus dan Bapa atau sama? Iya. Kalau secara kedagingan dan keilahian, ya kalau Yesus masih di dunia ya dia sebagai manusia, tetapi roh itu. Woi, bukan itu. Pertanyaannya. Satu. Yesus dan Bapa itu A sama B beda. Lu jangan jual daging. Saya yang kaget, Jual ya daging lu. Pertanyaannya, Yesus dan tulang Bapa. sekalian, kulit sekalian, buat semuanya Bang. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Iya, sama keilahiannya. Sama, baik. Keilahiannya. Oke, sama ya. Oke, Kalau keilahiannya. iya, kalau ada dua oknum yang sama, berapakah Tuhan? Berapa Tuhan? Oke, Yesus itu dari Bapa sendiri, Firman yang menjadi manusia. Baik. Yang manakah yang menciptakan alam semesta, Yesus atau Bapa? Yang menciptakan alam semesta. Oke, pada saat alam semesta tercipta, apakah Yesus sudah datang ke dunia? Saya lagi nanya, siapa yang menciptakan alam semesta? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Nah, makanya berarti kalau mengikuti dari kitab Alkitab berarti Bapa, karena waktu itu zaman Bapa ya, belum. Oke, berarti Bapa. Yesus. Oke, berarti Bapa yang ciptain, bukan Yesus, betul? Terus? Betul? Ya. Kalau bukan Yesus yang ciptakan, berarti Yesus pencipta atau diciptakan? Yesus pencipta. Yesus pencipta. Oke, kalau Yesus pencipta, siapa yang ciptakan alam semesta? Siapa yang ciptakan alam semesta? Bapa. Bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Yesus kan belum datang. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Ya, kalau kita kembali ke roh, berarti dia juga pencipta karena Oh, berarti Yesus pencipta. Iya, dia satu dalam roh ya, dalam kelayannya ya. Jadi Yesus pencipta gitu ya? Yakin? Yakin? Ya. Baik. Siapa yang ciptakan manusia? Waduh, ini kayak anak SD nih. Jawab dulu. Kamu lari-lari. Dia udah tahu kejebak dia udah tahu. Hei, katanya Yesus pencipta. Yang ciptakan manusia siapa? Menciptakan manusia Tuhan. Bukan Yesus. Bukan Ya, Yesus. Yesus belum ada. Ya, Yesus belum datang. Oh, berarti bukan Yesus, bukan Yesus pencipta. Kalau Yesus secara apa Anda Secara orang gila coba, secara orang gila coba. Yesus pencipta nggak secara orang gila? Lu jawab coba. Waduh. Lihat mereka guys. Semena-mena kalau. Ya makanya pertanyaan sederhana. Apakah Yesus itu pencipta? Pencipta. Ini nggak menghujat. Enggak, kamu bilang Yesus orang gila. Enggak, kamu menjawab secara orang gila. Pertanyaan saya. Nah, coba jawab ya secara orang gila. Apakah Yesus pencipta? Jawab. Ini kualitasnya, ini kualitas mereka. Gimana sih ini orang ini? Udahlah. Acing. Udahlah, lu ke laut lah. Ganti pemain. Ditanya apa? Duh, gua kejar terus. Bang, saya tanya sedikit bang. Ini dulu Pak Los. Yesus itu pencipta atau diciptakan?
Bang, saya tanya sedikit, Ini Bang. dulu kelarin dulu ini. Yesus Boleh itu nggak sih? Yesus itu pencipta atau diciptakan? Oh, Yesus pencipta, Bang. Oke. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Yesus itu adalah Allah. Baik. Semua dijadikan di dalam Dia. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Iya, semua. Baik Yesus- kelihatan maupun tidak kelihatan. Jadi Yesus yang ciptakan ibunya. Iya Bang Alos. Yesus menciptakan ibunya. Semua, Bang. Kalau Maria itu hanya ditaruh Roh Kudus untuk mengandung Yesus tanpa persetubuhan. Iya. Ya jadi Yesus menurut Anda yang menciptakan Bunda Maria gitu. Semua, Bang. Oke. Bang mengerti nggak sih yang saya sudah sampaikan? Ya ini saya perkecil Bang. Saya baca ya di Kolose 1 ayat Ya, 16. terus ini Bunda Rama malas gue sama ODGJ. Ya, terus saya lain ya. Aduh, kok ODGJ? Sabar dulu Bang, kalau saya mau turun nanti Anda turunkan saya, tapi saya baca ayat ini untuk Anda karena ini dalil Bang. 1 Kolose 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Judulnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dia diciptakan toh? Berarti dia berarti Yesus Karena di berarti dalam Yesus Dialah diciptakan. telah diciptakan ada di surga dan yang ada di bumi, yang sabar Mbak, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu Bang, Mbak. Jadi Itu Yesus adalah dalilnya ciptaan ya. 1 di Kolose 1 ayat 15 dan 6. Kalau mau tidak, Berarti Yesus Yesus yang diciptakan. menciptakan. Itu diciptakan, Yesus adalah gambar Yesus tidak diciptakan, Mbak. Loh di situ bunyinya lebih utama dari Mbak. segala yang diciptakan. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dia juga Iya, itu diciptakan, Bang. gini, Mbak. Arti firman ini begini. Yesus itu yang sulung dari semua ciptaan. Ya berarti dia Yang sulung ciptaan. itu bukan Gimana berarti sih? dia yang dia diciptakan lagi, tidak, dia yang sulung. Dia yang pertama diciptakan, ini bunyinya Ngerti nih. nggak sih maksud Ini ayat firman ini, Mbak? Iya, iya ini bunyinya. Ia Ya, adalah di ayat gambar- 17 ya saya gambar- baca ya. Bunda, saya baca ya di ayat 17. Selesaikan dulu ini yang Ia kuangkat ini. ada Bentar. terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu di dalam Dia. Kalau C1:15, dia yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dia termasuk di situ. Yesus termasuk diciptakan. Ini kau sendiri yang buka Bibelmu ini. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia termasuk ciptaan. Maka tadi Bang Andi bertanya, apakah Yesus yang menciptakan Maria? Dia nggak mau jawab tadi. Dia ciptakan mamanya, kemudian dia masuk di perut mamanya, kemudian dia dilahirkan begitu. Mama, akalmu di mana saudara? Ya, berarti Yesus tuh. Kalau Yesus tuh mencipta Bang, kenapa dia waktu lapar dia nggak bisa buat pohon ara itu berbuah? Itu pohon loh, nggak usah diciptakan. Ini pohon aja dulu. proses Tuhan Yesus menjadi manusia itu ya prosesnya dalam dunia. Dia merasa lapar itu satu hal yang biasa karena itu insan manusianya. Oh, jadi ketika dia manusia, ketuhanannya kemana? Istirahat, keluar dulu jalan-jalan, ngopi. Kemana keilahiannya ketika dia kemanusiaannya?
Bang. Ketika manusianya lebih menonjol, keilahiannya kemana? Hah? Sifat ketuhanannya itu ada, Pak. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ketika dia lapar, nangis-nangis dia lapar. Nah, ketuhanannya kemana? Ya itu sifat manusianya, tapi ketuhanannya ada bersama dengan dia. Loh, kalau ada Kalau di Filipi ketuhanannya, 2, Mbak. kalau ada ketuhanannya, Bang, harusnya dia kan kling kling, kan dia lapar, kemanusiaannya lapar toh. Ketuhanannya ini Beda. keilahiannya nih tampil menciptakan gitu loh, biar kedagingannya Mbak, tidak Tuhan kami lapar. itu, Ya harusnya, ini Bang. Tuhan kami itu, Mbak, Wah, karena lari-lari mengasihi dia, teman. kami. Lari lagi ke Enggak kasih. lari-lari, Mbak, bundaku. Enggak lari-lari, bundaku. Ketika dia berdoa, Lukas 6:12, Yesus di atas bukit semalam-malaman berdoa. Berdoa kepada ilahi. Dia berdoa kepada dirinya sendiri itu kan? Atau dia berdoa ke Tuhan yang lain? Semalam-malaman dia Saya berdoa di memberi atas bukit. penjelasan kepada Anda. Jelaskan tuh. Ketika Yesus berdoa kepada Anda di atas Tuhan, bukit, ya. silakan. Di Jelaskan. atas bukit yang mana yang Bunda maksud ini? Lukas 6:12, buka Bibelmu itu, Lukas 6:12. Bunda baca. Ketika itu Yesus naik ke bukit, dia berdoa semalam-malaman di atas bukit. Semalam-malaman dia berdoa yang kau Tuhankan. Dia berdoa kepada Allah di situ, kepada apakah? Kalau Yesus ada keilahiannya, ada ilahinya, ada ketuhanannya di dalam dirinya, kenapa dia berdoa lagi kepada Tuhan? Ayo, berpikirlah kawan. Kalau Mbak mengatakan hal demikian, saya juga harus menyampaikan terkait di bukit juga pada saat Musa dan Elia datang kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ini Ya, masalah berdoa. Coba kau buka itu Bibelmu. Lukas 6:12. Biar kau pintar sedikit lah, Bang. Lukas 6:12. Sabar Mbak. Iya. Karena ini prosesnya juga di atas bukit. Tapi Lalu di situ kan saya bahas dia berdoa, Yesus, Bang. Kamu simak dulu deh. Bang. Yesus ini ketuhanan. Kilauan yang tidak ada di dunia itu berpakaian seperti Tuhan Yesus. Kenapa bukan Allah yang menampakkan diri kepada Yesus saya tidak langsung, Bapak? Host, Ustaz, boleh Ya itu karena Yesus itu Allah Yang ditanya itu sendiri. Lagi berdoa, Bang, bukan pakaian. Kutanya bukan pakaian. Yang ditanya itu, Yesus pernah berdoa enggak, Bro? Tuh dulu Bunda Rama juga langsung berdoa. Yesus pernah berdoa enggak? Jawab dulu. Karena begini, Mbak mencontohi terkait dengan diulang lagi. Yesus pernah berdoa enggak? A, pernah. B, tidak. Jawab. Yesus berdoa itu mencontohi supaya ke depan anak-anak manusia berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? A, kepada Bapa. B, kepada dirinya. Jawab. Susah di mute sih, Bang. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Bang, kalau diskusi di roomnya Kristen, Anda berpendapat apapun tidak, Anda bernarasi apapun tidak pernah di mute seperti saya ulang kembali. Kalian hobi sekali mute. Pengalihan isu. Takut kebenarannya. Yesus berdoa kepada Kalian siapa? takut kebenarannya. Saya ulang kembali sekali lagi. Yesus berdoa kepada siapa? Saya prihatin dengan kalian. Kalau begitu, dan saya prihatin itu udah, jangankan di mute, Bang. Gua kick juga bisa kok. Bang Handi juga masuk, biarin lah. Woten sudah langkah. Itu ada Bang Bao. Oh, Karesteng itu, Bao. Saudara Bao. Curhat lagi dia. Jangankan netizen yang pusing dengarnya ya. Apalagi kita yang hadapi mereka.
Bau, saudara Bau, Kristen Muslim, Kristen ya Bau. Burung merpati. Burung merpati berarti Roh Kudus. Oh. Jadi kalau kita baca teman-teman Lukas 6:12, Yesus ini kan Tuhan. Ditanyalah sama Bang Handi, pernahkah Yesus berdoa? Pernah, dia mengajarkan katanya. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada dirinya sendiri? Lari diludah, dibersihin, Bang Han dibersihin, maka terlemparlah dia. Lukas, Bau, Roh Kudus, Bau. Kenapa sih mereka nggak sadar-sadar ya bahwa kalau Yesus punya sifat seperti ilahi, ya karena dia nabi rasul, Tuhan menyertai dia, dia diberi mukjizat, dia bermukjizat, maka dia bilang itu ilahi. Yang melakukan itu Tuhan melalui rasulnya, melalui Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Mana Bang Handi? Bang Handi itu bermain di logika. Mati kutu mereka kalau Bang Handi bermain di logika. Wah, Bang Hadi kemana? Kebental. Baik, Tuhan pilah semuanya. Sambil tetap layar ya. Oke, silakan yang Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Kita diskusi baik-baik ya. Jangan nggak jelas ditanya apa, jawabnya kemana. Aduh, kasihan lah yang nyimak pada pusing. Yang buka apotek sih seneng, bodrek sama panadol laku keras itu. Ustadz suaranya masih ini ya, influenza ya, masih pilek. Ya, lanjut makanya aku nggak bisa ngomong lama. Siap-siap. Dia sendiri bawa tadi kan di Kolose, Yesus adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Apapun namanya tetap diciptakan. Hanya bingung kan kalau ditanya, apakah Yesus yang menciptakan? Kan dia bilang Yesus itu pencipta. Nah, haruskah dia menciptakan mamanya dulu, lalu masuk di rahim mamanya, kemudian turun ke bumi? Aduh, lawak-lawak teman-teman Kristen. Bau ini ketiduran, dia bau ini Kristen. Alos kau itu alos, ayolah alos, fungsikan akalmu saudara. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapa dia berdoa? Apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ya, diriku sendiri, berilah aku rezeki diriku sendiri, gitu. Aduh, kalian ini error dalam hal berpikir ya. Kalau dia Tuhan, ngapain berdoa? Itu tandanya Yesus hamba. Dia di Bibelmu berdoa kepada Allah semalam-malaman. Keesokan harinya baru dipanggil murid-muridnya. Jadi ketika dia berdoa di atas bukit, dia cuma seorang diri. Nggak ada murid-murid yang dia kasih contoh atau pengajaran, nggak ada. Keesokan harinya barulah dipanggil murid-muridnya. Jadi kalau dia lagi berdoa, keilahiannya kemana? Keluar dulu ke pasar, ngopi, ke kafe, atau tidur. Ya opo rek. Memang kalian ini ya demi menuhankan Yesus. Alos demi menuhankan Yesus. Kau seperti perkataan Paulus 1 Korintus 4:10. Demi menuhankan anak Maria. Betul kata si Paulus. Dia botol karena demi menuhankan anak orang. Betul, dia menciptakan mamanya. Kemudian dia masuk ke mamanya. Turun ke bumi jadi manusia. Digebukin, ditempelin, diludahi, dipaku, mati terkutuk. Kasihan kali, tragis ya. Tragis nasib Tuhannya.
Kalau untuk menyelamatkan manusia, ya nggak usahlah jadi manusia kan katanya. Tuhannya jadi manusia, Tuhan jadi-jadian ya. Tuhannya jadi manusia untuk menyelamatkan manusia katanya. Terus untuk menyelamatkan hewan, apa Tuhannya harus jadi hewan? Contohnya begini teman-teman, analoginya begini kalau mau berpikir sehat. Kalau ada anjing kecebur got, apakah si Alos tadi harus jadi anjing untuk menyelamatkan anjing yang kecebur? Kan tidak. Kita lebih hebat daripada anjing itu. Manusia diberi akal untuk berpikir bagaimana bisa menyelamatkan nih anjing. Tak ambil apa kek untuk menolong nih anjing. Apalagi sang pencipta. Ini kita nih yang bukan kita yang menciptakan anjing, tapi kita tahu punya akal bagaimana bisa menyelamatkan tuh anjing yang kecebur. Apalagi nih sang pencipta. Dia menciptakan kita, dia mendesain kita, memberi kita akal secara diciptakannya kita dengan sempurna, dibekali dengan akal. Terus sang pencipta ini untuk menyelamatkan ciptaannya harus menjadi ciptaan. Astagfirullahaladzim, kedangkalan berpikir yang sangat apa aku bilang ya teman-teman Kristen. Kalau Yesus Tuhan itu teman, nggak mungkin dia berdoa. Yang berdoa itu ya hamba. Kita ini berdoa kepada Tuhan. Maka dalam Bibelmu di Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Karena dia hamba maka dia berdoa kawan. Apa sih kalian yang suka error? Padahal kata Bang Baal itu mudah kok, gampang kok. Kalian aja membuat sulit. Ayo naik lagi. Iya, kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna ya, dengan kesempurnaan dikasih akal. Kemudian Tuhan membuat aturan yang kita kenal syariat ya, yang kita harus taati. Ketika kita melanggar aturan Tuhan, dia sendiri yang harus turun menebus, mati terkutuk. Akal memang sudah mereka matikan ya. Nggak adakah rasa tanggung jawabmu untuk memohon ampunan? Kita aja nih kalau kita bersalah, sesuatu yang membuat orang tua kita bersedih, kita merasa sudah menyakiti, membuat orang tua tersinggung, kita punya rasa tanggung jawab untuk minta maaf. Minta maaf kepada orang tua kita kan, yang kita sudah sakiti gitu. Itu bukan orang tua kita yang harus, kita yang berdosa, orang tua yang harus minta maaf. Aduh mama sebatas ciptaan ini, apalagi kalau yang menciptakan kita. Begitu besar kasih, katanya ini alasannya ya, begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya siapa yang percaya kepada dia akan mendapat keselamatan. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan, bukan percaya sebagai Tuhan. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan itu supaya orang-orang Bani Israel itu tahu hukum-hukum dari Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal aturan, mengenal perintah, larangan melalui Yesus Rasulnya. Bukan dikaruniakan Yesus supaya dijadiin tumbal, bukan kawan. Mau kali mereka Yesus itu mati terkutuk ya, 11-12 dengan iblis lah kalian lah, ku tengok. Seperti yang disampaikan tadi siapa ya, yang katanya udah masih Kristen tapi sudah tidak menuhankan Yesus. Aku kan nyimak dari tadi.
dia bawa tuh Yohanes 8:44. Kita senggol-senggol sedikit-sedikit ya, supaya kita nggak monolog sih. Kalau ada datanya nggak apa-apa teman-teman ya, tapi jangan kita menafsir ya. Kita buka Yohanes 8:44. Kita buka 8:44. Nih, Yohanes 8:40. Yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini keluhannya Yesus loh. Yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan, dari Allah. Maksudnya Yesus ini, kenapa sih kau ingin membunuh aku nih kepada orang-orang Yahudi ya, yang membenci Yesus? Kenapa sih kamu ingin membunuh aku? Aku yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang kukatakan ini bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Kebenaran ini kudengar dari Tuhan, dari Allah. Marahlah Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi yang ingin membunuh Yesus, yang bertepuk tangan dengan kematian Yesus, ya Kristen. Jadi iblis dengan Kristen 11-12. Jadi ini memang sudah didesain oleh si Paulus ya. Kenapa kita tipis-tipis ya teman-teman. Adam, yang mereka imani Adam lah yang menularkan dosa waris, pelanggaran Adam, sehingga semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia terjalar dosa. Itu di Roma 8:12, di Roma 5:12. 12 ya, iya. Roma 5:12, akibat pelanggaran seorang maka semua manusia terjalari dosa. Itu kata si Paulus. Roma 5:12. Nah, akibat pelanggaran, akibat ketaatan seorang, Yesus ceritanya nih, maka semua manusia terbebas dari dosa. Bayangkan, ketaatannya katanya Yesus tuh ya, supaya ditumbalkan, mati di tiang salib. Itu kata-kata Paulus. Coba kita ya lihat. Pelanggaran Adam menurut Paulus melahirkan dosa waris, dosa menjalar. Kemudian datang iblis merasuki Yudas. Untuk drama penebusan ini, iblis merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat. Dia berkhianat sehingga terjadilah drama penyaliban. Yesus seperti iman mereka harus mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Akibat pengkhianatan Yudas terjadilah penyaliban. Dalam Bible mereka di Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhannya ini atau yang mereka tuhankan ini harus tunduk kepada iblis, harus mati. Kan kata mereka Yesus tuh harus mati. Harus mati dia. Udah dinubuatkan harus mati dia. Berarti dia diserahkan kepada si bilisis. Karena yang berkuasa atas kematian ini, atas maut ini adalah iblis. Ibrani 2:14. Jadi teman-teman. Jadi dari iblis, oleh iblis untuk ya, jadi Yesus ini karena sudah dinubuatkan diserahkan kepada si bilisis. Itu simpelnya ya. Silakan nak yang mau membantah yuk. Naik teman-teman Kristen. Kalau di dalam agama kita ya, agama Islam ya, Allah sudah menyampaikan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiyalam.
Yesus tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan yang disalib, yang dibunuh, yang diserupakan. Ada pembunuhan. Yang menurut firman Allah ada pembunuhan dalam Al-Quran ya. Tapi bukan Yesus, itu yang sudah diserupakan. Di dalam perjanjian lama tertulis, terkutuklah orang yang menyerahkan sesamanya manusia, menyerahkan terkutuklah orang yang menyerahkan manusia yang tidak bersalah. Siapa yang menyerahkan manusia yang tidak bersalah ini? Yudas. Bentar dulu ya, aku buka dulu ya. Terkutuklah orang yang menyerahkan Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin terkutuk. Dia orang ini kok, orang soleh. Terkutuk. Nih. Terkutuklah. Terkutuklah. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Terkutuklah orang nih. Di Ulangan 27, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang menerima suap? Yudas. Jadi dia yang terkutuk. Jadi yang di Galatia 13 yang digantung di tiang salib itu Yudas, karena dia terkutuk. Yesus, kalau kita baca Ibrani, karena kesolehannya doanya didengarkan. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan kan dia soleh. Nggak mungkin lah dia terkutuk, ya toh. Paulus lah yang menulis surat di Galatia 13 dengan menyatakan yang digantung itu terkutuk. Nah, kalau kita ke Ulangan, terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh seseorang. Kemudian kalau kita ke, bentar teman-teman ya, Galatia 3:13. Galatia 3:13. Enak teman-teman. Ini si Bau ini ketiduran kayak. Galatia 3:13. Sini kan Paulus menulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Ini sudah dikonfirmasi dalam perjanjian lama di Ulangan 21. Terkutuklah seseorang yang digantung, terkutuk oleh Allah. Siapa yang digantung? Ya, yang tadi yang terkutuk itu ya si Yudas. Karena Yudas lah yang menerima suap. Nggak ada cerita di Bible Yesus menerima suap ya teman-teman. Nggak ada. Kata Yesus, kenapa sih kau ingin membunuh aku? Padahal yang aku sampaikan ini kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Karena dia seorang nabi kan, nabi rasul. Jadi menyampaikan firman dari Tuhan. Dia protes dong, kenapa sih kau ini ingin membunuh aku? Kenapa Yesus ingin dibunuh? Selain Yesus ditolak sebagai Mesias, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mau menerima Yesus karena dia menganggap Yesus itu bukan keturunan Yehuda. Kalau dibuka garis keturunannya, Yesus kan tidak ada ayahnya. Dari mamahnya aja, itu suku Lewi. Sementara di kitab mereka, yang penerus ke tahta Daud ini dari suku Yehuda. Yang menurun ke Yesus. Makanya dia tidak mau, dia merahasiakan. Apa kata Yesus? Kamu jangan bilang-bilang kepada semua orang bahwa aku ini Mesias. Dia menolak supaya
Jangan disampaikan kepada orang-orang orang-orang Yahudi, karena dia tertolak. Dia ditolak sebagai seorang nabi, dia ditolak. Maka dibuatlah segala dijebaklah dia segala macam upaya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka berusaha membunuh Yesus tuh di Yohanes 11. Baca satu perikop Yohanes 11 tuh. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Segala cara mereka segala cara mereka lakukan untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 baca teman-teman. Yohanes 11 tuh judul perikopnya persepakatan pembunuhan Yesus. Tuh, baca. Jadi kalau kita lihat kenapa mereka orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, bukan karena dosa waris. Nggak ada hubungannya tuh dosa waris dengan mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Nggak ada persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, tapi dia terlebih dahulu berdoa kan. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa, "Ya Bapakku, bla 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 bla." Tapi karena orang banyak di sini, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang mengutus aku, dia memohon dulu. Jadi dia itu bermukjizat atas izin Allah, bukan dia ilahi. Nah, ketika dia membangkitkan Lazarus, sudah banyak yang percaya kepada dia kan, udah banyak yang jadi pengikut dia, udah banyak yang meninggalkan upeti, nggak bayar lagi upeti kepada rabi-rabi Yahudi, sehingga mereka takut. Nih kita baca ya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, nih Yesus ya, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Ini seringkali dibawa oleh gurunda ya. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Sekalipun Yesus mati ya, itu bukan untuk Kristen, itu untuk bangsa Yahudi. Dan kematiannya itu bukan untuk penebusan-penebusan, teman. Di kepercayaan, di keyakinan orang Yahudi, tai sapi pun bisa, tepung, burung merpati, kotoran sapi sama kulit-kulitnya itu bisa menghapus dosa. Hewan. Kalau orang miskin itu bisa pakai tepung, burung merpati, kalau nggak bisa mempersembahkan hewannya. Tetapi sebagai besar pada tahun ia berbuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama anak muridnya. Kabur dia Yesus setelah tahu bahwa dia akan ditangkap. Kabur. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari itu berangkat ke Yerusalem menceritakan sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait suci mereka berkata seorang kepada yang, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang tahu di mana Yesus berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus.
Jadi Yesus ini teman-teman ibaratnya DPO, dicari dia daftar pencarian orang kabur. Kalau Yesus ini menghindari penangkapan, pembunuhan ya, dia kabur, menghindar pembunuhan dari orang-orang jahat ya, ingin membunuh diri yang nggak menerima ajarannya. Sekarang yang kabur ke luar negeri itu ya para penghujat. Nah, inilah dia kabur juga ya, kabur tapi kekaburannya itu bukan tentang apa ya. Ini yang kabur ini penghujat-penghujat nih, DPO. Ya karena menghujat ya teman-teman. Kalau Yesus kabur karena ingin dibunuh. Katanya sudah dinubuatkan untuk menebus dosa. Dongking, selamat siang saudara Dongking, selamat sore Dongking. Sore, Rahma. Ayo naik, ngaca, ayo naik. Diskusi yang bagus ya, jangan inilah. Ya Bang Dongking, silakan. Ini, Kayak mana metode diskusinya? Tobat versus itu judulnya, Tobat versus penebusan dosa. Kau pilih yang mana Bang? Wah, tobat versus penebusan dosa. Siapa yang bertobat, siapa yang nebus dosa, siapa yang ditebus, kan itu sekarang. Kalau kita baca ini satu perikop ya, rencana pembunuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa Bang. Bahkan Yesus kabur Yesus nih. Kalau memang cerita di Bible dia sudah dinubuatkan untuk menebus dosa, harusnya nggak pakai kabur-kabur dong. Gimana Bang? Naiklah, ngaca dulu naiklah, ayo. Dia cuma typing doang Bun, dia nggak berani naik dia. Aduh, kau pakai inilah rok, kau pakai rok lah kalau kau nggak berani Bang, pakai rok. Ustaz, ada ya Bunda Rahma, selamat siang, selamat santai Bang ya, Dongkin dulu Bang ya, Dongkin silakan. Sabar Bang ya, nyimak dulu Bang ya. Nggak apa-apa, aku nyimak aja dulu, ngaca dulu siapa itu? Oh, kamu diskusi sama siapa ngaca? Ada ustadku. Siapa? Kalau nggak mempan, Bunda. Buka mute Ustad. Ada yang mau diskusi. Ustad. Ustad nih lagi ngapain Ustad? Teman sama Alif atau sama Baal itu. Siapa nih yang siap nih teman-teman? Kalau nggak ada Kang Baal, monitor Kang Baal. Bang Baal. Ustaz Tata. Monitor. Cuma Ustaz Tata lah. Bagus Ustaz Tata atau Ustaz Alif, silakan. Lanjut ya, kalau enggak kalian aku agak bindeng ini. Begini ya Bang Baal, kalau diminta ya janganlah lempar sana lempar sini. Gimana sih? Maju. Enggak, saya ini kan orang yang rendah hati kan, bijaksana, bijaksini, bijaksana. Tidak sombong, tidak sumbing. Ketika ada gurunda ya saya kan harus tahu diri, gurunda kan lebih hebat dari saya. Udah aku panggil tapi dia lagi jauh dari perangkat kayaknya, lagi makan ke ustadku ini. Bang Baal aja yo, siap. Oke. Ya, lanjut. Bang Baal sederhana, saya di tipping penghujat enggak loh. Saya kalau enggak dihujat, saya enggak menghujat. Oh, jangan. Anda dari tadi typingnya enggak berani lah, request aja kagak. Oke, sekarang begini. Tadi Bunda Rahma angkat Anisa 157 ya. Karena kebetulan dalam Quran cuma satu ayat. Cuma satu aja. Ayat penolakan penyaliban. Apa? Oh, wama kata luhu. Oh, oke. Ya, biar dia selesaikan dulu apa yang mau dia sampaikan, selesaikan dulu nanti kita tanggapi. Siap. Lanjut, Bang. Mungkin nanti Kang Baal masuk ya, kalau memang aku harus nanggapi nanti aku tanggapi gitu aja. Saya mau cepat, Bang. Coba ngaca dulu itu, dibuka mute-nya. Sudah saya bawa cepat ya. Perhatikan nih, bismillah nih, izin ya. Wa qulihim inna qatalna masiha Isa siapa ini? Mama ini. Nanti ditanggapi. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah.
Jadi ini sudah terjadi ya, wa qaulihim, sudah terjadi kata mereka. Oke. Kemudian Tuhan membantah nih, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Nah, di sini mari kita terjemahkan walakin syubiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka, bukan orang yang diganti Bunda Rahma. Perhatikan ya, walakin syubiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka. Sebelum kalimat itu ada nih, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya, walakin syubiha lahum. Jadi padahal mereka tidak membun-bun dan tidak menyalibnya, solabuhu. Nah, saya jelaskan dulu sedikit ya, nanti ditanggapi. Solabuhu itu implementasi daripada hukuman metong. Ya, ada dalam An-Nisa 1 Al-Maidah 1 ayat 33 itu solabuhu. Jadi mereka tidak membun-bunnya dalam peristiwa solabuhu itu, melainkan walakin subiha lahum, melainkan diserupakan. Nah, untuk menguatkan dalil bukan orang yang diganti, ayat berikutnya, dan jauh udah panjang lebar kau nih. Sesungguhnya kami telah membunuh kau diam. Udah kita udah paham. Diam panjang kali mulutmu. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Ini anggapan orang-orang Yahudi bahwa dia sudah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Oh, diam dulu. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Tirulah para kau. Coba Ustadz Tahta, coba sama saya ayo. Walakin di situ orang yang diserupakan. Walakin syubbihalahum, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Begitu cara memahami ayat Al-Quran. Ulang, kita lihat literal. Ulang ya. Walakin, ini Ustaz Tata udah monitor, Fadol. Nah, silakan. Pakai ilmu loh, jangan cuma pakai. Siap. Jangan pakai camor. Lanjut. Saya lanjut ya. Saya ulang singkat. Ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membun Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah. Sudah ya. Sesungguhnya kami sudah. Berarti filmat sudah terjadi. Oke, kemudian Allah membantahnya nih, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya. Kita lihat literal, terjemahan literal. Sebentar. Nanti Ustaz tanggapi. Ya, kemudian Allah membantah padahal mereka tidak membun-bun dan tidak itu wa ma qataluhu, artinya dia tidak terbun-bun dalam solabuhu itu. Karena solabuhu itu hukuman metong, harus metong. Itu dalam Al-Maidah 33 itu, harus metong. Jadi melainkan walakin syubiha lahum, melainkan diserupakan, bukan diganti orangnya. Ditampakkan seolah-olah dia metong, bukan orangnya yang diganti. Kau Rahma, kau ini sesat kau. Oke, mari kita lihat. Untuk menguatkan itu saya lanjut ya. Maka dan orang-orang berselisih tentang hal itu benar-benar dalam keraguan. Di sini Quran bukan menolak tentang terbunuh atau tidaknya, tapi menolak klaim bahwa mereka orang Yahudi sudah membun-bunnya. Kalian ini gimana? Jadi di situ walakin subihallahum, artinya ditampakkan seolah-olah Isa itu metong, bukan diganti orangnya. Perhatikan ayatnya. Walakin subihallahum. Silakan. Udah. Ini dalam penjelasannya ya. Dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membun-bunnya itu. Padahal mereka tidak membun-bunnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bun-bun dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa. Terus, kamu pakai data apa kamu? Silakan. Kau lari jauh. Ulang. Perhatikan ya. Aduh, kamu pakai data, jangan pakai congor. Pakai data. Jangan pakai data, barusan tak pakai data itu tafsirnya itu. Mana diserupakan diganti sahabatnya di mana? Di mana kau dapat itu?
Astagfirullah. Jalalain coba dengan Ibnu Katsir. Aduh, lari-lari ke tafsir. Coba kita perhatikan ulang ayatnya. Perhatikan tahta. Pakai ilmu, saya dah mau. Pakai ilmu. Kamu ngapain kamu? Nurutin kamu. Saya baca keseluruhan supaya kalian mengerti ya. Pakai bahasa Indonesia saja. Pakai bahasa Indonesia ya. Gini. Oke, tunggu gantian. Kalau bukan Isa, nanti kalau bukan Isa tahta yang dibun-bun, tapi orang lain, lalu Isa kemana? Baca ayat setelahnya. Barrafahullah, tetapi Allah telah mengangkat ia ke hadiratnya. Jadi bukan Isa yang dibun-bun, karena Isa di ayat setelahnya. Barrafahullah. Oke, sebentar. Kau kuasai dulu materi saya, baru kau bantah. Jangan dijawab. Iya, bantah pakai data. Saya pakai data, masih dalam ayat itu ya. Mana? Buka datanya. Iya, saya sebutkan hadis 157. Open cam, buka. Open cam. Alasan kalian takut kalian. Sembarangan. Ratusan tahun kalian tidak mengerti walakin subihalahu. Botol. Kamu udah pakai data. Ngapain? Ayo open cam, buka datanya. Yang di bawah perhatikan tahta lari. Kau ya, walakin subi tampakkan. Jangan diulang-ulang, buka datanya. Jangan diulang-ulang, buka datanya. Open cam, buka datanya. Jangan diulang-ulang. Botol. Quran. Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh, kamu itu jangan diulang-ulang, langsung aja kita baca bareng. Coba buka mana? Berikutnya, saya baca selanjutnya. Maka mereka tidak membun-bun dan tidak menyalibnya. Solabuhu itu tidak ada salib. Solabuhu itu ancaman mati. Ngomong apa kamu? Buka datanya. Ayo. Tadi saya pakai apa kamu? Udah pakai ilmu kamu? Katanya kau pandai, kau ini gimana? Dengar dulu saya. Saya pakai Ibnu Katsir dengan Jalalain. Kamu pakai apa kamu? Pakai tafsir apa? Masih dalam ayat dulu, tidak lari ke tafsir. Perhatikan baik-baik ya. Dengar dulu, nanti kau tanggapi. Itu kesempatan kau kan di rumah ini. Kau tanggapi. Oke ya. Ini klaim orang-orang yang menyalibnya bahwa sesungguhnya kami telah membun-bun. Sudah terjadi itu. Filmat ya, sudah terjadi. Kemudian Allah membantah nih, wa ma qataluhu wa ma udah pakai ilmu Anggapan mereka telah membunuh anggapan mereka yang dibunuh itu Isa. Tapi sebenarnya yang dibunuh itu bukan, yang diserupakan yang dibunuh itu telah terjadi, tapi yang dibunuh bukan Isa. Itu perkiraan mereka. Anggapan mereka yang dibunuh adalah Isa. Tapi kata Allah, itu yang dibunuh bukan Isa, tapi yang diserupakan. Yang diserupakan yang dibunuh. Bego betul kau. Minum air got kau di bawah. Capek. Jangan saya tantang lagi dia. Oten dia. Tak kasih tema coba. Naiklah tema yang lain. Bodoh Pak. Naikkan, tak suruh milih sendiri temanya. Naikkan. Naik tema yang lain. Kan orang Yahudi beranggapan mereka sudah membunuh Isa. Kata Allah, padahal yang dibunuh mereka itu bukan Isa, melainkan yang diserupakan. Itu penjelasan Allah di situ. Sedangkan Nabi Isa diangkat. Udah, biar ada panjang. Ya. Sekarang kamu mau tema apa lagi? Yang Bible yang kamu kuasai apa temanya? Ya, semua. Kamu sudah 3 kali kamu keok sama saya. Sekarang kelima kali keok lagi. Oke, sekarang karena kamu siapa itu Tuhan menurut Quran dan Bible? Siapa Tuhan? Oke. Tuhan dalam Al-Quran itu melegitimasi bahwa wahai ahli kitab, mari kita kembali ke kalimat yang sama antara kamu dan kami. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Kau bilang beda. Ini kau tidak mengerti tahta. Quran mengklaim bahwa langsung sebutkan namanya dalam Quran, mana dalilnya, dalam Bible mana dalilnya. Silakan. Nah, Tuhanmu siapa? Tuhan yang kamu tahu siapa sih Tuhanmu menurut kamu? Tampilkan datanya ya. Iya. Menurut kamu Tuhan itu siapa sih? Kamu agama kan Kristen kan?
Saya Muslim baru murtad 2 minggu ini. Oke, Ya. oke, bagus, oke, Saya- bagus. Oke, sekarang kalau memang kamu Muslim, temanya ya, siapa Tuhan menurut Quran dan Bible, dan siapa Isa menurut Quran dan Bible. Silakan, pakai data. Siap, saya tampilkan datanya, siap ya. Oke, dalam Bible bahwa hukum yang paling terutama dan utama Markus 12:29, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu yang mereka mengenal engkau asyhadu an la ilaha illallah. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, kemudian Quran tanpa pun dikoreksi sudah melegitimasi membenarkan dalam Ali Imran ayat 64, wahai ahli kitab, mari kita kembali ke kalimat yang sama antara kamu dan kami. Sebentar, tahta. Na'budu ilallah. Tiada yang kita sembah selain Allah. Quran membenarkan Tuhanku dan Tuhanmu sama. Ada juga dalam ayat berikut, Al-Ankabut ayat 46, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Sama, kalian bilang beda. Makanya kalian itu kurang belajar Quran. Tunggu. Al-Quran melegitimasi Tuhan kita sama. Tunggu. Kamu ini jangan tertawa. Kamu itu murtad ke agama apa? Oke. Kenapa saya murtad, tahta? Tunggu dulu, ke agama apa kamu murtadnya? Saya ke Advent hari ke-7. Advent. Berarti tidak mentuhankan Yesus. Ya, dalam posisi sebenarnya hakikat di dunia Yesus itu utusan. Aku diutus. Tentang kekekalannya tidak usah kita bahas, kalian tidak akan sanggup ya. Saya tidak membahas kekekalan. Saya membahas apa yang dikatakan Yesus, aku diutus. Seorang utusan tidak pernah melebihi daripada orang yang mengutusnya. Seorang hamba tidak melebihi daripada tuannya. Untuk kalian sampai di situ saja, karena kalian tidak akan paham tentang makna kekekalan. Lanjut. Oke. Sekarang kita pakai dua data ya. Pertama tentang ketuhanan. Jadi Tuhan dalam Islam itu Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad. Dalam Bible agamamu juga satu, Markus 12:29. Terus tidak kelihatan Al-An'am 103, la tudrikul absar. Dalam Bible juga sama. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Terus tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Sama. Nah, cuma Isa dalam Al-Qur'an diutus untuk Seriwil. Ali Imran 49. Dalam Bible juga untuk Seriwil. Dalam Bible Matius 15:24. Tunggu dulu. 15:24. Seorang nabi, Maryam 30. Markus 2 Markus 6 ayat 4. Nabi juga sama. Terus memperkenalkan Tuhan itu Allah. Markus 12:29, Yohanes 17:8, 17:3. Kalau dalam Bible Jangan kepanjangan. Tunggu dulu, kalau dalam Al-Qur'an huruf 64. Ingat, Al-Qur'an dan Bible bahwa Isa ini hanya untuk Seriwil, bahkan pemimpin untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Seriwil, Yohanes 17 ayat 9. Terus yang dihakimi hanya 12 suku Seriwil, Matius 19:28. Terus kamu itu orang apa kamu? Siap. Ya, saya tanggapi 2 menit ya, tahta Ya, ya. pakai dua data loh, pakai dua loh, Al-Quran dan Bible. Iya, siap pasti. Oke. Setiap nabi itu punya misi awal dan misi akhir. Di misi awalnya baginda Nabiullah Muhammad kepada Ummul Qura dan sekitarnya. Perhatikan ini. Yesus di misi awalnya, kau pernah dengar Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Oke, jadi akan dunia ini. Kemudian begitu banyak Yesus berkata bahwa jadi nabi itu tidak instan. Baginda Nabiullah Muhammad juga diutus di misi awal kepada Ummul Qura yang belum pernah sampai kepada mereka sebuah utusan, ya. Kemudian menjadi rahmatan lil alamin, ya. Sedangkan Islam tidak terdeteksi sebuah agama. Islam adalah bahasa Arab yang artinya tunduk berserah diri kepada Allah. Jadi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang melegitimasi kalian itu adalah umat. Hanya ada di surat Muhammad ayat 143, ummatan wasatan. Islam bukan agama. Ayo terus. Pakai data lah, Quran dan Bible, ayo.
Jangan cuma mulut doang. Buka mute-nya. Lanjut. Miut lah Tata. Ya, pakai Artinya silakan pakai data 2 data. Ayo. Perhatikan, pergilah ke ujung seluruh bangsa dan beritakanlah Injil, kabar baik kepada seluruh barang siapa. Nah, barang siapa ini kena, termasuk saya hari ini yang jadi murtad, termasuk saya mewakili barang siapa yang percaya. Perhatikan itu, perhatikan. Jadi Yesus di misi awal memang benar kepada Bani Israel. Yohanes 1 ayat 8 sampai 12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya menolak dia. Perhatikan ya. Kemudian tentang kata anak, kau perhatikan Maryam ayat 19, Isa itu anak Allah. Aku hanya utusan Tuhanmu, kata Jibril, mengkaruniakan kepadamu laki gulaman Sakia, seorang. Hampir selesai. Jangan di-mute, Tahta. Isa itu anak. Sebentar, Isa itu anak, bukan sperma yang diberikan di perawan Maria, ya, Siti Maryam yang suci itu. Tetapi aku hanya utusan Tuhanmu, kata Jibril, Maryam 19, untuk menganugerahkan kepadamu laki gulaman Sakia, seorang anak laki-laki. Jadi dari sononya sudah orang. Jadi itulah Isa itu anak dari Allah. Udah, jangan panjang. Sudah, jangan panjang-panjang. Jadi kamu tidak bisa bernarasi pakai Quran dan Bible ya? Kabur. Kemana? Jangan laknatullah, kabur dia kabur. Nggak ada Jadi, turun, kabur. Pertama, kalau Nabi Muhammad memang untuk seluruh alam. Ya, Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Seluruh alam. Terus Sabah ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Ya. Atau juga di dalam surat Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Banyak Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Nah, sekarang kalau Isa menurut Quran dan Bible, pertama dalam Bible diutus untuk Seriwil, Matius 15:24. Juru selamat untuk Seriwil, Matius 6 ayat 2. Terus menghakimi hanya 12 suku Seriwil, Matius 19:28. Dalam Al-Quran juga sama. Isa untuk Seriwil, Ali Imran 49. Atau Shaf ayat 6. Atau Al-Zukhruf ayat 59. Jadi Quran dan Bible sama. Gak ada bertentangan itu. Ya. Nah, terakhir, kamu mengatakan beritakan Injil. Oke. Injil yang mana? Sedangkan Nabi Isa ya tidak tahu kapan dia menerima, umur berapa, tempatnya di mana, apa pertama kali yang dia terima. Nah, kalau sudah hilang semuanya, apa yang mau diberitakan? Ya, kalau Nabi Muhammad umur 40 menerima firman, pertama kali di 5 ayat ya di Gua Hira. Ya, terus pertama kali bunyinya yang diterima Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir. Banyak, jelas. Nah, kalau Yesus hanya untuk Seriwil, dikabarkan untuk seluruh dunia, apanya mau dikabarkan? Wong Injilnya gak ada. Pertama kali dia nerima di mana gak ada. Umur berapa gak ada. Nah, itu diturunkan atau gimana itu? Ya, Ustadz Alif. Enggak diturunkan, enggak. Turun sendiri, Ustaz. Kabur kayaknya. Dia hanya mau mengemis-ngemis isi Al-Quran untuk supaya dia mau supaya ya di Al-Quran itu membetulkan penyaliban Yesus. Mana ada Dimitri, selamat siang, sore. Ya, selamat siang. Saya Kristen, Bang. Tapi itu Islam, Islam Kak. Islam. Apa yang disampaikan, Bang? Itu nyimak orang yang tadi dia pakai Al-Quran untuk membenarkan imannya gitu, aneh gitu. Ya, memang mereka begitu, Bang. Begitulah mereka mencari pembenaran di Al-Quran. Udah jelas di Anbiya itu ya. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, musyrik
kekal abadi di neraka jahanam. Itu aja bang. Oi, naikkan aku. Kau sendiri yang kabur. Ayo naik. Naik. Murtadnya lewat Advent, takut dia. Kalau mentuhankan Yesus, takut dia. Oke. Itu dadah. Oke, sekarang ini ya pertanyaannya ya. Oke, kita gantian. Oke, gini ngaja dengerin ngaja. Jadi kalau Nabi Muhammad diutus seluruh alam, ini ayatnya ya. Nanti, juga kalau Yesus menurut Quran dan Bible hanya untuk seriwil. Quran dan Bible loh ya, dua. Kita janji sudah pakai dua data. Pertama Nabi Muhammad dulu diutus untuk seluruh alam. Al-Anbiya 107. Al-Furqan ayat 1. Terus Saba ayat 28. Al-A'raf 158. Ini semua adalah Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Sedangkan dalam Al-Quran Isa hanya untuk seriwil. Ali Imran 49. Surat As-Saff ayat 6. Az-Zuhruf ayat 59. Sama dengan Bible. Bahwasanya dia untuk seriwil. Matius 15:24. Nah sekarang kata kamu tadi Isa ini, Yesus ini menugaskan muridnya untuk memberitakan Injil. Saya nanya dulu, Yesus kan menerima Injil, menerima firman. Ya, di dalam Yohanes 12:50. Bahkan dia mendengar Yohanes 15:15. Apa yang didengar disampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Coba, kalau Nabi Muhammad kan jelas, umur berapa dia menerima? 40. Di mana pertama kali nerima 5 ayat? Di Gua Hira. Apa bunyi pertama kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus, ya, di mana dia menerima firman? Apa bunyinya? Umur berapa dia menerima? Silakan, langsung jawab. Siap, luar biasa. Pertama, Yesus menerima firman. Pertama, apakah betul Nabi kepada seluruh dunia nih? Jangan lari, jawab. Perhatikan, tadi kamu bilang Yesus kepada bangsa Israel. Saya bilang Muhammad juga kepada Ummul Qura. Kau baca surat yang ke-6. Jawab dulu, jangan lari. Jangan lari. Sebentar. Saya kasih tahu kamu. Nabi diutus. Saya baca nih ayatnya ya. Permisi ya. Al-An'am 92. Dan kita takut ya. Yang ditanya kau jawab. Ngapain kau baca-baca itu? Yang ditanya jawab. Kau kura-kura jawab itu. Ya, astagfirullah, saya baca cepat nih. Kura-kura kau kura-kura jawab itu. Yang ditanya kau jawab. Ngapain kau ngemis-ngemis ayat suci Al-Quran? Yang jelas orang kafir. Yang jelas orang kafir itu tempatnya neraka jahanam. Gak usah ngemis-ngemis Al-Quran kami. Ayo jawab tuh, apa yang disampaikan. Kamu tidak paham Quran kalian. Saya ini puluhan. Kalau kau paham tuh, udah silakan jawab aja, jangan lari, cepat. Iya. Singkat. Nabi diutus kepada Ummul Qura. Al-An'am 92. Apa Ummul Qura? Lanjut. Itu dulu kau jawab. Sebentar, takut ini kalian. Apakah Isa menerima firman? Kau salah lagi. Yubashiruki bi kalimatin minhu. Ali Imran ayat 45. Gak nyambung. Saya jawab dulu baru kau bantah tahta. Kau ini selalu kalah terus sama saya. Perhatikan. Yubashiruki bi kalimat. Apa maksudnya itu? Namanya ismuhu. Jadi kalimat itu bernama ismuhu Al-Masih Isa Putra Maria. Apa kamu tidak pernah nyambung kamu itu? Gak pernah nyambung kamu. Saya ini memahami Al-Quran per titik per kalimat, saya itu tahu. Gak nyambung kamu yang kamu bahas itu. Ya? Makanya kalau baca Quran jangan modal terjemahan. Kamu tidak tahu apa-apa. Berani nggak kita taruhan 100 juta, kita debat di silakan. Iya sekarang udah jangan di mute. Iya, jangan di mute kalau begitu. Silakan. Injil yang dia terima. Injil yang dia terima. Saya jelaskan. Sisi awal pertama. Sebentar, saya jawab dulu. Semuanya. Kamu sudah bertanya. Dengar dulu kamu bertanya. Sebentar Bang ya, Rudi, sebentar. Marah.
Sebentar, saya tanggapi. Oke, Nabi divisi awalnya kepada Umul Qura dan sekitarnya. Itu Al-An'am ayat 92. Kemudian Isa, kamu tanya tentang firman. Isa tidak menerima firman. Isa kami Al-Maidah ayat 110, maka kami mengajarkan kepada Bible, apakah Isa Tuhanmu? Kan Bible Yesus toh. Apakah Yesus itu di Biblemu Isa? saya jelaskan kali. Bahas itu Yesusmu yang mati terkutuk. Bahas Yesusmu yang mati terkutuk. Kenapa kau masuk di Nabi Isa? Nabi kami Nabi Isa, bukan yang kau tuhankan yang mati terkutuk. Yang kau tuhankanlah yang mati terkutuk kau bahas. Ngapain Nabi Isa tidak disalib? Yang disalib. Oke. Tunggu bentar. Gini. Habis ini. Kau diam. Kau bukan level saya. Ayo lanjut. Tunggu. Kamu itu Umul Qura itu apa? Apa menurut kamu itu? Coba, gimana penjelasannya? Tapi pakai kamu tampilkan ya ayatnya ya. Kamu tampilkan penjelasannya. Silakan tampilkan. Oke. Ya, Al-Maidah 110. Kau baca. Sama-sama kita baca. Enggak. Umul Qura dulu. Umul Qura tadi gimana? Coba. Oke, saya bacakan ya. Perhatikan. Al-An'am ayat 92. Perhatikan. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura Mekah, dalam kurung Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman pada akhirat. Jadi di sini udah saya jelasin. Maksudnya Umul Qura itu ya ibu, artinya Umul Qura itu ibu, yang di ngaca sekitar dulu. Ya, tunggu dulu, tenang. Udah, saya belum selesai Tata. Kemudian kamu menyampaikan tidak pakai ilmu kamu. Tampilkan dulu ini ya. Ini saya tampilkan ya. Jadi bukan hanya untuk orang Mekah, tapi juga untuk manusia lainnya, ya. Ya, ini. Ya, jadi Umul Qura itu gini loh. Tak kasih tahu. Habis ini kamu lo pakai ya. Pertama, kepada penduduk umat Qura yaitu Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya yaitu penduduk kota Mekah dan umat lainnya. Maksudnya seluruh umat tetap. Ya, ini data ini. Nah, sekarang udah terjawab ya. Maka kembali ke pertanyaanku biar kamu tidak nyeleweng lagi. Ya, silakan. Yesus mengatakan bahwasannya dia menerima firman seperti Nabi Muhammad mengaku menerima firman. Terus sudah disampaikan. Apa yang disampaikan pertama kali? Kalau Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana tempatnya? Kalau Nabi Muhammad 5 ayat di Gua Hira. Umur berapa dia menerima firman? Kalau Nabi Muhammad umur 40. Silakan pakai data ya. Silakan. Yesus pertama kali umur berapa? Oke, pertama kamu salah lagi. Yesus bukan membawa, Isa itu tidak membawa Injil. Isa itu adalah sosok Injil. Aduh, ini lo pertanyaannya gini lo, dengerin. Yesus, biar kamu ngerti. Jangan nyerocos doang pakai ilmu. Jangan cuma nyerocos. Yesus, kamu siapa? Utusan. Matius 15:24. Apa tugas utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima Yesus? Iya. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman, Sos? Saya mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu, Sos? Aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Telah disampaikan apa? Pertama kali yang dia sampaikan. Umur berapa dia menerima firman? Apa bunyinya pertama kali yang dia terima? Kalau Nabi Muhammad kan jelas semuanya. Silakan, jangan melarikan diri. Silakan. Makanya saya bilang Tahta, saya pindah keduanya, Taurat dan Injil dan Quran. Kau cuma pindah Quran. Kau tidak tahu tentang Al-Quran. Oke, saya bahas. Jangan melarikan diri. Diam. Gantian Tata. Katanya kau pandai diskusi. Oke ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena demikian besar kasih Allah akan. Bukan itu pertanyaannya. Katanya firman.
Yesus ngaku menerima sudah disampaikan. Gimana kau dengar dulu nanti kau tanggapi. Katanya kau pandai diskusi. Karena kamu itu pertanyaannya kamu udah nyambung. Udah pakai ayat kok gak nyambung kamu. Jawab aja. Yesus ini mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Bahkan dia mendengar, menerima itu. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Pertanyaannya, umur berapa dia menerima? Apa bunyi yang dia pertama kali dengar? Oke, saya bawa ayatnya. Maka Isa berkata, ini Abdullah. Ini takut. Apa kamu itu? Melenceng pertanyaannya. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Tidak nyambung. Dulu sejak gini loh. Ini tak kasih yang benar ya. Coba, jangan terburu-buru. Santai aja, jangan terburu. Gini loh. Katanya nabimu menerima firman. Iya, apa itu? Ya. Semuanya Al-Quran itu firmannya Allah yang Nabi Muhammad terima. Apa pertama kali bunyinya yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, al-fatihah, al-hab, al-ta'fir, al-a'la, al-ail, al-fajr, al-insyirah, al-asr, sampai an-nasr. Jadi kalau kita ditanya umur berapa tata Nabi menerima firman? Umur 40. Di mana pertama kali dia menerima? Gua Hira 5 ayat. Jelas kan? Nah sekarang Yesus kan ngaku, aku juga menerima firman, aku juga mendengar, bahkan sudah kusampaikan. Pertanyaannya, mana firman itu? Apa pertama kali yang dia terima? Apa bunyinya? Saya jawabnya. Kalau kau mute lagi, berarti itulah sifat kalian. Kau setiap terdesak saya di mute. Padahal kau selalu kalah, nggak pernah menang sama saya. Silakan. Siap, dengarkan dengan camkan. Saking sibuknya kau belajar Injil, kau lupa memahami Al-Quran. Ya, padahal dalam Al-Quran jelas bahwa kalimatullah, ya, bahwa Gak nyambung. Aduh, udah dibilang kalimat dulu. Yang saya tanya, coba kita ditanya, Tata, apakah nabimu utusan? Iya. Al-Ahzab ayat 40. Apa tugasnya utusan? Menerima firman, penyampai firman. An-Najm ayat 3 sampai 4. Apa pertama kali yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umur berapa dia menerima? 40. Kan jelas kita kalau ditanyakan, kalau kamu umur berapa dia menerima firman? Apa bunyinya? Jadi Isa itu kalimat dulu. Apa ya? Tidak nyambung. Ngomongnya, Tata kamu selalu kalah. Kapan aku debat sama kamu? Wong kenal aja sekarang aku tahu kamu itu. Aduh, kasihan nonton ini. Ya, gantian. Oke, sekarang kamu jawab. Saya lanjutkan yang tadi saja. Enggak jawab. Kalau kamu ingin melanjutkan, jawab. Umur berapa dia menerima firman? Apa bunyinya? Umul Qura tuh. Dia kan nggak tahu arti kata Umul Qura. Kalau menurut Pak Ustadz, apa artinya Umul Qura? Oke, Umul Qura itu apa ya? Umul Qura itu penduduk Qura, maksudnya Mekah. Ini ingat apa? Kamu kalau menjelaskan pakai data juga ya. Oke, saya pakai data nih, ya. Saya suka nih. Iya. Ayat nih, ya, Mekah adalah ibu. Nih. Saya tanya dulu, Rudi Kristen. Pak Rudi. Ini. Enggak. Kamu buka, kan ini yang dibahas. Tunggu dulu. Mekah disebut Umul Qura yang artinya ibu. Aduh, gini loh. Kamu itu udah tahu lafaz mustarok. Ini kias ayat 92 nih. Mute dulu. Buka itu tafsir apa itu, hah? Ya. Ini siapakah ibu ini? Kamu lihat Wahyu 7. Tunggu dulu, gantian kalau kamu berani. Habis ini kamu jawab ya. Maksudnya Umul Qura di situ. Kalau ini kan jelas, ya. Yaitu penduduk Mekah, ya. Penduduk Umul Qura atau Mekah. Ini jelas kan? Ya. Kepada penduduk Umul Qura, maksudnya apa? Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu penduduk kota Mekah dan umat lainnya. Nah, ini sudah jelas sudah. Ini yang dibahas tafsir ini, yaitu Al-An'am 92.
Nah, betul, Cak. Pak Ustadz, Saya sedikit tambahkan dulu sebentar ya, sebentar. Rudi, saya kasih pemahaman. Iya, kalau kata umun itu artinya memang ibu. Betul, itu nggak ada masalah kayak gitu. Kalau kata umun, tapi umul kuro itu dari kata koryah. Jadi kalau bahasa kita di Indonesia nih ada namanya ibu kota. Emang perempuan gitu. Bu, dari nih, kamu lihat nih, saya penjelasannya di bawah nih. Bukan, iya umul kuro itu kan dari kata koryah juga itu. Korea itu kampung, kota, sebuah Hidup negara, sebuah bagi kota-kota lain. Kata Umulukura berarti ibu. Nah, ibu adalah bagi Jangan dipenggal kalimatnya, hei. Babel besar. Kalau saya sebut ibu kota, memang dia perempuan gitu. Itu umul kuro, umu itu digabung umul kuro, itu kan kuro itu dari kata Korea. Tahu nggak? Bukan cuma umu aja, bukan. Digabung kalimatnya. Terus kalau saya sebut kata ibu kota, itu maksudnya apa? Ini umul kuro kan artinya ibu kan? Berarti yang ibu itu umu, kalau umu ibu. Kuro itu artinya apa? Kuro. Nah nih, saya pakai data nih. Ibu. Kuro itu artinya apa? Ibu. Kuro. Ya, umul kura berarti ibu. Nah, umul kura yang berarti artinya geblek kau ini. Yang ibu itu apa tadi di situ bahasa Arabnya itu? Jelaskan aja Ustadz, orang bego. Jelaskan Ustadz. Nggak tahu apa-apa dia. Jelaskan apa itu maksudnya. Ya, sebenarnya kan kalau kita bahasa harfiahkan itu kan umul kuro, karena kata induk dari kota gitu kan. Atau mungkin kita bahasakan sekarang kayak ibu kota itu. Maksudnya kan pusatnya di situ. Di situ umul kuro, di Mekah di situ. Sederhana, umul kuro diartikan cuman ibu. Nah, itu yang nggak nyambung. Kalau umu padahal di situ kata ibu, betul. Oke, kuronya apa? Kan ashabal qaryah. Jadi sebuah kampung, sebuah negara, gimana ya? Berarti ibu kota Ya, Jakarta kayak gitulah ya? tempat. Ibu kota Jakarta berarti Jakarta. Itu bahasa dari Al-Quran disebutkan. Nanti penduduk ahli sana kan gitu ya. Memang Mekah itu pusatnya. Lah kok jadi kayak gitu bahasa umul kuro artinya ibu. Nah itu nggak nyambung. Dia pisah, dia penggal. Nipu-nipu Oten, aduh, nggak masuk kau di sini kalau nipu-nipu. Orang Islam itu cerdas, bro. Mana ada di situ, dia penggal. Padahal udah tua bangka tadi ya, tapi masih mau nipu. Ya Allah, udah tua bangka kalian. Bukan karena tua bangkanya, karena masih Otennya. Lanjut, silakan diskusi. Silakan Mbak Nita, selamat sore. Mbak Nita diskusi sama Ustadzku ya, yang bagus-bagus ya Mbak. Lanjut. Akan apa ya? Tema yang dikuasai apa dalam Bible ya? Silakan. Itu tadi bukannya Yesus juru selamat. Mungkin tobat itu yang dan penebusan dosa. Ya, Ya. silakan pakai data ayo. Kalau Kristen ini kan tak paham Bible, makanya tak suruh milih sendiri yang Ustadz dikuasai. Ustadz boleh kasih masukan izin Ustadzku. Ustadz, Oten ini kan tidak menguasai Biblenya. Kalau Ustadz kasih data 1 atau 2 aja Ustadz. Kalau banyak-banyak mereka ini tambah botol. Iya. 1 atau 2. Lanjut Ustadz. Karena kalian Gimana tidak orang Kristen itu yang gini-gini, tak suruh milih sendiri temanya. Seperti yang nggak mungkin seperti yang kata si ibu tadi, orang Kristen tidak menguasai Alkitab. Iya. Kalau yang langsung tema aja kita buktikan kalau Kristen. Kalau ikut firman itu pasti tetap ikut Yesus. Iya, silakan temanya Yesus apa? ya Kristen lah. Bu Bonita, biar kita langsung tak cakap-cakap kayak gini, langsung pilih sendiri yang Anda kuasai apa, silakan. Nanti iya juga gabung dengan Nita lawan saya. Ada berapa Kristen di sini? Tata, dengar ya. Aku Gak usah dengar tema. Enggak, saya tidak mau. Tidak mau dengar, langsung tema silakan. Apa yang kamu kuasai? Mbak Nita dulu ya, dia dulu perempuan. Penebusan dosa maksudnya apa? Karena tobat dan penebusan dosa dalam Kristen itu kayak satu koin 2 sisi. Bertobat itu
datang kepada Yesus untuk penebusan dosa, itu pertama pintu masuknya. Data di mana data? Hah? Ya terserah kamu ngomong apapun, yang penting pakai data, silakan. Apa yang kamu terangkan? Tobat, Yesus penebusan dosa, silakan pakai data. Jelaskan aja. Pakai data. Kalau tidak mampu, ya lainnya suruh bantu, silakan. Penebusan dosa atau tobat, pilih yang mana? Kalau di Bibelmu kan banyak pertobatan, jadi gimana dong? Ayo, Mbak Nita semangat. Gak ada tebus-tebus dosa itu, gak ada. Apalagi dengan darah manusia, itu ajaran tumbal itu, Dewa Molok itu. Kalau penebusan dosa itu berhubungan dengan kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu dasarnya Ibrani 9 ayat 22. Oke, sudah, itu doang. Ntar dulu, saya mesti sabar. Ya, silakan. Dosa banyak-banyak Bu Nita, itu aja dulu bahas kupas. Oke. Jadi gini, kalau cuma itu kita kupas. Pertama, 9 ayat 22. Ya dengan apa menebus dosa aja, Pak? Baca aja dulu Bu Nita. Ayatnya begini ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, lalu dikatakan ini, kalau dilihat kan dalam perjanjian lama itu kan selalu ada penumpahan darah. Perjanjian lama penumpahan darah binatang. Perjanjian baru itu penumpahan darah Kristus. Karena itu Kristus disebut anak domba Allah, ya, yang menebus dosa manusia. Tapi bedanya perjanjian lama, kalau pengorbanan darah binatang itu harus dilakukan terus-menerus, setiap tahun dilakukan lagi. Karena apa? Sebenarnya itu tidak menebus dosa, tidak bisa menebus dosa. Yang bisa menebus dosa dengan benar itu cuma pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi sebagai anak domba Allah, dia mengorbankan darahnya untuk menebus dosa umatnya. Nah, percaya kepada itu harus ada perubahan hidup juga dari dalam hati. Dari dalam hati ya, dari dalam hati mau berbalik dari cara hidup dia yang salah. Yang selama ini misalnya dulu nggak ikut Tuhan, sekarang jadi mau ikut Tuhan. Mau baca firman, mau buka Alkitab itu seperti apa, mau belajar. Jadi bukan cuma mau berhenti dari satu dosa tertentu, tahu misalnya suka apa itu misalnya korupsi, oh aku mau berhenti korupsi, nggak bisa. Dosa-dosa lain tetap dia lakukan karena dia menikmati gitu, nggak bisa. Oke, harus sudah, jangan mau ada panjang-panjang. perubahan Langsung hidup pada keseluruhan. data saja. Panjang-panjang percuma kalau gak ada data. Oke, saya tangkapin ya. Pertama, kalau ajaran Jadi datanya itu. Iya, cuma itu Ibrani ya, bukan Yesus. Oke, tidak masalah. Tapi Ini berani kan ini menunjuk kepada ya Yesus. udah, kan? udah selesai. Nah, ini. Oke, udah sekarang kan. Dan gini, ayat 25 ya, Ibrani 9 ayat 25. Dan ia masuk untuk berulang, ini makanya ini Ibrani agak panjang, kalau harus sabar kalau gitu nungguin. Apa ini udah nggak sabaran. Oke, sudah. Ibrani 9 ini bicara mengenai Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ini bicara, saya bacain aja ya, tapi sabar, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi Kristus itu masuk sekali untuk selama-lamanya, itu menebus dosa
umatnya. Dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Supaya dari penebusan dosa itu baru bisa melakukan menyucikan hati nurani. Oke, sudah. Berarti perubahan dari dalam hati ya. Sudah. Dari perbuatan yang sia-sia. Udah, Tujuannya apa? Supaya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi setelah percaya kepada penebusan Kristus itu baru bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Sudah. Nah, itu hubungannya. Jadi jangan bilang nggak ada Kristus. Iya, sudah. Oke. Pertama, kalau kita pakai perjanjian lama, menghapus dosa, menebus, itu perintah Tuhan. Dan itu pun perintahnya binatang lembu yang halal disembelih. Imamat 4 ayat 2 sampai 4. Atau juga Imamat 4 ayat 32. Ya. Jadi, pertama harus perintah Tuhan. Yang kedua, binatang yang halal disembelih, bukan sembarangan. Dan Tuhan sangat melarang membumbun manusia. Jadi, Yesus inilah anakku yang kukasihi, bukan untuk disembelih. Makanya ketika Yesus mau dibunbun, apa kata dia? Kalian ingin membumbun aku, siapa bapakmu? Abraham. Loh, kalau memang bapakmu Abraham, kenapa kalian ingin membumbun aku? Iblislah bapakmu. Karena kalian melakukan kemauan bapakmu, dialah pembumbun manusia sejak semula. Bahkan di ayat 42, jikalau bapakmu adalah Allah, maka kamu mengasihi aku, bukan membumbun. Berarti ternyata dalam Yohanes 8:44, iblis yang memerintahkan Yesus mati, kata Yesus. Ya silakan kalau kamu ingin membumbun aku, berarti iblis bapakmu. Berarti perintah iblis. Caranya bagaimana iblis memerintahkan Yesus itu supaya mati? Maka dalam Yohanes 13 ayat 2, iblis membisikkan ke Yudas. Yesus kan sembunyi, melarikan diri nih. Yohanes 18:1, Lukas 13:33. Nah, iblis lebih pinter. Mau lari kemana Yesus? Saya bisa kok memperalat Yudas untuk memberitahu tempat sembunyimu. Hanya dibisikkan Yudas. Jadi gak nyambung. Kecuali Yesus gini, kenapa kalian ingin membumbun aku? Mentang-mentang Tuhan mengatakan bahwa aku memang mati untuk dibunbun supaya ditebus dosanya. Seharusnya gitu. Ini enggak. Apa kata Yesus? Sebaliknya. Ya kalau kamu ingin membumbun aku, berarti iblis. Berarti kamu mau melakukan kehendak bapakmu, iblis. Karena kalau memang bapakmu adalah Allah, ya kamu mengasihi aku. Kan jelas ayatnya. Inilah anakku yang kukasihi, bukan inilah anakku yang kubenci, sembelih dia. Gak ada. Kata Yesus, kasihi aku. Karena kalian ingin membumbun aku, ya iblis bapakmu. Berarti orang Kristen ini ajaran tumbal iblis. Coba tumbal itu manusia kan? Kalau korban binatang, umat Islam dengan Wahyudi sampai sekarang binatang. Itu pun binatang yang halal disembelih. Singa gak boleh, buaya gak boleh. Tapi kalau manusia, dewa Molok, itu ajaran pagan dewa-dewa itu. Itu data semua itu. Silakan. Oke, saya dulu ya, boleh ya sedikit saya potong ya, Bu Nita. Aku Yesus pernah Tunggu, bilang jangan, kamu Sebentar jangan dulu, Bu Nita. masuk dulu. Sebentar Jangan aja masuk dulu, Nita. Nanti Bentar jadi aja. kacau. Enggak. Enggak, sebentar Kalau aja, kamu mau sebentar naik, aja, Bu. Enggak, kalau Sebentar kamu aja. mau naik, aku turun. Iya, Kalau sebentar kamu aja. mau naik, aku turun. Lanjut Jadi, Kanita. gini ya. Lanjut Kanita. Ya, ini poinnya kan tadi dikatakan bahwa kenapa Tuhan itu yang sebenarnya melarang membunuh manusia itu, tapi Kristus itu mati terbunuh. Harus bisa dibedakan antara perintah Tuhan atau kemauan ideal atau sejatinya Tuhan yang adalah sumber kebaikan, sumber damai sejahtera, dengan apa yang terjadi di dunia yang kenyataannya sudah jatuh dalam dosa yang secara de facto, bukannya de facto, yang maksudnya secara kelihatannya itu sudah dalam penguasaan setan. Jadi Tuhan itu memang hukumnya tidak boleh membunuh manusia, tetapi Yesus itu dibunuh itu pekerjaan iblis yang membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas untuk berkhianat. Iblis juga yang menghasut orang-orang untuk membunuh Yesus. Nah, orang-orang itu kalau tidak bertobat tetap nanti akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan adalah satu-satunya dalam tanda petik ya being atau makhluk sebagai pencipta, itu dia bisa
membuat hal yang tadinya jahat atau buruk itu menjadi kebaikan bagi ciptaannya. Jadi lewat kematian Kristus itu diberikanlah satu-satunya jalan keluar penebusan dosa, yaitu darah Kristus itu tercurah. Nah tadi kalau dibilang, oh binatangnya itu nggak halal, dari perjanjian lama, itu binatangnya itu sudah binatangnya halal, korbannya itu harus dipilih yang tidak bercacat, gitu loh. Nggak boleh sembarangan mempersembahkan korban binatang. Ada syarat-syaratnya di perjanjian lama. Terus, yang tadi saya bacain juga ayat dari Ibrani itu di perjanjian baru ya, itu menunjuk kepada perjanjian lama karena memang nyambung antara perjanjian lama perjanjian baru. Jadi di zaman perjanjian lama itu pengorbanan darah binatang itu mengajarkan kepada umat bahwa nanti akan ada penebus yang jauh lebih sempurna gitu. Dia mempersembahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya, sehingga dengan percaya itu saja itu kamu tidak memperoleh pengampunan dosa gitu. Oke, jadi udah akui ya, kamu mengakui bahwa itu bukan perintah Tuhan. Terus kenapa kalian menebus dosa kepada Tuhan? Wong justru Tuhan ingin dikasihi kok anaknya. Dan kamu mengakui itu perintah iblis memang. Nah, sedangkan yang dikatakan menebus dosa itu perintah Tuhan. Misalnya sembelihlah lembu, perintah Tuhan. Wajar kalau Tuhan itu yang menghapus dosa. Nah, ini iblis kok Tuhan melarang. Tuhan melarang membumbun Yesus. Mereka membumbun karena keinginan iblis. Nah, sekarang kamu katakan Yesus menebus dosa dengan darahnya. Padahal itu rencana iblis. Berarti menebus kepada iblis dong. Kecuali perintah Tuhan. Inilah anakku, kamu sembelih ya. Nanti dengan darahnya anakku ini akan ditebus dosamu. Baru orang rebutan. Yesus jangan lari Yesus, dengan darahmu kami ditebus. Baru gitu. Nyatanya Yesus malah melarikan diri, takut dia. Bapak jangan disembelih Pak, saya tidak mau mati Pak. Nah kan doa sujud dia. Lalu pas dia mati kamu tuduh dia menebus dosa. Padahal sudah biasa mereka suka membumbun para nabi. Apa alasannya kata Yesus? Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak ada firmanku tidak bertempat di hatimu. Atau tidak menerima firmanku, ajaranku. Itu alasannya mau dibun-bun itu. Sebagaimana nabi-nabi yang lain. Banyak yang mereka bun-bun nabi-nabi itu. Apa alasannya? Apakah menebus dosa? Tidak. Alasannya karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Zakaria dibun-bun. Putranya Yahya, Yohanes dibun-bun. Nabi-nabi yang lain. Makanya kata Yesus, kalian ini suka membumbun para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Apakah nabi-nabi selain Yesus itu menebus dosa juga? Tidak. Alasannya kata Yesus, karena mereka tidak mau menerima ajarannya. Yohanes 8:37. Ya, gitu. Oke, silakan. Manusia itu berdosa kepada Tuhan ya, kepada Allah sebagai penciptanya. Jadi ketika Kristus itu menebus dosa, itu bukan menebus kepada iblis. Menebus dosa itu membayar hutang dosa manusia yang percaya itu sendiri kepada Tuhan. Nah, jadi Kristus itu bukan sekedar manusia ya. Saya tahu kalau dalam pandangan Pak Tata itu manusia dia dikorbankan. Tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi datang ke dalam dunia untuk menebus dosa. Nah, jadi dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umatnya loh. Karena dia tahu umatnya itu tidak bisa menebus dosanya sendiri, nggak bakalan memadai pembayaran dosa, hutang dosanya itu nggak bakalan memadai pembayarannya, tidak bisa. Karena memang banyak sekali tidak terukur dosa, dan satu dosa itu sudah bikin manusia itu masuk dalam neraka. Terus lalu kalau ini mesti dilihat dari dua sisi ya. Semua kejahatan itu kan ada di dalam dunia. Itu pekerjaan dari siapa? Memang pekerjaan dari si setan. Tetapi Allah atau Tuhan itu sebagai pencipta langit dan bumi, entitas tertinggi di seluruh alam semesta, itu dia berada di atas kuasa setan, kuasa iblis. Nah jadi kalau di dalam Kristen itu Allah itu kan sumber terang. Kita semua membutuhkan terang ya. Manusia itu gelap, iblis itu jauh lebih gelap lah anggapannya gitu. Nah, Allah itu harus memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia
supaya kejahatan itu tidak menguasai dirinya gitu. Nah, tetapi kalau manusianya itu mengeraskan hati, ngebandel, tidak percaya, dan lebih mau mendengar bisikan dari si jahat, ya Allah itu juga dia menarik terangnya. Dia tidak memberikan terangnya, dan manusia itu akan jatuh tuh dalam kegelapan. Nah, itu yang terjadi pada Yudas, pada orang-orang yang berbuat dosa. Tapi Allah itu penuh kasih karunia ketika membunuh Yesus ya. Mereka itu membunuh Yesus karena memang kejahatan yang ada dalam hati mereka dan karena hasutan si iblis. Nah, tapi Allah yang penuh kasih karunia, dia itu bisa membalikkan keadaan yang jahat, keadaan yang buruk itu menjadi kebaikan buat manusia. Itu maksud saya. Jadi lewat kematian Kristus, penembusan dosa, walaupun itu adalah kejahatan, pembunuhan, nah, tapi Allah bisa pakai untuk menebus dosa umat manusia. Karena apa? Karena ini kan Ibrani juga ada bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Memang itu syaratnya di situ. Pengampunan dosa itu melibatkan penumpahan darah. Memang sudah konsep yang Tuhan ajarkan dari zaman perjanjian lama sampai terus perjanjian baru. Apa Bonita dengan nyambung kemana-mana ini? Pertama, jadi Yesus itu Allah itu sendiri inkarnasi. Itu kan ajaran pagan, Bonita. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Yang mana ajaran pagan, Pak Tata? Yang mana ajaran pagan? Ya, Tuhan kalau turun ke bumi ngambil rupa manusia. Itu kan dewa-dewa. Enggak, itu sudah ada dalam perjanjian lama. Dari perjanjian lama itu. Ini, di mana? Yohanes 1 ayat 14 ya. Di mana ayatnya? Bahwa Tuhan akan inkarnasi turun ke dunia itu mana? Yang ada itu, Tuhan ketika ingin menyelamatkan manusia seriwil, dia mengutus seorang. Musa orang, Yesus orang, mengutus orang. Yesaya 19:20. Tidak pernah. Kalau Tuhan sendiri yang turun, pagan. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Berarti ajaran pagan. Yang kedua, ajaran pagan itu tumpal manusia, iblis. Tapi kalau ajaran samawi, Yesus, Musa, korban binatang. Jadi kamu itu dari tadi itu pagan semua yang kalian kenalkan itu. Ya, tanpa darah. Nah, oke. Kalau ajaran samawi, darah binatang. Nah, kamu darah manusia Yesus. Yesus melarikan diri, gak mau dia disembelih. Ya, bahkan berdoa dia minta hidup dia. Bahkan keinginan iblis. Lagi-lagi kamu pagan lagi. Karena cuma ajaran dewa Molok yang minta darah manusia. Sedangkan ajaran Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan seluruh manusia. Bukan dibun-bun, bukan buat tumbal, gak ada, disuruh kasih. Aduh, gimana Bonita? Pak Tata salah. Ini Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dada Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dalam perjanjian lama itu Kristus itu berkali-kali datang ke bumi itu dalam manifestasi. Kata Yesus dalam bentuk manifestasi. Ya, dalam bentuk manifestasi. Tunggu ya. Contohnya Kristus datang sebagai semak yang terbakar ketika dia bertemu dengan Musa dan juga bergumul dengan Yakub. Ya, ada di kitab Kejadian saya lupa. Nah, itu bisa dicari berkali-kali. Gini loh. Kalau setan aja bisa datang bisa ada dalam dunia, masa Allah sebagai pencipta dia nggak boleh datang? Ketemu penciptaannya itu satu. Kedua, dengerin dulu. Nah, jangan bilang bahwa pengorbanan itu adalah agama pagan ya. Abraham itu udah disuruh untuk mengorbankan anaknya ketika Allah menguji, ya kan? Untuk mengorbankan anaknya Isa kan? Bentuk ujian. Ya kan? Ya, itu memang ujian. Tapi maksudnya Oke, sudah Bonita, gantian Bonita. Kamu gimana sih Wonda? Kamu udah ngerti Bible kamu. Pertama, kamu mengatakan Tuhan tuh turun. Tunggu, saya belum jelas. Yang Pak Tata ngomong konsep agama pagan itu yang mana nih? Pengorbanan darah binatang atau pengorbanan apa? Kalau ajaran samawi itu tidak ada kan? Tumbal manusia kan?
Nah, kalau kamu larikan ke Abraham, itu bukan tumbal beneran. Itu cuma menguji. Kejadian 2 ayat 22. Apa perikopnya? Tuhan cuma menguji Abraham. Kira-kira Abraham ini mau nggak ya? Kalau saya perintahkan anak satu-satunya itu saya suruh sembelih. Ternyata Abraham mau beneran. Abraham, saya lu cuma nguji. Akhirnya diganti dengan domba kan? Itu perikopnya ujian, bukan bener-bener korban itu, Bunita. Ya. Yang kedua, kamu katakan di semak duri itu Tuhan sendiri. Lu kalau dalam Bible itu malaikat. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat di situ. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman, malaikat berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Ya, Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api, malaikat. Begitu juga kepada Abraham, itu juga malaikat. Mana datanya? Kejadian 22:15, Kejadian 22 ayat 11. Terus yang bergumul, yang bergulat dengan Yakub, masa Tuhan kalah bergumul? Sebenarnya malaikat. Kejadian 32 ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Sebenarnya menurut Bang Bidi juga malaikat. Masa bergumul dengan Tuhan, Tuhannya kalah? Gitu loh. Jadi kamu itu tidak paham Bible. Gitu loh. Oke, silakan. Korban dalam Alkitab itu bukan untuk memuaskan lanjut Ustaz Ali, saya ada konsep Yesus itu bukannya tumbal. Dia bukan, kalau tumbal itu artinya ada pihak ketiga yang dikorbankan. Ya, dalam tumbal misalnya manusia mengorbankan orang lain gitu loh. Tapi Yesus itu adalah Allah sendiri yang dia menanggung akibat dosa. Jadi bukan tumbal, memang kerelaan hati Allah sendiri. Yesus datang ke dunia itu dengan kerelaan hatinya sendiri. Dia tahu memang dia akan menebus dosa. Dia datang dengan kerelaan hatinya sendiri karena juga diutus oleh Bapa untuk menebus dosa. Jadi beda, bukan tumbal ya. Beda sekali. Nah, konsep Abraham itu Allah harus pandangnya seperti ini. Allah itu mau mengajarkan bahwa Bapak itu seperti Abraham loh, punya hati, dia mau mengorbankan anaknya. Gitu loh. Kamu kan manusia, kamu mengasihi anakmu kan? Bapak itu hatinya tuh seperti itu. Mau mengorbankan anaknya. Bukan dilihat sebagai Allah itu jahat, suruh anaknya dimatikan atau bagaimana, enggak. Tapi dilihat dari kerelaan hati Allah untuk mau datang ke dalam dunia menebus dosa. Loh, cek kok nggak ada suaranya? Nggak tahu. Aku udah selesai. Oh, udah berhenti. Bunda Rama monitor Kang Bal. Anak baik. Ustaz Tata ada ini. Lanjut Kang. Saya lagi di jalan. Monitor sila. Lanjut. Oke. Baik, sambil nunggu yang lain ya, saya izin selingan dulu aja. Oh, nggak bisa ini aku. Kena peringatan. Sorry, sebentar layarnya. Iwan Pila bantu tap layar ya. Ini harus pakai apa ini? Nah, oke. Nah, gini aja deh. Oke, Bunita, saya coba kembali ke tema dulu. Tobat versus penebusan dosa. Penebusan dosa, orang berdosa kan ditebus dosanya oleh Yesus, kan gitu. Dengan cara mati di atas kayu salib. Anda termasuk penganut ini? Iya, dosa saya ya, dosa saya pribadi. Iya. Nah,
Baik, nah sekarang kalau orang bertobat itu apa tujuannya? Orang keadaan orang itu sebelum bertobat yaitu putus hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Putus hubungan dengan Tuhan Allah itu pasti keadaan jiwanya kosong. Fungsi bertobat itu agar apa? Bertobat dalam Kristen itu pertama ya datang kepada Kristus untuk penebusan dosanya. Jadi di situ dosa-dosanya dibersihkan, pengampunan dosa. Karena manusia Ya, yang berarti berdosa tanpa kotor harus itu disalib tidak- sudah bisa menghapus dosa kan? tanpa disalib, kalau orangnya nggak percaya ya nggak berlaku untuk dia. Makanya tadi saya bilang untuk dosa saya pribadi. Loh, gimana sih? Orang bertobat menurut ajaran Yesus dosanya diampuni nggak? Yesus itu mati, semua penebusan dosanya atau pencurahan darahnya itu efektif untuk menebus dosa seluruh dunia. Tetapi kalau orangnya tidak mau datang kepada Kristus, ya tidak berlaku untuk dia, itu maksud saya. Gimana sih Bu? Pelan-pelan coba, biar tidak ruwet ya. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa orang Kristen yang percaya, kan gitu? Anda tadi katakan. Nah, itu konsep keyakinan orang Kristen. Nah, sekarang kalau bertobat, fungsi tobat itu apa menurut ajaran Yesus? Karena Yesus mengajarkan juga bertobat. Ya, fungsi bertobat itu pertama mendamaikan hubungan manusia yang terputus karena dosa dengan penciptanya. Jadi manusia itu tidak bisa datang begitu saja kepada Tuhan. tanpa Bertobat itu kan pengampunan dari dosa, Bu. Itu satu. Bertobat itu kan dari dosa kan? Dengan dua sisi. Namanya bertobat yang sejati yang di dalam Alkitab itu pasti meliputi apa? Satu, datang pada Kristus untuk pengampunan dosa, dan juga dari situ Tuhan menganugerahi hati yang baru. Bukan. Coba pelan-pelan. Kan banyak dalil tuh, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu ada di Tawarikh, ada juga di Amsal, ada juga di kitab kisah para apostolos, kisah para rasul. Di situ banyaklah dalil. Ada ajaran tentang pertobatan. Nah, tadi dalam konsep ajaran Anda sebagai Kristen, Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau orang bertobat dari dosanya, diampuni nggak dosanya oleh Tuhan berdasarkan ajaran Yesus? Orang Kristen yang sejati ya, kita bicara orang Kristen yang beneran. Ya, saya sedang membahas dari perspektif seorang Kristen. Pasti pertobatannya itu kepada Kristus, satu, dan kedua pasti ada perubahan dari dalam dirinya untuk mau mengubah cara hidupnya yang salah. Enggak, pertanyaan saya, orang yang bertobat diampuni nggak dosanya oleh Tuhan? Kalau dia bertobat sungguh-sungguh datang kepada Kristus pasti diampuni. Loh, di sini nggak kepada Yesus, Yesusnya udah nggak ada. Nah, artinya penebusan dosa dengan cara mati di atas kayu salib itu sia-sia. Itu hanya doktrin belaka. Di mana? Bapak tadi sebut di sini, itu di mana, Pak? Apa yang di sini? Banyak dalil di dalam kitab Anda tentang ajakan atau perintah bertobat. Oleh itu ingatlah dari mana engkau jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan dan seterusnya. Perintah bertobat itu banyak di dalam kitab Anda. Itu di Wahyu, ada juga di dalam kitab Kisah, ada dalam kitab Amsal, ada dalam kitab Tawarikh, ada dalam kitab Yeskiel. Semua itu perintah bertobat. Ajaran Yesus di Markus 1, 14, 15 juga perintah bertobat. Nah, perintah bertobat ini ternyata dari setiap dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Dosa-dosa. Kalaulah itu ajaran perintah bertobat dari dosa-dosa, maka dijelaskan Tuhan akan mengampuni dosa kalian dari langit. Tuhan akan mengampuni. Nah, sekarang apa fungsinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa? Orangnya aja udah bertobat. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan sudah menjelaskan caranya menghapus dosa.
Gitu loh poinnya. Gini, Bapak kalau ambil ayat-ayat itu satu ya, ayat itu memang lagi mengatakan apa? Kalau pertobatan kamu itu harus ada perubahan tingkah laku, gitu loh. Jadi jangan diambil iya dong, ayat itu perubahan. terus dilepaskan dari konteksnya. Karena saya yakin ya dari semua ayat yang Bapak sebutkan Ya, itu namanya juga pasti bertobat, ada ayat Bu. yang menunjuk Bertobat kepada itu kan menunjuk kepada Yesus Kristus. Nggak, contoh misalnya seperti di Yesaya ya. Kita ambil dari kitab Yesaya. Ini di Yesaya 1 ya. Ini kalau dibaca namanya waktunya jadi panjang. Cuman kalau di Yesaya 1 ini intinya apa? Kecaman Tuhan bahwa kamu itu tingkah lakunya nggak beres. Kamu itu beribadah tapi nggak ada pertobatan dari dalam hati. Itu semua. Ini semua di baik. Yesaya 1. Saya baca di dalam contoh kisah 3 nomor 19. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara, bertobatlah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah supaya Ia menghapuskan dosa-dosamu. Bertobat, mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosamu. Ini dalam kitab Kisah 3 nomor 19. Iya, penghapusan dosa Dua kan Tawari tidak mungkin 7, tanpa 14. penumpahan darah. Penumpahan darah itu kan Ini bicara mengenai nggak ada di sebagai anak penumpahan darah. Ini Allah. perintah bertobat. Saya nggak lagi ngomongin penumpahan darah. Ini ajarannya ya, bahwa perintah tobat itu kan menyesali dari perbuatan dosa, lalu dia mohon ampun kepada Tuhan, tidak mengulanginya lagi, maka Tuhan mengampuninya dari langit dosa orang tersebut. Nah itu ajarannya, ajaran Tuhan kan. Nah sekarang ada penebusan dosa dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Ini buat apa ini? Orang ajaran tobat menyelesaikan dosa kok. Nah sekarang untuk Anda orang Kristen yang percaya ditebus dosanya, masih ada dosa nggak sampai sekarang? Saya koreksi itu nanti pertanyaan kedua itu ya, masih ada dosa. Saya catat dulu nanti lupa. Gini, Ya. maksudnya gini. Ini kan tadi kan Bapak bilang gini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nggak ada itu konsep kamu berhenti berbuat dosa lalu dosamu dihapuskan, itu nggak ada konsep itu dalam Alkitab. Itu pengertian Bapak. Tapi kalau pengertian Alkitab apa? Ini yang seperti saya bilang, satu logam dengan dua sisi. Sadar dan bertobat. Ya, itu berarti berhenti dari cara hidupmu yang salah itu. Supaya dosamu dihapuskan. Dosamu dihapuskan itu hanya bisa melalui darah Kristus. Loh, Kalau tadi nggak ada di situ pakai darah. Kalau Yang dosanya tadi tidak kisah tiga itu apa tadi itu? Suruh bertobat Makanya dari harus dosa-dosa dibaca, dan kembali pertobatan kepada itu Tuhan. harus dibaca dari keseluruhan Alkitab. Kan Ibrani mengatakan Dari namanya tadi orang dalilnya sudah saya bawain. Ini tentang pertobatan. YSG 18 20 sampai 23, 2 Tawari 7 nomor 14. Di dalam Amsal juga ada Amsal 28. Di dalam Kisah juga ada Kisah 3:19. Banyak sekali dari 1 Yohanes berapa ya itu di situ aku lupa. Di dalam 1 Yohanes juga ada. Itu tentang perintah pertobatan. Ketika orang itu bertobat, diampuni dosanya oleh Tuhan. Oke? Nah sekarang penyaliban penebusan Yesus, penebusan dosa dengan cara penyaliban Yesus itu apa fungsinya? Kalau sudah ada cara pertobatan. Jawab, Bun. Peristiwanya mengerikan lagi. Orangnya sampai ditumbak perutnya, ditampar di ludahi, dipaku tangannya, dipaku tangan Bu. Dipaku tangannya, coba digantung bergelantungan, dipaku tangannya. Bayangkan, sakit loh itu. Nah, Tangan ini kiri ya. kanan dibentangkan. Oke, kalau Pak dikasih paku Tata, mungkin sorry, 12 bukan Pak ini Tata. tuh. Coba. Bukan Pak Tata yang ngomong. Ya. Bukan. Gini, kalau misalnya Ibrani tadi saya udah bacakan, ya oke lah. Walaupun saya tidak terima, tapi saya bisa maklum. Katanya Ibrani jauh. Kita lihat aja dari kitab yang sama, dari Kisah Rasul ya, Khotbah Petrus di Serambi. Nah, ini
Nah, ini bicara Ibu mau mengenai menanggapi yang penyalipan Pak, mana? dari ayat ke-13, dari Kisah Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang telah kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, Nggak ada penebusan dosa di situ. Ini sedang membahas pertobatan. Di situ bicara nggak ada penebusan dosa. mengenai penyalipan, Pak. Ini bicara mengenai penyalipan. Bukan Ketika kamu telah penyalipan, menolak, penebusan dosa. Yesus itu menebus dosa umatnya itu di atas kayu salib, Pak. Ketika dia mencurahkan darahnya itu terjadilah penebusan dosa. Di atas kayu salib ketika Yesus itu menderita, dia menanggung murka Allah. Artinya menanggung hukuman yang seharusnya saya terima, Yesus yang tanggung. Inilah masuknya doktrin iman Kristen. Coba sekarang begini, Bu, saya tanya biar nggak terlalu melebar ya. Saya tanya, menurut Anda sebagai Kristen, apakah Anda sekarang ini sudah tidak berdosa lagi? Atau ketika Anda berdosa ditebus dosanya oleh Yesus? Sebagai penebusan dosa atau datang kepada Kristus pertama kali untuk pengampunan dosa itu berfungsi utamanya untuk mendamaikan hubungan manusia yang putus dengan Allah. Jadi dari sejak Sudah saat itu ada manusia- tadi ajaran bertobat. 2 Tawari Dengerin 7 saya itu dulu sudah ada dong, hubungannya. Pak. Kan sekarang giliran saya jawab. Nah sekarang itu kan Pertanyaan saya dijawab, sekarang makanya saya jangan mau menanggapi jawab. yang Orang tidak Kristen, dibahas. nah, dari situ kan ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu membersihkan dosa saya, membersihkan saya dari dosa-dosa yang sudah saya perbuat gitu ya. Nah, yang sudah saya perbuat, dan juga yang akan datang, yang akan saya perbuat. Tetapi orang Kristen itu masih hidup, selama hidupnya dia bisa dan akan terus jatuh ke dalam dosa. Tapi bedanya, kalau dulu dia senang hidup dalam dosa, sekarang dia sudah sadar itu dosa, dia itu mau dan berusaha untuk menghentikan. Saya sederhanakan aja deh, Bu. Saya kasusnya saya sederhanakan ya. Saya contoh kasus ya. Ini contoh ya. Kalau ada kesamaan, mohon maaf ini kan ya. Nah, ini contoh kasus aja nih. Biar kita diskusinya nggak melebar. Contoh ada namanya Ibu Nati. Ibu Nati ini selingkuh. Nah, berdosa nggak dia di hadapan Tuhan, Ibu Nati ini? Kalau udah percaya ya, tetap dia berdosa. Dia berdosa. Ditebus nggak dosanya oleh Yesus? Kalau dia percaya, penebusan Yesus itu berlaku untuk semua dosanya. Tetap, tapi di dunia itu dia mengalami ya berarti yang Anda namanya nggak hukuman masalah. Tuhan itu Berarti dia Ibu tetap Nati tadi alami. nggak masalah kalau selingkuh, dosanya ditebus. Tapi di dunia dia mengalami hukuman dari Tuhan, Pak. Itu yang terjadi apa? Kan kok dihukum kan dosanya ditebus oleh Yesus. Itu terjadi pada Daud. Daud itu orang percaya kan? Tapi apa yang dia Nah, lakukan? itu kan belum ada penyaliban. Ya, Dan Daud percaya juga bukan kepada Kristen. Kristus yang akan datang. Belum- Daud itu sudah tahu nanti akan datang Belum penebus. ada penyaliban, Ya. Bu. Gini aja, Bu, coba kembali lagi. Jadi Ibu Nati tadi yang selingkuh itu ternyata dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Oke? Iya, kalau Begitu saya ya? atau siapapun itu nama yang Bapak Karang itu berbuat dosa, nggak usah ngomong dosa selingkuh, dosa yang kecil misalnya saya nyolong duit. Saya itu kasih tetap contoh dosa. makanya, Ya, kasih contoh. Itu tetap dosa. Tapi makanya dalam Berarti Alkitab tidak ditebus dikatakan- dosanya. Dengerin dulu, dalam Alkitab dikatakan apa? Orang percaya itu hidup karena iman. Karena apa? Bersandar kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Dia tahu tuh, Kristus sudah mati untuk dia. Gitu loh. Berarti Dia dosanya andalkan ditebus. perbuatan dia sendiri gitu loh. Dia Bu, tahu berarti dosanya ditebus. Tetap tuh Tuhan ampuni. Berarti dosa ibu ditebus oleh Yesus. Iya. Kalau tidak bagaimana saya bisa Ya masuk berarti surga? bebas dong. Nggak ada masalah kalau gitu perselingkuhan, Tapi- orang dosanya udah ditebus. Jangan salah, tapi dihajar oleh Tuhan. Oh, berarti salah kalau gitu. Tuh. Dan hajaran dari Tuhan, ya itu menyakitkan. Bunda masuk dulu Tuhan lagi itu ada pencipta kita, dia tahu apa yang bikin kita paling sakit. Contohnya Daud itu anaknya mati. Bunda, Ya, lalu kalau ada Bunda, ini kita pakai akal sedikit. Bunda, kalau dosa sudah ditebus, kenapa masih banyak bertaburan data-data pertobatan?
Yesus belum disalib, Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Artinya tanpa penyaliban, dosa bisa diampuni. Yesus masih ada loh. Dia ngomong sendiri kepada yang dia ngobrol sama yang perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Berarti kalau dosa sudah bisa diampuni tanpa penyiksaan di tiang salib, berarti pertobatan itu memang harus bertobat, bukan dengan penebusan-penebusan dengan darah-darah manusia seperti yang kau sampaikan itu, Bun. Coba baca di Bible itu. Berpuluh-puluh data pertobatan. Berpalinglah. Silakan. Kenapa dosa diampuni? Bisa diampuni dosa, kata Yesus, tanpa didahului dengan penyaliban. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu contoh orang yang mengaku sudah bertobat tapi tidak ada perubahan dalam tingkah laku dan hidupnya. Makanya itu kecaman dari Tuhan. Ketika Yesus masih hidup, dosa bisa diampuni. Kalau dosa bisa diampuni, Ibu, dalam Alkitab semua pertobatan yang sejati, yang benar, yang sah di mata Tuhan ya, itu apa? Kalau orang zaman sebelum Kristus datang, itu dia percaya kepada Yesus yang akan datang. Tapi kalau orang yang hidup setelah Kristus datang seperti saya, percaya kepada Kristus yang telah datang. Gitu. Nah, yang diampuni semuanya harus percaya kepada penebusan darah Kristus. Dosa apa yang ditebus oleh Yesus ini? Semua dosa. Apa? Semua. Jadi dosa yang diperbuat di dalam dunia. Berarti Hitler, maling ayam, maling miliaran triliunan, dosa memperkosa, dosa ini disamakan semua. Ini tidak adil ini, Bun. Tidak adil. Kalau semua dosa-dosa baik yang nyolong ayam disamakan dengan ditebus dengan yang maling miliaran triliunan, masa disamakan? Tidak ada keadilan kalau begini. Enak kali mereka yang triliunan dosanya, maling triliunan, para koruptor ini, atau Hitler yang membunuh jutaan manusia, disamakan ditebus dengan yang cuma maling ayam. Kalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Kalau kau bertobat, karena dosamu ditebus, Kristus itu mengampuni segala macam jenis dosa. Kalau mengampuni, ngapain harus ditumbalkan anak orang ini kalau bisa mengampuni? Makanya aku bilang tadi. Tapi ada gini, kalau Ibu tadi bilang Hitler, saya tidak yakin saya sangat tidak. Yesus masih hidup, Bun. Saya sangat yakin dia tidak pernah bertobat karena dia matinya juga. Yesus kan katanya nggak usah bertobat, sudah diampuni, sudah ditebus. Yesus masih hidup. Dia bisa mengampuni dosa. Dosa bisa diampuni tanpa pertumpahan darah. Bisa diampuni, kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Itu belum ada penyaliban loh. Dosa sudah diampuni. Ini kenapa nih belakangan setelah muncul si Paulus penyesat ini, tiba-tiba dia mengajarkan itu di Roma, bahwa Adam lah yang menjalarkan dosa, sehingga semua terjalar dosa. Nah, karena ketaatan Yesus semua terselamatkan. Ini ajaran Paulus di Roma 8:12. Akibat ketidaktaatan seorang, maksudnya Adam, maka semua manusia terjalar dosa. Kemudian ditambah lagi ditambah di bawahnya bahwa akibat ketaatan seorang, ketaatan Yesus, semua manusia dihapuskan dosanya. Ini ajaran Paulus, Bu. Kalau ajaran Yesus, ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, berarti dosa bisa diampuni tanpa penyaliban berdarah-darah. Ayolah, Bu, ini data di Biblemu.
Loh, tadi Biblemu ini, yang ada itu disuruh bertobat. Ibu yang Tuhan akan mengampuni dosamu kalau kau bertobat. Gini Bu, Kisah para Rasul 3:14. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Nih, perjanjian baru, dengar ya, Kisah para Rasul. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Disuruh bertobat dan sadar akan segala kesalahanmu dan kau bertobat supaya dosamu dihapuskan. Tidak ada tertulis karena penumbalan berdarah-darah Tuhannya keresteng maka dosa dihapuskan. Tidak ada. Ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Bertobat. Nah, aduh, berat kawan ya, berat ya. Berat. Ya, tidak lain tidak demi menuhankan anak orang, dia memperbodoh diri. 1 Korintus 4:10. Lebih dia kabur daripada dia bertobat ya teman-teman. Itulah dogma doktrin sudah mendarah daging di kepala mereka karena banyak lemak babi. Jadilah mereka pilih kabur. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah dan berusahalah mendapatkannya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah, bertaubatlah. Ini memang Kristen ini ya, maunya enaknya aja, dia malas bertobat, malas berdoa, malas mohon ampunan kepada Sang Maha Kuasa ya. Maunya itu asal percaya Yesus sudah dibaptis, sudah selamat. Nenekmu kiper lah. Kau yang maling, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus turun ke bumi mati konyol. Mama kampret lah pikiranmu itu. Nah, apa sih kalian jadi bego-bego banget? Aku aja nih nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi aku paham. Kalian itu mungkin ya S2, S3, S-tontong, tapi bego kali. Kau yang berzina, kau yang maling, kau yang berdosa, Tuhanmu yang harus turun menanggung. Tuhan itu kan Maha Kuasa, Maha Pengampun, disuruh bertobat. Berpalinglah dari jalan jahatmu. Kemudian mohonlah pertobatanmu. Tuhanmu di surga akan mendengarkan keluhanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Karena kalian malas. Malas bertobat, cuma mau enak-enaknya aja. Anak orang kalian jadikan tumbal. Jack separuh. Jack bukan Jack separuh ya. Jack apa namanya? Jack, kau Kristen bang atau kau apa? Jack. Aduh Jack. Bener, dia yang maling, dia yang berzina. Tuhannya yang harus mati konyol. Ada apa di pikiran kalian? Kalian itu bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Makanya Allah menyerukan kau bertobat. Tuhan menyerukan kau bertobat. Berpalinglah dari jalan jahatmu. Kan begitu kata-kata di Bibelmu sendiri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Kan begitu di Bibelmu. Tuhan itu Maha Pengampun. Kau yang maling, kau yang berzina, kau yang enak-enak menikmati bergelimang dosa, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Mama akalmu di mana kawan? Aku aja ibu-ibu tahu bagaimana kata-kata Bibelmu. Kau ini sekolah tinggi-tinggi, tapi kenapa kalian bego? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Bertobat. Kalau di dalam Al-Quran kami ya, sangat indah kata-katanya ya. Di dalam Az-Zumar di 53 ya, 53 apa 54? 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, bertaubatlah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah. Allah Maha Penerima taubat. Itu di dalam Al-Quran. Kita disuruh bertobat. Seperti pula di Bible. Tapi karena Karesteng ini males, cuma mau enak-enaknya aja. Dia yang berdosa, dia yang jahat, dia yang maling, dia yang berzina. Tuhannya yang harus menanggung. Tuhan itu yang membuat aturan. Pelanggaran aturannya adalah dosa. Ketika kalian nih makhluk ciptaannya melanggar, kenapa pula dia yang harus turun menebus? Dia yang buat aturan, ketika ada yang melanggar dia yang turun menebus. Itu namanya Tuhan bego. Polisi yang buat aturan, kalau ada yang melanggar lalu lintas akan kena tilang. Tiba-tiba ada yang melanggar, polisi yang kena tilang. Itu polisi bego. Ya kaulah yang melanggar yang harus bertanggung jawab. Mana sih? Itu di dunia ini kita berbicara dunia nggak masuk akal. Polisi yang melanggar dia yang kena tilang. Apalagi ini sekelas Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Dia pula yang harus turun. Tuhan bego Kak kalau gitu. Dia yang buat aturan, dia menciptakan manusia, kemudian manusia ini dibekali akal, dikasih aturan-aturan. Siapa yang melanggar itu dosa. Ada yang melanggar, Tuhan sendiri yang turun mati terkutuk, disiksa, ditempeleng, dipaku. Ada apa dengan kalian kawan? Aduh, kekonyolan yang sangat, apa ya aku bilang lah, nggak bisa lagi aku berkata-kata kawan. Aduh, tersadarlah kalian, tersadarlah. Ayolah. Jack, Fiat, kau Karesteng. Jack, kau Karesteng, Jack. Masa kau polisi yang buat aturan, siapa yang melanggar lalu lintas kena tilang. Ada yang melanggar, polisi yang kena tilang. Polisi yang turun. Udah kamu yang melanggar, sana kamu. Sana kabur sana. Biar aku yang kena tilang. Konyol. Aku aja nih ibu-ibu paham. Kalian ini sekolah tinggi-tinggi, STT, apalah. Bego. Pendeta ini cuma perpuluhan ya teman-teman, perpuluhan di kepalanya. Pura-pura bego lah dia. Padahal dia tahu. Dalam Bibelnya ini ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu Kisah Para Rasul 3:19. Di Bibel mereka kawan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Syukran Bang Haji. Kasihlah khairan kotsiran. Sehat selalu Pak Haji. Masya Allah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Simple, mudah. Kenapa mereka mempersulit ya teman-teman? Kenapa mereka sulit sekali sadar, menyadari isi Bibelnya? Padahal ini bahasa Indonesia loh. Betapa kuat doktrin di kepala mereka teman-teman. Betapa kuat doktrin di kepala mereka. Sehingga akal waras mereka matikan. Dia pilih kabur. Kalau kita memberi data dalil di Bibelnya, kabur dia. Cancer. Assalamualaikum Bunda Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bunda maaf, minta ayat yang tadi itu yang minta ampun itu yang diampuni dari surga itu, berpaling wajahku itu di apa Bunda? Bertobatlah, berpalinglah dari jalan jahatmu. Tuhanmu akan mendengarkanmu dari surga dan akan mengampuni dosamu. Itu di Tawarik ya.
2 Tawarik 7, saya lupa 14. belakang lah, cuma sambil 14 ya. 14, Di 2 perjanjian Tawarik lama 7. Ya. Nah, dah. Itu aja. Kalau di Bunda. perjanjian baru itu di Kisah Para Rasul banyak itu. Bertobatlah dari jalan jahatmu. Berdoalah kepada Tuhan supaya Ia akan mengampuni niat hatimu ini. Kemarin sempat mendebat begitu gitu. Jadi saya mau lariin ke perjanjian lama tapi kekurangan data gitu. Makasih ya Bunda ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa juga perjanjian baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeremia 25 nomor 5, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Seruannya bertobat, teman-teman. Nah, karena ajaran si Paulus ini ya mengatakan bahwa pelanggaran Adam melahirkan dosa. Kita buka ya. Kita buka Ibrani. Ibrani berapa ya? Di Ibrani itu tertulis begini ya. Kristus mempersembahkan darahnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi yang dia bawa itu, yang dia mainkan itu Ibrani dengan surah-surah Paulus. Di Ibrani ini belum ditahu siapa penulisnya, teman-teman ya. Tapi ada juga sebahagian berpendapat bahwa itu tulisan Paulus. Tapi nggak semua ya. Belum dipastikan sih siapa penulis Ibrani. Tapi yang nyata di Ibrani itu tertulis Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Wih, kayak tumbal ya. Tuhannya ditumbalkan, kawan. Kok Tuhan ditumbalkan sih? Yang biasa ditumbalkan itu kan hewan. Ku tengok itu persembahan-persembahan kan di gunung di mana kayak tuh hewan. Ini kok Tuhan ditumbalkan? Ada apa nih? Ajaran apa ini? Ngerilah kawan, Tuhan. Ya Allah. Gitu kok rendahkan Tuhan. Tuhan mempersembahkan dirinya sebagai persembahan tak bercacat. Kita buka dulu ya. Udah banyak kita ini ya. Nih. Mana itu ya teman-teman nih. Surah-surah Paulus lah ya. Dia teman-teman. Kekejaman Paulus. Kabur dia. Boleh kasih tahu kebenaran, kabur. Pengakuan Paulus itu, bentar kita cari dulu. Itu Bunda Budita itu, makanya aku ingat itu. Jadi karena memang sudah ditebus dosa, ya nggak ada dosa lagi. Perbuatan apapun karena dosanya udah ditebus, repot makanya. Iya, sudah ada Ya. yang menjadi perantara ya Ustadz. Nah iya udah ditebus. Sementara ajaran Yesus dan ajaran para nabi itu mengajarkan mereka bertobat. Kan gitu. Dari apa ya? Dari dosa. Nah tapi tadi Budita ajarannya Yesus mati di atas kayu salib buat nembus dosanya, semua dosanya. Makanya kalau mereka berdosa, misal mereka melakukan perzinahan dan sebagainya, ya dosanya udah ditebus, nggak ada dosa lagi. Pokoknya satu Bahaya ini kalau ajaran diterapkan kayak gini. membingungkan. Sudah ditebus. Dosa yang mana ditebus? Yang lampau atau yang akan datang ya Ustadz ya? Oh, kalau dia kan dosanya, perbuatannya ditebus. Dia nggak pilih-pilih dia. Berarti yang Ibu yang barusan ya. lampau yang akan dengan yang akan datang ya? Aduh. Parah. Jadi sejak kecil mereka sudah didogma ya Ustadz. Sejak umur 3 tahun katanya Ustadz. Siapa yang bilang itu ya? Pak Dance.
Pak Dance itu semalam dia bercerita ya. Sejak umur 3 tahun, 4, 5 tuh disebut sekolah minggu ya. Tuh yang diajar itu anak-anak seumur 3 tahun udah ditanamkan. Yesus Tuhan sudah ditanamkan sesuatu yang negatif tentang Islam. Udah ditanamkan gitu kata dia. Kan dia itu pengajar. Dan Cemumek, Pak Dan Cemumek itu dia seorang dosen STT. Sampaikan tadi malam. Tapi yang membuat dia, jadi aku tanya Ustadz, terus apa yang membuat Pak Dance itu sampai tertarik dengan Islam? Nah, katanya orang tuanya Ustadz, ayahnya tuh pernah ngomong begini ke dia. Pak Dance bertanya, kalau Muhammad itu di mana? Dia nggak pakai nabi kan namanya Oten. Apa kata orang tuanya, ayahnya? Nabi Muhammad itu sekarang di tempat yang mulia. Kemudian ditanya apakah Yesus itu Tuhan? Oh, ayahnya itu bukan, dia bukan Tuhan. Dia nabi. Itu tuh mulai dia tertarik, mulai belajar. Ini orang tuanya yang ngomong begitu. Padahal orang tuanya Kristen dan tidak sempat bersyahadat, dia meninggal. Tapi tidak menuhankan Nabi Isa, Yesus tidak. Dan mengatakan Nabi Muhammad itu sekarang di tempat yang di tempat yang mulia, apa sih istilahnya ya? Dia ditempatkan di tempat yang mulia. Artinya dia tidak menghina seperti Kristen-Kristen yang lain. Dia tertarik belajar tentang Islam, sambil dia mengajar, dia mencari tahu. Akhirnya dia mualaf. Sampai sekarang kan nggak diterima sama ininya. Alhamdulillah sudah 2 anaknya yang ikut dia, Ustaz. Jadi yang membuat ajaran. Iya, perjalanan panjang itu beliau. Iya benar, Ustaz. Bunda, aku di sini sudah masuk asar, aku mau sholat asar. Boleh. Ini masih ada Oten yang mau diskusi nggak? Kalau nggak ada, biar kita break dulu, nanti malam dulu. dilanjut Ya, lagi. istirahat Ustaz juga harus istirahat. Boleh. Oke, kita sudahi. Siap. Tutup aja Ustaz. Ya. Baik, terima kasih semuanya ya yang sudah menyimak di live TikTok maupun di live YouTube, Al-Alif Channel dan semua live YouTube yang lainnya. Kang Baal, anak baik, Bunda Rahma dan semua yang lain, terima kasih yang sudah setia menyimak. Alhamdulillah sudah bisa kembali mengudara, tapi ya ini masih banyak menyimak. Terima kasih semuanya. Oke, insya Allah nanti kita berjumpa lagi ya. Mohon maaf apabila ada hilaf kata, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa yakum ajmain. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye netizen, thank you. Hei, kalender Julianus itu dicaplok sama Paus Gregorius di abad 15, tetapi sudah dicaplok oleh bapak-bapak gereja di abad keempat. Itu kalender Julianus. Kamu itu pakai kata yang benar dong. Kalender Julianus itu dibuat di abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi nggak ada Kristen abad ke-5. Bang, gini Bang, saya mau jelaskan ke Abang ya. Pertama-tama, ya kan kalender Masehi itu Bang, ya kan itu kalender dari Gregorian. Yesus tidak pernah mengenal kalender Masehi. Kalender Yesus itu Israel, nggak kenal kalender Julianus. Saya kasih tahu aja Abang, kalender hijrah itu ya, itu dihitung berdasarkan apa dulu Bang, kalender hijrah itu bulan Januari itu adalah dengar Abang paham enggak? Bang Barokah paham enggak? Kamu dasar paham nggak bulan perhitungan kalender Januari hijrah itu dari apa coba? Dengar dulu, Abang paham enggak? Saya bertanya nih kalender Abang nih, Abang paham enggak? Kalender hijrah itu dihitung berdasarkan apa Bang? Kalender lunar. Hah? Lunar. Lunar apa tuh lunar? Lunar itu bulan.
munculnya bulan di malam hari. Aduh. Makanya beda. Salah, Bang. Munculnya Kalender. perputaran matahari, perputaran matahari, Kalender apa, Bang? perputaran bumi terhadap matahari itu 365 hari, 36 hari ya. Bang, dengar dulu, Tidak genap Bang. 36 Abang, hari, makanya di Bang, kok Bang ini. Barokah, ya kan? Kita ini diskusi, Bang, bukan cari menang kita ini, Bang. Ya kan? Enggak, kita harus cari Makanya saya menang, nggak tanya- ada diskusi kok. Diskusi emangnya kita lagi pacaran, kita ini lagi debat. Kau ini pakai Iya, Bang. pakai Kita tukar kalender, kamu tukar nyolong pendapat, dari, Bang. dari kalender kamu nyolong dari pagan Romawi. Kita perjanjian lama kamu Jangan- nyolong dari Yahudi. Jangan dulu Abang membahas kalender Masehi, Bang. Kalender Abang aja, Abang Karena nggak itu bahas hasil mampu colongan jawabnya, semua. Bang. Itu hasil Kan di colongan situ, semua, ya makanya kan? saya bahas. Keledai pun nggak dikembalikan oleh Yesus, Aduh. hasil colongan juga, dibuat tunggangan juga. Jangan kemana-mana dulu. Juru selamat kamu, juru selamat kamu itu nyuri keledai, coba belum dikembalikan pula juru Aduh. selamat. Ya, Dari kau tadi kalender tawarkan juru selamat, tapi dia dari ngambil kalender keledai, nggak dari kalender dikembalikan. jadi melompat ke keledai ya, Bang, ini. Aduh, gimana sih? Ya karena juru Aduh, selamat. kita- Makanya keledainya yang ditambat itu diselamatin nama Yesus, ditunggangi nama Yesus. Itu diselamatkan oleh Yesus. Nanti, Bang, nanti kita bahas itu